سجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها لسجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin di mana saja Anda berada, jumpa lagi di acara kita, ya, acara yang sentiasa kita lakukan di hari Khamis, hari Kamis, di mana kita di mana kita melakukan sebuah acara diskusi ilmiah, ya, diskusi lintas agama, agar tidak jatuh kepada saling gibah, ya. Jadi Anda dipersilakan untuk masuk ke dalam di arena ini, di arena di mana semua orang bisa diskusi, bisa berbicara seputar apa saja, khususnya seputar kristologi dan islamologi. Dan pada hari ini insya Allah kita juga akan melakukan giveaway, ya. Jadi saudara-saudaraku mungkin bisa ditampilkan admin. Ya, jadi pada kesempatan kali ini buat teman-teman yang sekarang menonton acara ini, mungkin bisa nanti beri komentar di channel Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Nah, insya Allah di sini kita akan membagikan 10 baju Zumah, ya, dan juga insya Allah ada dengan kalender yang kita akan juga jadikan giveaway. Ada kurang lebih 10 kalender juga dengan baju yang kita juga berikan sebagai giveaway. Ini bukan apa-apa, ini sebagai bentuk rasa syukur kami, ya, ikhwani fillah, karena membersamai Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Paling tidak keberadaan kalian itu sungguh sangat berarti bagi kami, ya. Kami ini bukan siapa-siapa, kami ini orang biasa, sama seperti antum dan akhwat sekalian. Tapi karena kita mengemban dakwah, ya, kita punya beban di pundak ini untuk li'ilai kalimatillah, ya, mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kita tepis segala syubhat, kita tepis segala tuduhan dan hujatan, lalu kita membela, mengajarkan kepada mereka-mereka yang tidak mengenal Islam ajaran yang sesungguhnya yang datang daripada pencipta langit dan bumi. Itulah risalah yang kami pikul, yang kami bawa, mengikuti jejak-jejak daripada para nabi-nabi Allah yang sudah diutus dari dahulu, ya. Bahwa dahulu nabi-nabi sebelumnya itu sudah mengajarkan hal yang sama. Apa yang diajarkan? Kalimatun sawa'um bainana wa bainakum, yaitu kalimat la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, al-ma'bud, yang al-haqqu lil ma'bud, yang paling pantas untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang paling pantas disembah. Satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang tidak beranak
dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, apalagi dibunuh, apalagi disalib. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan seluruh para nabinya itu adalah orang Islam. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukanlah penemu agama Islam. Rasulullah adalah pelanjut daripada ajaran-ajaran agama Islam, ajaran-ajaran dari para nabi dahulu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau Quran menjelaskan tidak ada satu kaum, ya, di muka bumi ini kecuali telah datang sampai kepadanya bayan, penjelasan, informasi tentang risalah. Ya, nah Allah katakan dalam Al-Quran seperti itu, bahwa tidaklah diazab mereka itu kecuali mereka itu sudah didatangkan kepada mereka pemberi peringatan, mubasysyira wa nadhira, orang-orang yang memberikan kabar gembira tentang orang-orang yang saleh, yang baik, berbuat amal baik, dia akan dapat kebahagiaan, dan orang-orang yang melakukan keburukan, kejelekan, dia akan mendapat kesengsaraan. Dan itu adalah balasan di yaumil akhir dan balasan yang pasti. Pesan itu dibawa oleh para nabi. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan ana minal awwalil muslimin. Nabi Ibrahim itu orang muslim, begitu juga para pengikut Nabi Isa. Mereka sebutnya Jesus. Pengikut Nabi Isa, kalau kita katakan al-hawariyun, mereka juga adalah washhadu bi anna muslimin, bi anna muslimun. Dan mereka juga bersaksi bahwa mereka juga itu adalah orang Islam. Jadi ajaran ini yang kita tengah emban ini adalah ajaran para nabi-nabi dahulu, ya. Sekarang sudah tidak ada nabi, maka kita inilah yang kemudian melanjutkan perjalanan langkah jejak-jejak para nabi itu. Dan kalian ikhwani fillah, ya, kalian yang mengikuti kami, yang mendukung kami, mensupport kami, adalah orang-orang yang sama mengemban risalah itu, cuman dalam bentuk yang berbeda. Ya, mungkin Bang Zuma, ya, dengan dalilnya yang keras, dengan cara dia menyampaikan dengan tegas, itu adalah cara beliau menyampaikan. Kemudian yang lain dengan caranya masing-masing, antum juga semua dengan caranya masing-masing, ya, mungkin dengan men-share link, like, subscribe, ya, kemudian membagikan kepada orang lain atau bahkan ikut berdonasi, maka insya Allah kita menjadi satu majmu'ah, ya, satu kumpulan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan Allah catat itu sebagai amalan baik, ya. Allah catat itu sebagai amalan yang mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita di hari kelak. Sehingga giveaway ini bukan berarti kami ini ingin minta kepada kalian sesuatu, tidak. Ini adalah ucapan syukur kami kepada antum semua. Ya, kami berikan antum ini 10 baju, maaf cuman sedikit, ya, cuman 10 baju yang kami berikan, dan juga ada kalender yang terbaru nanti akan dimunculkan, dan itu sebagai ungkapan terima kasih. 10 orang ini mewakili perasaan hati kami bahwa terima kasih, jazakumullah khair sudah mengikuti, ya, dengan sisa-sisa paket data yang mungkin antum miliki. Semoga Allah balas, ya. Semoga Allah balas gitu. Ini hanya sebagai ucapan terima kasih, dan nanti akan diseleksi oleh tim dari MMCI sendiri yang melihat di kolom komentar. Jadi tolong, syaratnya mudah, ya. Nanti di kolom komentar antum semua berikan komentar yang terbaik. Nanti komentar-komentar yang baik itu akan dipilih oleh yang bertugas, bukan kami, bukan saya, bukan Bang Zuma. Ada yang pilih nanti yang bagus, nanti itu akan dihubungi nanti oleh tim IT kami, ya. Dan nanti juga ini akan dikirimkan ke alamat yang menang, ya. Ongkir juga insya Allah kami tanggung. Baik, coba ditampilkan deh sekarang kalendernya dulu, dan nanti mungkin, ya, ini ada kalender dari MMCI, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini apa ya? Ini bagian dari usaha, ya. Ana sendiri ditugaskan sebagai ketua pembangunan masjid. Salah satu cara yang kami lakukan untuk bisa mencari donasi adalah dengan
menyebarkan kalender ini. Mumpung mendekati tahun baru, kalender ini alhamdulillah kita bikin Islami, ada penanda untuk Yamul Bid ya, puasa-puasa 3 hari tiap bulan itu. Kemudian juga di sini ada foto-foto kegiatan kami. Sebenarnya foto-foto ini ya bagian kecil dari yang kami bisa masukkan. Tapi paling tidak kalau kalender ini terpampang itu bahasanya kayak ana ingat antum, antum ingat ana. Nah, gitu. Kalau orang kamu ingat saya ingat kamu. Jadi kalau dia terpampang di dinding kan jadi ingat-ingatan ya. Oh iya, oh ada masjid yang dulu saya ikut donasi di situ ya. Jadi teringat terus. Nah, siapa tahu suatu waktu datang ke Makassar, kalian akan wajib singgah, ya kan? Wajib kita ketemu di sana. Wajib kita silaturahim, ya. Ini adalah masjid milik kita semua, bukan milik milik Bang Zuma meskipun ini dibangun di atas tanah wakaf beliau, tapi tetap saja itu tetap tanah milik umat Islam, milik milik generasi-generasi setelah kita dan seterusnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin membantu memasarkan ini, kita sediakan 500 eksemplar ya. Harganya ini 50.000, keuntungannya 100% kita gunakan untuk pembangunan masjid Nur Maulidah. Dan kalau kalian lihat di foto itu sudah ada pondasi ya, kita sudah bangun pondasi. Lalu sudah masukkan batu merah. Kemarin tadi kita sudah mulai masukkan batu merah. Peletakan batu pertama itu beberapa minggu yang lalu. Sekarang sudah masuk ke area pembangunan pondasi dan insya Allah akan kita upgrade terus. Total donasi juga yang sudah masuk kurang lebih yang masuk itu 60 juta lebih ya untuk pembangunan masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Harapan kami estimasi butuh biaya mungkin sekitar 400 jutaan ya untuk pembangunan masjid saja. Tapi di Bali ini sebenarnya masjid ini hanyalah bagian center daripada target pembangunan kami. Jadi di luaran ini ikhwani fillah kita juga akan setelah ini akan bangun di sekeliling masjid itu mungkin rumah tahfiz atau bahkan pesantren. Ya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan ya, ikhwani fillah, jangan pernah menepuk dada. Ini bukan, kalaupun ini nanti berhasil, ini bukan keberhasilan satu dua orang, tidak. Ini semua semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat An-Nasr itu iza ja'a nasrullahi wal fath, itu kalau sudah datang pertolongan Allah, yang kita lakukan itu adalah istighfar. Ya kan perintahnya di situ ya beristighfar, malah minta ampun kepada Allah bahwa iya alhamdulillah atas pertolongan Allah maka semua ini bisa terjadi, tentunya dengan jalan antum-antum sekalian. Dan terakhir mungkin ditampilkan lagi slide donasi kalau masih ada yang bisa menyumbang, coba ditampilkan deh yang sumbangan dulu yang di awal tadi. Ya, jadi ini rekening saudara-saudaraku pembangunan Masjid Nur Maulida. Rekeningnya tercantum di deskripsi juga di Bank BTN 00013001773. Ya, saya ucapkan juga ucapan terima kasih fajazakumullah khairul jaza untuk yang sudah berdonasi ya. Sekali lagi doa saya kepada antum yang sudah berdonasi, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan antum ya, sebagaimana kalian memudahkan tangan kalian untuk bersedekah. Seperti itulah harapan saya, Allah juga memudahkan urusan antum, ikhwan dan akhwat sekalian. Bahwasanya kita berharap semoga wakaf ini ya, ini adalah bangunan masjid, jadi ini wakaf ya kategorinya. Wakaf yang antum sedekahkan ini dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Dan ini akan menjadi amal jariah ya, amal yang tidak terputus selama masjid ini dipakai, di dalamnya dipakai mengaji, bahkan mungkin nanti penghafal Quran atau muncul generasi-generasi Zuma-Zuma yang baru, insya Allah kita akan buat di sini
maka itu semua adalah andil antum dan itu pastilah Allah akan balas selama itu terus dipakai dan terus bergulir. Itulah maksud daripada amal jariah. Demikianlah pengantar ya dari The Arena kita pada kesempatan kali ini. Sekarang kita langsung saja, teman-teman yang dimuliakan Allah. Apakah sudah ada yang masuk? Tolong dinaikkan kalau sudah ada. Oke, kalau belum ada, ya sambil kita menunggu Bang Zuma, kita insya Allah akan coba untuk berbicara sedikit ya, ikhwani fillah, tentang The Arena ini. Jadi The Arena ini adalah tempat di mana teman-teman bisa mengeluarkan pendapatnya yang terbaik itu seperti apa. Karena di luar sana itu terlalu banyak fitnah kepada Islam, tuduhan kepada Islam. Tapi selalu dilakukan di Zoom mereka sendiri, di kelompok-kelompok mereka sendiri. Jadi seperti ibu-ibu rumpi ya, ngomong-ngomong antar mereka sendiri, lalu kemudian ketika kita ajak dia berdiskusi, dia menolak, dia nggak mau. Nah, sehingga satu-satunya cara ya mau bagaimana lagi, harus kita ajak dia untuk berdiskusi ya kan, harus kita ajak dia berdiskusi gitu. Nah gitu. Iya, mohon maaf ya, jaringan di sini kadang hilang ya, kurang bagus di sini. Iya, jadi seperti itu. Jadi bahwa fitnah itu terlalu banyak dan kadang dibahas secara terpisah oleh grup-grup tertentu. Maka The Arena ini adalah tempat kalian datang dan ajukan dalil kalian terbaik itu, apa yang kalian tuduhkan itu untuk kita diskusikan dengan cara terbuka ya. Di mana, di kitab apa, nah seperti itu, daripada menggosip sendirian. Oke, lalu juga sebaliknya juga untuk orang Muslim ketika mereka ingin berdiskusi, ya, maka di arena ini juga tempat untuk mereka bisa pakai ya. Silakan naik dan silakan berdiskusi. Oke, di sini sudah ada Bang Kritisi. Nah, ini bisa menemani saya sambil menunggu yang lain. Ya, selamat siang, Bang. Selamat siang jelang sore. Ya. Terdengar? Terdengar. Nah, ini bagus, syukurlah. Soalnya di laptop tidak keluar suara, harus lewat pakai headset. Jadi saya pakai headset. Iya. Agak bagus, suaranya agak bagus. Oke, apa nih yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan mungkin? Saya itu sebenarnya berharap Bang Kritisi itu mungkin sisa sedikit lagi sudah jadi mu'allaf. Feeling saya begitu. Ini sepertinya masih sepi ya. Biasanya mungkin 3 jam lagi baru rame seperti Kamis yang lalu. Ada Pak Abdon, Pak siapa lagi? Pak Segar, siapa lagi? Lupa biasanya saya. Memang begitu. Karena masih pada apa? Masih pada meluruskan urat saraf kan. Tegang-tegang gitu. Ya, Bang Suma, Ustadz Suma juga belum muncul sepertinya. Ya, sepertinya belum. Karena mungkin masih ringan-ringan dulu ya, karena saya yang join. Ya. Saya join biasa ringan-ringan, makanya biasa saya didepak dimanapun juga. Oke, silakan Bang Kritisi. Apa yang mau kita diskusikan dulu sambil menunggu ya.
Ya, sambil menunggu yang lain, mungkin sedikit melanjutkan ayat yang lalu, Matius 4, bukan Matius, maaf. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 ya. Maaf saya pakai semoga cepat bukaan bukunya, ini memang dari buku bukan dari aplikasi. Nah, sudah ketemu. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, ini sebenarnya ternyata pekerjaan yang Yesus lakukan. Sementara kalau diskusi yang lalu, Bang Suma atau Ustadz Suma menyatakan soal perkataan Yesus yang mengasihi Yesus. Menurut perkataan Yesus, melakukan perkataan-perkataan Yesus yang mengasihi Yesus. Ternyata setelah saya lihat terjemahan ya, memang terjemahan. Memang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, ya. Tetapi ada kata juga di sini. Berarti ya sekali balik lagi ke pemahaman saya ya yang lalu. Jadi bukan semata-mata yang Yesus kerjakan, ya. Karena ada juga. Berarti ada yang Yesus lakukan. Saya yang sebagai orang yang percaya melakukan yang Yesus lakukan juga. Dan juga yang Yesus ajarkan. Berarti luas di sini. Kembali lagi kepada premis awal saya. Luas yang Yesus lakukan. Boleh dikata banyak ya. Jadi sekali lagi bukan sekedar melakukan yang Yesus lakukan. Karena apa? Yang Yesus lakukan itu bisa jadi tidak mampu kita lakukan. Gitu. Tapi ada kata-kata Yesus di sini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Headset saya ini sepertinya. Oh iya. Sudah. Oke, tidak bergerak. Oke, sudah bagus. Tidak boleh digerak-gerakan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, ini juga ada maknanya juga ini. Kalau ya ada mungkin topik tersendiri kalau mau dikatakan tentang frase lebih besar daripada yang Yesus kerjakan. Tapi pertama-tama yang itu dulu ya, yang kali lalu. Jadi bukan semata-mata untuk mempertegas saja, bukan semata-mata yang Yesus lakukan yang kita lakukan, tetapi yang Yesus ajarkan, dan memang ada beberapa yang Yesus lakukan yang semampu kita. Ya, itu mungkin konfirmasi atau klarifikasi dari saya. Oke. Kalau dari saya seperti ini. Mungkin di mute sebentar ya Bang, kritisi. Soalnya ada suara bunyi-bunyi apa itu. Ya, jadi mungkin dari saya seperti ini. Ketika kita bicara tentang Yesus dan dalam konteks ini kan Anda sebagai seorang vegetarian merasa tetap mengikuti Yesus sekalipun vegetarian, maka dicarilah kemudian dalil-dalil atau ayat-ayat yang kurang lebih bisa mendukung bahwa Yesus itu tidak harus diikuti sepenuhnya, ya kan? Dia ada yang dia tidak bisa. Tapi sebenarnya itu bukan konteks persoalan sebenarnya. Karena yang harus sebenarnya Bang kritisi yang harusnya Bang kritisi ya, itu adalah tentang bagaimana sesosok manusia ini dianggap sejajar dan setara dengan Tuhan. Itu sebenarnya problem positioningnya. Kalau kita bicara tentang sebagai seorang yang diikuti, idol, saya pikir tuntunan itu juga Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Rasulullah itu dikatakan kudwah, disebut juga dengan uswatun hasanah, kudwah atau sebagai role model, ya kan, sebagai orang yang bisa kita contohi. Yesus juga seperti itu. Dia juga seorang nabi. Tentu dia mengajarkan juga hal-hal yang baik, dan begitu juga para sahabatnya mengikuti beliau sebagaimana Rasulullah juga diikuti oleh para umatnya. Nah, yang jadi permasalahan dan yang harus diselesaikan oleh saudara-saudara kita Kristiani ini sebenarnya adalah ketika dia mengangkat Yesus itu menjadi Tuhan tanpa dalil yang tadi. Jadi kalau misalnya tanpa dalil ya, atau tanpa dalil yang clear, yang sangat jelas, yang tidak ambigu gitu.
Kalau tadi bagaimana Bang kritisi coba untuk mencari dalil-dalil membenarkan praktek vegan, vegetarian, maka Bang kritis ini harus juga coba kritisi bahwa apakah dalil-dalil yang menganggap Yesus itu Tuhan itu juga bisa dipakai, ya, bisa dijadikan dalil untuk mempertuhankan Yesus itu sendiri. Kenapa ini menjadi urgent dan krusial, Pak Kritisi? Karena kita berbicara tentang sebuah konsep keselamatan. Ya, kita bicara tentang how to save the soul, how to save the soul. Setiap orang yang beragama kan percaya dengan hari akhirat, bahwa kita akan kembali kepada suatu kondisi di awal ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, bahwa ada afterlife, ada another life. Itu semua orang percaya itu seperti itu. Tapi pada prinsipnya ketika dia bicara tentang afterlife, pesan-pesan mana yang harus dia ikuti? Nah, kalau kita menyinggung kepada kekristenan, saya merujuk ke satu buku ya, namanya ada buku berjudul yang sangat bagus, judulnya adalah The Trinity Doctrine Error. Itu buku yang cukup, menurut saya dari pandangan Yahudi yang cukup sangat clear. Dari orang Yahudi sendiri, misalnya orang Yahudi itu tidak pernah menganggap bahwasanya ada teofani, ada penggambaran Tuhan turun menjelma menjadi manusia, ya. Kemudian mereka menganggap bahwasanya praktek itu hanya dilakukan oleh saudara-saudara Kristiani di masa-masa itu, dan itu pun sebenarnya doktrin yang berkembang gitu. Kalau Anda telisik dan telusur, doktrin itu sama sekali tidak ada gitu. Demerge misalnya itu adalah suatu sosok yang dimunculkan sebagai Tuhan yang lain, ya kan? Selain Bapa yang menciptakan. Lalu di awal-awal itu ada yang beranggapan macam-macam, ada bermacam-macam puluhan. Doktrin Trinitas itu nanti ditemukan jauh, ya, beberapa ratus tahun kemudian, dan itu pun juga bermacam-macam. Jadi ada satu hal yang kita bisa katakan abstrak, tapi sulit untuk dijelaskan, tapi dijadikan sebagai dasar keimanan gitu. Dan itu sangat problematik. Kalau di dalam Islam, posisi itu disebut dengan posisi syirik. Ya. Dan itu adalah masuk kategorinya syirkun akbar. Bahkan kesyirikan yang luar biasa dahsyat. Itu kategorinya. Dan ini suatu dosa yang tidak diampuni karena Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman itu kayak kategorinya seperti misalnya kayak Bang Kritisi itu punya ibu kandung. Tapi Anda tidak mengakui ibu kandung Anda tidak berbakti kepada ibu kandung Anda malah berbakti dan mengabdi kepada berbuat baik kepada ibu yang lain. Anda ingkari yang satu. Itu posisi syirik itu kayak seperti itu. Nah, ketika Bang Kritisi meyakini Yesus ini sebagai Tuhan dalam konsep pandangan Islam, itu sudah masuk kategori syirkun akbar tadi itu. Anda telah berbuat zolim kepada Tuhan itu sendiri. Ketika Anda menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan itu sebagai Tuhan. Sesuatu yang bukan Tuhan itu sebagai Tuhan, dan kemudian menyembah yang bukan Tuhan itu tadi, dan mengesampingkan yang Tuhan yang sebenar-benarnya itu. Nah, itu mungkin yang Bang Kritisi harus coba jelaskan ke saya. Sampai di mana pengetahuan Bang Kritisi tentang konsep yang seperti itu tadi. Coba ditanggapi. Jadi mungkin sedikit mengulang, ada sedikit perulangan dari yang lalu-lalu, tetapi mungkin semoga ini lebih juga diklarifikasi dan lebih diperjelas, makin diperjelas posisi saya di sini ya. Menerima Yesus sebagai Tuhan, memiliki keilahian atau lain sebagainya, yang saya lihat ya, sebagai ya mungkin dari outsider maupun insider, saya lihat menerima Yesus sedemikian ini
efek efek pengerusakannya saya belum, maaf, efek pengerusakannya meskipun kresek-kresek saya pikir masih jelas ya. Ya. Coba jadi- diperbaiki dulu karena agak sedikit mengganggu. Oke. Tes. Tes sudah hilang suaranya. Baik. Noise-nya hilang ya. Jadi efek merusak dari pemahaman tentang Yesus sebagai Tuhan, non ilahi atau non ilahi, saya tidak melihat ada efek yang begitu pengerusakan yang terdalam ya, pengerusakan yang sangat luar biasa. Terlebih manakala Yesus ini diimani sebagai Tuhan atau tidak, tapi tetap masih masih disertai dengan ajaran-ajaran Yesus lainnya, ya, kasihi sama manusia, mengasihi musuh bahkan, ya, sehingga kemudian dalam praktek iman itu terbuka peluang untuk kita melakukan yang seturut dengan peradaban atau pengaturan ilahi sendiri, ya. Jadi itu yang saya lihat. Karena melakukan syirik di sini dalam pengelompokan Muslim sendiri, syirik itu, ya, meskipun dikatakan suatu kezoliman yang besar, tetapi ketika itu dilakukan mungkin dalam tingkatan tertentu, ya, efek kelihatannya sepertinya ada yang tidak ada, misalnya ya. Ada seorang pribadi katakanlah Muslim, Islam ya. Tetapi beliau berdiam dalam tidak terlalu banyak berrelasi dengan dengan orang lain, dengan relasi kemasярakatannya mungkin sangat terbatas. Ya, sehingga dia tidak begitu banyak berpengaruh kepada orang-orang lain di sekitarnya. Meskipun mungkin pemahamannya tentang syirik mungkin dan tindakan syiriknya mungkin ada juga tindakan tertentu. Nah, berbeda dengan orang yang kemudian pemahamannya begitu berbeda, kemudian dia melakukan dia melakukan relasi kemasyarakatannya kemudian mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, ini yang saya pikirkan bahwa apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita lihat sebagai orang yang percaya, misalnya kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus, apapun yang kami lihat tentang Yesus itu harus dilengkapi dengan ajaran-ajaran Yesus, pemahaman tentang ajaran-ajaran Yesus, sikap kita tentang ajaran Yesus, dan terlebih lagi praktek tindakan kita terkait dengan ajaran-ajaran Yesus. Jadi diantaranya yang perlu dihindari adalah kemudian pernyataan yang penting sudah ditebus. Ketika sudah ditebus, berarti kemudian sudah selamatlah ya, sudah menerima Yesus, lalu mengimani Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi bahkan dunia. Kemudian iman itulah yang menyelamatkan. Nah, itu bisa memberikan efek kerusakan yang justru besar ya. Karena bisa jadi apapun yang dilakukan itu sudah ditebus dan akan selamat pada akhirnya nanti. Nah, inilah salah satu yang harus dihindari, dan justru yang harus diupayakan, misalnya iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah sia-sia. Nah, ketika itu dilakukan, maka semoga kiranya apa yang dilakukan dalam atas dasar iman yang sederhana, yang terbatas, itu bisa sampai pada apa yang pencipta sendiri kehendaki. Itu menurut saya. Iya. Jadi kalau kita bicara ya tentang teologis, tentang konsep ketuhanan,
Tadi saya tangkap Bang Kritisi itu anggap itu bukan hal yang terlalu krusial atau urgent atau bagian hal yang sangat penting dan tidak mencelakakan, kan seperti itu ya. Karena yang paling penting kan perilaku dan perbuatan dan pengamalan ya kan. Jadi memang dari perspektif Bang Kritisi ini memang melihatnya dari sisi yang dalam konteks kemanusiaan gitu. Cuma saya ingin ingatkan seperti ini. Kalau dalam Quran sendiri ya, pertama Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya perkara ini bukan perkara yang sederhana. Bahkan ketika uh, Allah dianggap punya anak, ya, itu bahasa Quran itu sangat sangat keras sekali. Ya. Wa tansyaqqal arda wa takhirul jibalu hadda. Jadi seakan-akan uh, langit itu ingin runtuh gitu. Bahasa itu bahwa Allah itu punya punya anak. Bahwa Allah itu punya anak. Kemudian gunung-gunung itu seperti akan hancur seperti itu. Hanya gara-gara perkataan yang mungkin oleh Bang Kritisi itu dianggap oh itu tidak terlalu serius. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memang yang paling pertama atau yang paling awal kita berbicara tentang tujuan ya, tujuan daripada kita berada di dunia ini kalau dari pandangan Islam itu adalah ma'rifatullah ya. Ma'rifatullah itu adalah mengenal sang pencipta itu. Jadi dunia dan alam semesta ini adalah medium untuk kita mengenal Allah itu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pentingnya dia tidak dipersekutukan dalam kurung syirik, maka itu menjadi sangat urgen dan dampaknya itu sangat berat. Kalau dibagi Bang Kritis itu tidak terlalu urgen, maka saya katakan mungkin itu karena lack of knowledge ya, mungkin karena kurang paham saya rasa. Kalau kita buka di Keluaran misalnya, ya di Perjanjian Lama, Allah itu mengatakan, ya, jangan membuat bagimu patung ya, yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, saya garis bawahi dan saya pertebal ini ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu atau Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi Allah sendiri ya, dalam biblos yang Anda yakini sebagai bagian daripada firman Tuhan atau yang tulisan yang diinspirasi oleh Roh Kudus itu menegaskan tapi ini sebenarnya Torah ya, ini sebenarnya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ini kurang lebih sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya untuk mengesahkan Allah. Bahkan bagian daripada itu tidak berhenti di situ, bahkan memberikan sifat kepada Allah yang buruk itu tidak boleh. Jadi kita harus memberikan dia asmaul husna, ya, nama-nama yang baik, dan sifatul husna, sifat-sifat yang baik. Jadi ini saya tidak tahu ini suatu hal yang berbeda. Kalau saya tanya gini, Bang Kritis, kalau Anda merasa bahwasanya tidak penting atau tidak perlu atau tidak penting untuk teologis itu bagi Anda, lalu bagaimana dengan pengamalan itu sendiri? Karena pengamalan itu berujung kepada akidah atau teologis yang benar. Karena ujung-ujungnya kalau Anda tidak punya teologis yang benar, pengamalannya pasti juga salah. Kalau dalam Islam itu kan kita semua dua-duanya penting ya. Al-ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi al-iman dan Islam itu dua itu. Iman itu adalah bagian kerangka kepercayaan teologis. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab. Itu bagian daripada iman. Sesuatu yang kita yakini. Lalu ada pengamalan ya.
sholat, haji, bersedekah, membantu orang fakir, miskin, itu semua. Jadi kompleks dia. Nah, saya sudah paparkan itu tadi. Sekarang giliran Bang Kritisi untuk menanggapi itu. Kalau menurut Bang Kritisi itu tidak terlalu krusial dan tidak terlalu penting, kenapa di keluaran itu eh, Bapak sendiri mengatakan jangan kamu sembah yang lain sebab aku ini adalah Tuhan yang pecemburu. Ya, coba dijelaskan. Ya, pertama saya ingin menanggapi soal anak Allah yang luar biasa berdampak jelek lah katakanlah tadi ya. Karena itulah pentingnya satu diskusi ya, saling memahami dalam sampai pada tahap tertentu. Karena yang saya tahu juga anak Allah ini kalau dalam apa kan, karena sudah diketahui dalam diskusi-diskusi banyak sudah diketahui anak Allah di sini bukan anak biologis dalam arti ini, bukan dalam arti anak biologis ya. Jadi bukan dalam arti Allah bersetubuh dengan atau pencipta bersetubuh dengan seorang lain lalu ada anaknya ya. Yang saya tahu dulunya ini satu yang sangat apa ya, karena dipandang seperti anak biologis itu. Yesus ini seperti anak biologis Allah. Nah, yang turut saya syukuri seiring perkembangan zaman, seiring dengan diskusi-diskusi yang banyak jumlahnya, meskipun tak satu diskusi berujung pada pertanyaan yang berikutnya, kemudian berujung dengan permasalahan yang baru dan baru tesis, antitesis, sintesis lagi, antitesis lagi berujungnya. Lumayan ada pemahaman lah, ya, ada kemiripan atau satu bukan titik temu yang sangat disetujui, tetapi ada satu pemahaman yang mirip, yang sama dalam sampai pada tahap tertentu. Nah, mengenai teologis, soal teologi dikatakan tadi tidak penting, tentunya ini tetap satu yang penting, ya, karena dari pelajaran-pelajaran, pemahaman-pemahaman teologis, identitas Allah dan sebagainya yang ada di belakang itu, kita kemudian bisa semakin mengetahui setidaknya apa yang dikehendaki oleh pencipta ya, dan terus-menerus banyak yang dipelajari, entah itu menyangkut teologi, menyangkut praktek aplikasi iman. Nah, itu yang terus dipelajari, itulah yang akan mengembangkan nilai rasa kita ya. Pemahaman kita bahwa di banyak tempat Allah pencipta memberikan petunjuk-petunjuk keimanan. Nah, itulah yang akan membuat kita semakin dewasa dan bertindak, dan tentunya dalam keterbatasan sebagai manusia kita berusaha bertindak untuk seturut dengan kehendak ilahi walaupun terbatas ya. Dan berikut tentang keluaran tadi yang kalau jelasnya secara spesifik jangan membuat patung, jangan sujud, jangan beribadah. Nah, kalau dikatakan tadi ada bagian Allah yang cemburu, itu yang saya ingat itu pernyataan Allah kepada bangsa Israel yang berhadapan dengan bangsa-bangsa sekitar yang notabene tidak mengenal Allah yang sama dengan Allahnya Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga Allah menekankan dengan tegas bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Jadi kalau Israel berpaling pada ilah atau pada Allah orang-orang sekitar, contohnya seperti Salomo ya, yang dalam kisah itu adalah raja yang bijaksana tetapi kemudian jatuh pada perhambaan atau jatuh pada penyembahan berhala kemudian ya. Iya. Oke. Jadi gini, membuat Bang patung, Kritisi. di situ ada maknanya. Oke, ya. Pertama suaranya agak robot-robot. Saya nggak tahu apakah jaringan saya yang buruk atau bagaimana. Karena suaranya agak seperti patah-patah gitu ya. Tes. Kalau Bang Kritisi dengar suara saya jelas nggak? Tes. Iya jelas. Kalau Bang jelas. Berarti mungkin dari jaringannya Bang Kritisi itu dia kayak terpotong-potong gitu. Tapi ya? Oke. Saya di mute dulu karena agak sedikit berisik.
Iya, jadi memang yang saya ingin tegaskan ya, tadi bahwa di Keluaran itu juga sangat jelas menunjukkan bahwasanya dalam perjanjian lama ya bahwa Tuhan itu nggak ingin ada sesembahan lain selain Dia sendiri. Ya, bahkan Yesus mengatakan Dia itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, the true God. Dan itu yang sebenarnya pesan yang dibawa seperti saya katakan bahwa seluruh para nabi, para anbiya wal mursalin, orang-orang yang diutus semua mengajarkan keesaan Allah ini. Atau kita bahasa sederhananya adalah tauhid. Itulah yang sangat penting. Nah, harusnya mengkritisi kalau tidak menganggap itu penting, ya. Artinya ya, terserahlah saya mau sembah Tuhan, itu tidak mengefek kepada saya. Mau sembah Yesus sebagai Tuhan, itu tidak apa-apa. Menurut saya ini fatal, fatal sekali. Kenapa? Karena pertama, kalau itu eh, membangkitkan rasa cemburu Tuhan, berarti itu sesuatu yang krusial bagi Tuhan itu sendiri, bagi Sang Pencipta. Terserah pandangan manusia seperti apa, tapi bagi Tuhan tidak mentauhidkan Dia itu berarti sesuatu yang sangat krusial. Dan itu sudah saya paparkan tadi. Nah, kalau misalnya itu ditinggalkan, maka tentu ada konsekuensi logisnya. Dan konsekuensi logis itu tertera di seluruh tulisan-tulisan daripada yang dianggap sebagai firman Tuhan. Ada konsekuensinya gitu. Jadi kalau dianggap itu tidak masalah itu sangat menurut saya tidak alkitabiah. Nah, sekarang saya ini dulu ke Bang siapa namanya nih? Bang Jun ya. Ya, jadi saya reaction video lagi ya. Iya, Ya, iya, iya. waalaikumsalam untuk Bro Alwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kita Mungkin ini video lagi. Jadi di share. iya sih ya. Eh, seperti ini. Eh, kira-kira apa yang antum ingin tanggapi dulu sambil Ini kita menurut videonya ya. ya, suaranya kok kayak begini ya? Bro kok ini video bro. Ini video bentuknya. Jadi di share saya. Jadi tolong. Nah, ini kan dia lagi bahas Quran ya. Tidak pernah ditemukan nih seperti kata Al-Quran ini dari kan dulu ya. Bentar. Nih kalau sebelum-sebelum ini itu kurang terlalu ini ya. Jadi dari sini nih. Al-Quran nggak akan bisa. Karena banyak sekali informasi dalam Quran yang ambigu. Contoh, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65, konon katanya orang Yahudi dikutuk menjadi kera. Tapi sampai sekarang ada nggak hasil temuan kalau orang-orang Yahudi itu pernah dikutuk jadi kera? Pernah ada orang Yahudi yang pernah mengaku dirinya dikutuk jadi kera, atau keturunannya dikutuk jadi kera, atau nenek moyangnya dikutuk jadi kera, atau fosil penemuan orang-orang yang meneliti arkeologi yang meneliti bahwa pernah ada di suatu tempat di daerah Timur Tengah sana orang-orang Yahudi pernah dikutuk menjadi kera dan babi fosil-fosilnya. Ada? Nggak ada. Karena banyak sekali informasi dalam Quran yang ambigu. Itulah kenapa orang Islam selalu ragu menggunakan kitabnya sendiri. Mereka nggak percaya diri. Gitu loh. Nah itu Bro Alwan, udah jelas belum? Iya, ya jelas. Suaranya jelas. Maksud saya orang-orang seperti ini ya itulah yang harus datang naik ke arena ini. Jadi tidak sekumpul mereka ngerumpi, tidak bergosip ria. Silahkan datang ke sini kita jelaskan. Oke, saya jelaskan dulu yang dia sampaikan tadi tentang Al-Baqarah 65. Bagaimana tentang dikutuk menjadi kera dan dijadi kera dan babi ya itu dalam situ. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang ayat itu tafsirnya itu ada dua. Ada tafsir yang mengatakan kejadian itu benar-benar terjadi, ya mereka dikutuk seperti itu. Tafsir yang lain menegaskan bahwasanya itu adalah sebuah kiasan, ya sebuah kiasan. Jadi itu bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ini ada dua beda pendapat di kalangan para ulama tentang kisah daripada dikutuknya orang-orang Israel itu. Nah, posisi saya, ya, saya harus kaji ulang karena saya tidak berani mempersalahkan pendapat dari para ulama ini sebelum saya misalnya harus duduk dan baca dalil-dalil yang mereka lakukan, gitu. Jadi itu hal yang lumrah dan hal-hal yang biasa. Kalau misalnya dia berbicara tentang histori ya,
Dia katakan pernyataan Al-Quran itu ambigu. Ada histori yang tidak tercatat di situ. Kalau itu dikutuk jadi kera, mana fosilnya? Saya katakan bahwa kalau kita berbicara dengan parameter yang sama, kita pakai alat ukur yang sama, ya, maka coba cari sensus yang ada di Lukas. Yang katanya terjadi sensus di zaman Yesus. Buka seluruh buku sejarah, ada tidak sensus yang dilakukan di zaman Yesus? Bahkan yang lucu lagi, sensus yang dilakukan di dalam Lukas itu sensus yang sifatnya global, seluruh dunia. Pernah tidak kita dapati sensus yang dilakukan di seluruh dunia? Ditambah lagi yang lebih konyol lagi, sensus itu harus kembali ke negeri leluhurnya. Jadi kalau Anda misalnya lahir di Indonesia, tapi leluhur Anda adalah Pakistan, 1000 tahun yang lalu, maka harus Anda balik ke sana. Anda bayangkan bagaimana cara carinya, bagaimana cara kumpulnya, bagaimana cara kembalinya, dan bagaimana cara sensusnya. Makanya sejarawan kemudian menganggap cerita sensus ini adalah cerita omong kosong, cerita yang tidak ada dasar dan tidak ada arti. Ya, kalau kita bicara tentang fosil misalnya, sekarang tanya kepada Kristen, carikan saya benda-benda sejarah-sejarah hewan-hewan purba yang ada di dalam Bible. Ada Leviathan di sana. Ada Behemoth. Behemoth yang hidungnya punya belalai. Hewan macam bagaimana yang punya belalai, tapi dia pemakan rumput. Ya. Kemudian Anda cari lagi kisah tentang zombie yang terbangun di Matius. Zombie yang terbangun di Matius. Orang-orang saleh katanya yang hidup ketika Yesus ingin dibangkitkan itu, maka mereka bangkit. Lalu mereka pergi kemana? Bangkit dari kubur, pergi kemana? Tidak jelas, tidak seperti Bang Toyib ya. Mereka bahkan lebih dari Bang Toyib yang tidak pulang-pulang. Artinya kalau mereka sudah bangkit berkeliaran dan tidak balik lagi ke kuburnya, kemana mereka zombie-zombie itu? Zombie-zombie itu pergi kemana? Jadi kalau bicara tentang standarisasi daripada parameter yang sama, kita bisa bicara banyak hal. Ya, tentang konteks-konteks ambiguitas yang tadi. Dan saya bisa bantah tadi, kalau kita bicara tentang Quran, Quran ini sudah sangat clear dan jelas sekali. Quran menantang. Kalau misalnya Quran ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, satajidu fihi ikhtilafan katsira. Pasti kamu dapat perselisihan yang banyak. Ketidakakuratan, ya. Kalau kamu pasti akan dapati sesuatu yang absurd dan ganjil di sana. Itu tantangan daripada Quran. Makanya saya katakan daripada ngerumpi di grup sana, datang ke sini ya. Siapa namanya tadi itu? Tulisannya saya lihat Ustadz Malik Ferguson ya. Iya, Kalau sama Fatimah. Itu lawan Zuma. Lawan Zuma. Suruh mereka ke sini, main-main ke sini. Jangan ngerumpi di sana gitu. Supaya jelas. Ini makanya di arena ini kita kasih karpet merah mereka, ya. Siapapun yang di live comment, cari mereka itu, kalau bisa diseret ke sini. Biar jangan ngerumpi. Sini sudah ada Ustadz Zuma juga. Ya, Bagaimana assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Ya. Bang Jun ditahan dulu ya Bang Jun ya, di mute dulu ya. Di mute dulu, oke. Kedengaran. Masya Allah. Iya. Ucuk Jadi apa? saya, Ucuk sorry apa saya namanya? baru. Puisinya tuh Ucuk Pulam. Iya, baru masuk rumah ini dek. Tapi sekilas saya mendengarkan suara Ferguson itu ya. Kalau dia bertanya mengenai mana manusia kera ya, yang dikutuk oleh Allah, coba suruh buka di Matius 8 nomor 28 sampai 34. Di situ ada roh setan masuk ke dalam tubuh babi. Saya ingin cari di mana fosilnya roh jahat yang masuk ke babi itu. Penasaran saya mau lihat fosil setan itu kayak mana. Itu aja dulu. Iya. Terkait dengan apa yang kemudian diterangkan dalam Al-Quran tentang itu sudah benar tuh. Pendapat ulama itu tidak ada satupun yang salah. Dua-duanya benar. Yang pertama, orang yang dikutuk waktu itu, kalau mau dicari saat sekarang, bagaimana mungkin bisa ditemukan? Ya, 2000 tahun yang silam itu kayak mana itu fosil bisa ditemukan? Ya kan? Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sifat mereka yang dirubah oleh Allah karena pembangkangan mereka. Cobalah kita lihat, apakah orang-orang Yahudi yang menolak Yesus itu bahkan mengancam untuk membunuhnya itu tidak berlaku seperti babi?
oknum yang pada saat itu orang-orang Israel yang menolak kenabian Yesus itu, apakah tidak berlaku seperti babi menurut mereka? Nah, itulah pandangan dua ulama, ya, dua kubu ulama yang mengatakan bahwa itu benar terjadi. Yang kedua itu adalah metafora. Saya kira begitu sementara, Dinda. Siap, Kita siap. biarkan kalau misalnya Bro. nanti ada tamu ya, nanti kita lanjut. Ngalir. Kasih. Bro, kritis Siap. bagaimana pendapat video tadi? Sabar dulu Pak. Sabar Bang John. Ditahan dulu. Ya, biar terarah ya. Jadi kalau kita bicara tentang Quran ya. Quran ini adalah Quran yang musaddiqul lima ya. Jadi dia musaddiq, dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan berita-berita yang dibenarkan itu adalah berita-berita yang sahih, berita-berita yang jelas mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Bang Zuma sebelum tadi Bang Zuma masuk, saya diskusi nih dengan Bang Kritisi. Beliau ini menganggap bahwasanya kalau saya tidak salah tangkap bahwa mentuhankan Yesus itu sebenarnya bukan suatu hal yang masalah gitu. Tadi saya coba sudah paparkan bahwasanya bahkan di dalam Keluaran itu Yesus Tuhan itu menyatakan dia Tuhan pencemburu, jangan menyembah yang lain ya kan. Kalau di dalam Islam saya pikir sudah sangat komplit ya, bahkan paketnya sudah sangat paket sempurna menjelaskan bahwasanya tidak boleh ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum Musa juga kan seperti itu yang pertama. Mungkin Bang Zuma bisa tambahkan tadi tentang pentingnya meyakini bahwasanya Allah itu esa dan tidak boleh ada sekutunya. Tidak boleh ada menjadikan sesembahan lain sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun itu Yesus atau siapa. Silakan Kanda. Nanti setelah itu saya serahkan ke Bang Kritisi, baru kita ke Pak Jun lagi kalau ingin menambahkan. Ya, silakan Bang Zuma. Baik. Jadi seluruh nabi mengajarkan itu untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan, termasuk Yesus. Ya, jadi Yesus bagi umat Islam itu adalah nabi dan sudah pasti dia juga mengajarkan bahwa kepada Bani Israel cukup hanya menyembah kepada satu Tuhan. Ya, seperti yang diterangkan oleh Adinda Ustadz Alwan, bahwa kita umat Islam itu sudah final menyembah hanya kepada satu esensi, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, kemudian kalau kita ingin menggambarkan tentang Allah, tentang pencipta alam semesta, ya, kepada teman-teman Kristen, maka mustahil bisa dengan menggunakan Al-Quran. Kenapa? Karena ya ajaran Yesus aja mereka tidak imani, apalagi ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, artinya bahwa satu-satunya cara untuk kemudian menyadarkan para sahabat Kristen itu adalah mencoba untuk menelaah lebih kritis, lebih jauh ke dalam tentang kitab mereka. Kenapa harus demikian? Satu hal, Yesus itu mereka akui, suka tidak suka, Yesus itu adalah penerima firman. Ini sudah sering saya katakan. Yesus itu adalah penerima firman. Dan konfliknya lagi kemudian, orang-orang Kristen itu mengaku bahwa Yesus itu adalah 100% manusia. Mengenai 100% Tuhan nanti kita ulas. Nah, Yesus 100% manusia itu menerima firman dari Allah berdasarkan dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 misalnya. Atau Yohanes 12 nomor 29. Nah, ini artinya bahwa Yesus ini betul-betul adalah seorang nabi. Sebagai nabi, dia menerima firman. Nah, firman inilah yang kemudian disebut dengan kalamullah. Kehendak Allah, pernyataan-pernyataan Allah yang kemudian Yesus terangkan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Artinya posisi ini, Yesus berkedudukan sebagai nabi. Nah, ketika dia menjadi penyampai kepada Bani Israel, maka dia naik level si Yesus. Berubah status menjadi rasul. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Yesus menerangkan, aku diutus. Kepada siapa? Bukan kepada diriku sendiri. Layaknya Elia diutus untuk dirinya sendiri.
Ya, layaknya Zakaria diutus untuk dirinya sendiri dalam kitabnya Bani Israel. Nah, tapi Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku datang diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti kedudukannya adalah rasul. Sebagai rasul, saya ulang, sebagai rasul, tentu dia memiliki sabda-sabda. Apa sabda ini? Sabda ini adalah uraian Yesus terhadap firman Allah yang datang kepadanya, yang wajib hukumnya dia uraikan kepada Bani Israel. Yesus menerima firman, namanya kalamullah. Yesus tidak punya hak untuk merubah itu. Lalu kemudian Yesus menguraikan sebagai rasul, menguraikan firman yang diterimanya itu kepada Bani Israel. Uraiannya itulah kemudian disebut sabda-sabda. Sabda ini di dalam kedudukannya tentu adalah merupakan penyampaian Yesus yang merupakan ketetapan dia berdasar atas penilaiannya dia akan firman Tuhan yang dia terima. Contoh, ketika datang firman kepada Yesus, ya, mereka harus mengakui bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengakui, mengenal aku sebagai utusanmu. Ini firman atau bukan? Ini bukan firman. Yang diterangkan Yesus ini adalah duduk persoalan apa dia, bagaimana dia, seperti apa dia di hadapan Bani Israel dan di hadapan pencipta. Artinya bahwa ketika dia mengutarakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Engkau dan mengenal aku sebagai utusanmu. Kedudukan penyampaiannya ini adalah sebagai sabda. Bukan firman Allah. Firman Allahnya mana? Inilah yang kemudian disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Bahwa firman yang diterima oleh para nabi itu telah dikaburkan, telah dihilangkan, telah dirubah-rubah pada tempatnya. Lalu kemudian mereka mengangkat sebuah kitab, mengangkat sebuah buku, mengatakan bahwa itulah firman Allah. Firman Allah yang diterima oleh Yesus itu lenyap. Hilang. Yang ada kemudian adalah pengumpul-pengumpul atau para perawi yang sanad-sanadnya itu tidak berkesinambungan. Contoh misalnya Lukas. Lukas bercerita tentang Yesus. Lukas menerima informasi dari mana? Terputus. Artinya kalau di dalam kedudukan hadis, dia hadis daif. Karena tidak nyambung kepada Yesus. Lalu kemudian yang perlu dipahami lebih dalam lagi adalah ketika Yesus menerima Injil, diakui mengajarkan Injil, lalu kemudian kita kehilangan arah, di mana sepak terjang daripada Paulus sendiri mengatakan, aku heran, begitu cepat kamu berpaling kepada Injil lain, ya, selain daripada Injil yang aku beritakan. Artinya bahwa pada masa Paulus itu memang sudah bertebaran Injil. Nah, ini masalah di sini. Kenapa masalah? Karena Yesus itu adalah penerima firman. Firman-firman yang diterima Yesus inilah yang disebut kemudian dengan Injil. Firman yang diterima oleh Yesus inilah yang disebut Injil. Nah, yang disebut Injil ini kemudian, ini yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya. Sementara yang dituliskan Lukas, Markus dan semua itu yang di 4 kitab yang lepas kanon itu adalah pemberitaan tentang Yesus. Artinya hadits, kesaksian terhadap cerita Yesus. Yesus mengajar dengan murid-muridnya, lalu kemudian proses Yesus ketika menerima firman. Ini yang diceritakan oleh para perawi, para orang-orang yang menulis, mengumpulkan data-data. Kedudukannya adalah pemberitaan tentang sabda Yesus, tentang perilaku Yesus, tentang hubungan Yesus dengan Tuhannya, tentang hubungan Yesus dengan orang-orang yang ada pada masanya. Lalu mana firman Tuhannya? Hilang. Tidak ditemukan lagi. Firman yang diterima Yesus dari Allah itu tidak ditemukan lagi. Nah, acuan inilah kemudian karena para sahabat Kristen ini mengimani sabda-sabda yang tidak tahu asal-usulnya, dhaif, bahkan maudhu, maka apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian? Mendudukkan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Yesus mengajarkan apa? Mereka tidak tahu. Karena hilang daripada firman yang Yesus terima. Sehingga ketika ada kekuatan muncul diiringi dengan sebuah dogmatis yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu tidak berdasar dan tidak punya kekuatan apapun. Kecuali hanya berdasar kepada
imani saja. Padahal Yesus dalam sabdanya menerangkan, menurut catatan para pengurai, ya, di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Hidup kekal itu, hidup kekal ini apa sih? Hidup kekal ini berarti masuk surga. Tidak mengalami kematian. Syaratnya menurut Yesus hanya mengenal satu Tuhan. Siapa itu? Allah yang telah mengutus Yesus. Nah, dalil-dalil ini, penguatan-penguatan ini kemudian itu dipraktikkan Yesus dalam kehidupannya. Dia menghambakan diri. Dia mengajak muridnya menghambakan diri. Tidak pernah Yesus mengajarkan untuk bagaimana orang-orang di sekelilingnya itu menyembah kepada dirinya. Melainkan hanya menyembah kepada Allah saja. Artinya bahwa ketika Yesus datang, dia mengajarkan tauhid. La ilaha illallah, inni Rasulullah. Aku ini adalah utusan Allah. Anda mau hidup kekal, kenal aku sebagai Rasul. Jangan lebih. Anda mau hidup kekal, kenal yang mengutusku sebagai satu-satunya esensi pencipta alam semesta. Itu diterangkan oleh Yesus di dalam catatan, ya, yang dilakukan oleh orang yang kemudian disebut sebagai Yohanes. Nah, itu poinnya. Poin yang terakhir, yang kedua, kenapa kemudian muncul ada istilah Trinitas, Tritunggal, ya? Itu buatan siapa itu semua? Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak. Tidak sama sekali. Kita lihat di dalam kitab Yohanes, bagaimana Yesus ketika hari Sabat masuk ke dalam sinagog. Apa yang dibacakan oleh Yesus dalamnya? Bukan kitab Markus, bukan kitab Lukas, bukan kitab Yohanes, bukan kitab Matius, bukan. Yang dibacakan adalah kitabnya para nabi yang datang kepada Bani Israel. Yesaya, Yeremia, ya, kitabnya Nabi Musa, Ulangan, dan seterusnya. Ketika bersentuhan dengan kitab-kitab tersebut, berarti Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang hidup pada zamannya, la ilaha illallah. Penjabarannya sederhana. Ketika Allah mengangkat saksi pada masa Yesaya, engkaulah saksi-saksiku, engkaulah saksiku. Siapa yang mengangkat? Allah. Tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus dibentuk 9 bulan. Dibentuk dalam rahim Maria. Dibentuk dari daging, dari tulang, dari darah, dan seterusnya. Lalu kemudian agar ia hidup, Tuhan meniupkan ruh ke dalamnya. Makanya dikatakan Ruhullah. Dia hidup dari Ruhullah. Dia tidak hidup dari laki-laki berhubungan dengan perempuan, kemudian perempuan ini hamil, dan diberi roh, layaknya manusia biasa. Tidak. Maria hamil karena Allah menghendaki bunting, hamil dia. Itulah disebut Yesus itu berasal dari Ruhullah. Bukan berarti Allah itu adalah roh, kemudian ruh ini melahirkan, lahirlah anaknya si roh, bernama Yesus. Tidak. Itu salah. Nah, kenapa kemudian ini kompleks kesalahannya? Karena kebenaran akal ditolak. Lalu kemudian mereka mencoba membangun rumusan-rumusan doktrin dan dogma, mematikan akal, membuang logika, untuk menjadikan manusia Yesus itu menjadi Tuhan. Ini sudah jelas ini. Contoh sederhana, saya hanya ingin menggambarkan para sahabat-sahabat yang ada di sini dan juga di live comment. Sederhananya gini. Di dalam kitab Markus, tolong dicermati. Di dalam kitab Markus, diterangkan, Markus 9, 38 sampai 39. Ya. Di nomor 38, 39, di bab 9 Markus. Apa yang dituliskan di sana? Di nomor 38-nya diterangkan, kata Yohanes kepada Yesus. Siapa yang menulis ini? Markus. Di mana Markus ngajar? Di Antioquia. Siapa yang dia ikuti? Paulus. Apa yang diterangkan? Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami tidak seorang yang bukan pengikut kita. Kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Kata Markus, muridnya Paulus, konon Yohanes anak Zebedeus itu berkata kepada Yesus. Ini kata Markus. Sekarang kita cross check kebenarannya. Kerangka berpikir yang main di sini. Karena kita mencari firman Tuhan dan mencari sabda Yesus. Kalau kemudian Markus berani mengatakan Yohanes berkata kepada Yesus, maka tentu pengarang Yohanes, kalau itu adalah Yohanes anak Zebedeus, dia pun akan menuliskan cerita ini. Markus cerita, masa yang pelaku tidak cerita? Sekarang tunjuk Kristen mana di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan di dalam kitabnya Yohanes, di mana Yohanes berkata kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Kalau ini adalah sabda Yesus,
Dan yang berlaku di situ, yang menjadi pelaku di situ adalah Yohanes, yang punya kompetensi, yang punya hak, yang punya kredibel untuk menuliskan sabda Yesus itu adalah Yohanes. Inilah bukti bahwa kekacauan, kerancuan, ya, yang muncul di dalam kitabnya teman-teman Kristen ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran kebenaran absolut. Karena kacau. Ustadz Alwan mengatakan, ya, mencatat buku dan mengatakan, Bang Suma berkata kepada gurunya bahwa tendangan penalti itu harus dimulai dengan salto 3 kali. Lalu kemudian saya juga mencatat tentang diriku, hubunganku dengan guruku. Tapi apa yang diceritakan oleh Ustadz Alwan, saya tidak pernah tulis. Sekarang di mana kedudukan kebenaran itu? Sementara konon ceritanya, kitab mereka ini diimani atas dasar kesaksian-kesaksian. Siapa saksi melihat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam Gua Hira? Tidak ada. Kalau kami semua saksi. Nah inilah, ketampar sendiri. Mana tulisan Yohanes tentang dirinya yang dituliskan oleh Markus? Entah, tidak ada. Kapan Markus bertemu dengan Yesus dan melihat Yohanes bersama dengan Yesus bercakap-cakap demikian? Tidak ada yang tahu itu. Baca 2 Timotius 4 nomor 11. Bagaimana kemudian Markus hanya menetap di Antioquia bersama dengan Lukas, bersama dengan Yesus, bersama dengan Paulus. Inilah arti bahwa ketika ada konsep Trinitas, ada Tuhan baru bernama Yesus yang dibuat kemudian oleh gereja di abad ketiga di konsili tahun 325, di mana Yesus kemudian berubah posisi yang tadinya sebagai penyampai firman, berubah menjadi sang firman itu sendiri menjadi Tuhan, itu wajib hukumnya diragukan kebenarannya dan ditolak demi kebenaran akal. Saya kira seperti itu sementara. Makasih. Ya, Bro Kritis, Bro Carol, silakan. Tes. Yang Sudah lebih baik kah? Itu. Ya, lebih baik. Tes. Video tadi. Tes. Ya. Apa sudah jelas ini? Jelas Sudah perkataan jelas. saya? Jelas. Oh baik. terima Ada kasih. ya. Iya. Jadi Yang Malik saya itu. tadi saya keluar tadi tentang video, saya sempat melihat namanya Malik Ferguson. Sepertinya itu video lama ya. Karena saya tidak melihat lagi Malik Ferguson ini muncul-muncul. Saya tidak tahu dia masih muncul atau sudah tidak. Karena saya tidak begitu mendengar tadi tentang dari video Malik di tempatnya Sakdia, sepertinya saya lihat juga. Ada tiga apa sih saya lihat tadi? 3 di video ya. Kemudian saya turun, ambil HP dan lain sebagainya, saya balik lagi. Gimana? Halo. Sudah ya? Masih? Ya, halo. Bang Kritisi, Ya? bukan soalan itu, bukan soalan video. Jadi tadi kan di awal itu sudah dipaparkan lagi sama Bang Zuma begitu pentingnya. Oh ya, saya tangkap. Ada yang saya tangkap memang. Saya tangkap juga komentar dari Bang Alwan, Ustadz Alwan tadi. Quran sudah sangat clear. Kabar-kabar yang sebelumnya dibenarkan dalam Quran dan sebagainya. Nah, tetap juga menjadi pertanyaan bagaimana dengan kabar-kabar yang akan datang atau apa yang harus kita buat sebagai manusia untuk kedepannya ya, sebagai manusia terhadap apa yang ada di hadapan kita. Nah, itu satu pertanyaan singkat. Tapi sejujurnya tentang mentuhankan yang sejati, itu penjelasan tadi Ustadz Suma dan juga Bang Alwan tadi juga menyatakan seputaran ini terkait dengan kejadian, kitab Kejadian di mana Allah adalah Allah yang cemburu. Jadi mentuhankan Tuhan yang sejati tentu bertolak belakang atau berlawanan dengan mentuhankan Tuhan yang tidak sejati. Nah, inilah satu yang jujur terus terang salah satu yang dalam diskusi-diskusi bahkan perdebatan saya melihat pernyataan-pernyataan ini, tuhankanlah Tuhan yang sejati, Allah yang sejati daripada yang non sejati yang bukan Tuhan yang sebenarnya. Ini sebenarnya menampar keras kami juga orang-orang Kristen pengikut Yesus. Karena apa? Karena kebanyakan kan menganggap sudah mentuhankan Yesus Tuhan yang sejati dan sebagainya mereka itu.
Tetapi mereka seringkali lupa, ya. Kalau mentuhankan Tuhan yang sejati itu apa kelanjutannya? Tentunya melaksanakan, melakukan kehendak Tuhan, bukan menomorsatukan diri sendiri. Nah, dalam pengalaman saya tidak terkecuali, tak terbatas kawan-kawan saudara Kristen saya, mereka pun seakan-akan menganggap sudah mentuhankan yang sejati, tetapi masih saja membuat apa ya, dalih-dalih, bukan dalil ya. Ya, katakanlah dengan dalil, dengan menggunakan dalil kemudian berdalih. Berdalih, bukan yang masuk yang menajiskan tetapi yang keluar yang menajiskan. Nah, ini dalih untuk sebenarnya mentuhankan diri sendiri. Mereka lupa setelah menganggap diri, telah menganggap sudah, padahal mereka sebelumnya sudah menganggap telah mentuhankan yang sejati. Menerima Allah yang esa, pencipta langit dan bumi. Ya, dalam kredo, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya itu. Lumayan panjang ya. Bukan lumayan sih, panjang ya. Nah, ketika ini dilakukan sebenarnya dengan dalil, sekali lagi berdalih, seakan-akan mentuhankan yang sejati, padahal bersembunyi di balik dalil untuk mentuhankan dirinya sendiri. Ya, itu mungkin komentar singkat saya dari penjelasan-penjelasan yang panjang lebar tadi, lengkap, terima kasih. Suatu otokritik. Dan menyambung yang tadi, Quran sudah sangat clear, kabar-kabar sebelumnya dibenarkan, apa istilahnya, Injil, Taurat, Zabur, nah, itu dibenarkan ya. Jadi memang kedatangan Quran ini salah satunya diimani demikian kan. Aduh, sedikit jelek lagi, maaf. Atau saya cabut saja ya. Kalau saya cabut, saya tidak bisa mendengar apa-apa justru. Saya cabut, saya stop, kemudian kita ganti. Ya, sudah terdengar. Nah, jadi semoga ini singkat ya. Jadi sekali lagi hanya untuk mengklarifikasi, memperjelas secara singkat kiranya bahwa kabar sebelumnya memang sudah jelas, tetapi masih tersisa bagi tugas kita, bagi kita semua, siapapun kita, adalah tentang apa selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya sesudah wahyu-wahyu ini ditebarkan, baik lewat Injil dan sebagainya, Quran, dan juga ada kitab-kitab yang lain. Dan juga kiranya ini bisa ditambahkan dengan kitab-kitab yang dihasilkan untuk baru-baru ini, kitab kontemporer, di mana penulisnya atau penelitinya adalah para ilmuwan dari segi sains. Itu, terima kasih. Iya, terima kasih. Memang ini Bang Kritis ini agak sedikit beda ya, lain daripada yang lain ya, cara pemikirannya. Jadi saya tidak tahu nama kritisi itu dari mana, karena kalau kita kritis itu berarti kita berani untuk mengatakan bahwa sesuatu itu salah, dan ketika dia benar, kita berani juga mengatakan itu benar. Dalam konteks tadi penjelasan tentang bahwa Tuhan itu sejatinya, seyogianya Tuhan itu tentulah tidak ingin dipersekutukan. Ya, Tuhan itu pasti cemburu. Tuhan itu tidak mungkin ingin ada sesembahan lain. Ya kan, seperti itu. Itu yang tadi poin yang ingin kami tekankan sejak awal gitu. Dek, mungkin ada yang lain juga dinaikkan biar rame-rame aja kita sekarang di sini, karena biar lebih leluasa ya, lebih leluasa bahasannya. Oke, di sini ada pengikut Yesus yang setia. Selamat sore. Ya, selamat sore, Bang. Oke, baik. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu mungkin, supaya bisa kita tahu saudaranya siapa, dari agamanya apa gitu, Katolika, Protestan kah? Saya adalah pengikut Yesus yang setia, Bang. Ya, itu terlalu masih absurd itu, masih belum. Iya, maksudnya di pengikut sini Isa, maksudnya. Iya, maksudnya setia untuk
tidak mengakui dia sebagai Tuhan, setia mengakui dia sebagai utusan Allah, setia untuk menjalankan perintah sunat darinya, setia untuk menjalankan bahwa satu-satunya yang patut disembah itu hanya Allah. Ya itulah saya pengikut Yesus yang setia. Ya. Ya pada hakikatnya umat Islam itu adalah kesempatan kali 4 menit. Tafadhal. Halo, halo. Kok hilang suaranya ya? Iya, suaranya Halo? Iya, silakan. Silakan, saya kasih waktu dulu. Mau bicara tentang apa dulu? Sebelum saya kasih Siapa ke ini ya? Pak Isa ya. Oh ya, saya ya. Sebentar Halo? Pak, belum dulu. Pengikut Oh, Yesus oh dulu ya, ini. ya, ya. Siapa ini? Iya, ya. Nggak begitu dengar saya. Iya, siap. Silakan pengikut Yesus. Apa nih yang mau di Ini karena suaranya putus-putus di sini. Antum posisi di mana sekarang? Posisinya di mana kah? Di daerah mana? Ya, agak ini ya, putus nyambung ya. Saya ke Pak Isa aja Pak, dulu sudah. Iya. Iya. Apa yang mau ditambahkan tadi? Sebenarnya pada Iya, iya. kalau bicara tentang krusial ya, atau penting tidak bahwa Allah menyatakan tidak boleh ada sesembahan lain selain Dia. La syarika lahu. Nah, itu yang mungkin bisa Pak Isa tambahkan. Iya. Siapa Tuhan yang kita sembah gitu loh ya. Itu halo? pengaruhnya besar. Halo. Siapa Tuhan yang kita sembah itu pengaruhnya besar. Pak Kritisi ini sering diskusi dengan saya. Selamat sore Pak Kritisi ya. Karena dari sifat-sifat Tuhan yang kita sembah itu pengaruhnya juga kita gitu loh. Ketika kita menyembah kepada sosok Tuhan yang mempunyai rasa pengasih yang luar biasa misalnya, sehingga adalah di sesuatu agama yang pengasihnya digambarkan luar biasa, sehingga seakan-akan sebesar apapun kesalahan manusia pasti diampuni walaupun dia melakukan kesalahan yang sangat fatal misalnya. Ya memang Tuhan dalam satu sisi ya memang memang mempunyai sifat pengasih yang luar biasa, tetapi kan kita lihat permasalahannya gitu. Ini dampaknya sangat luar biasa nanti. Ini akan membuat perilaku kita mengentengkan di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus gitu. Saya pernah berdiskusi dengan teman-teman non-muslim gitu bahwa ada sebuah kasus begini, ada orang membunuh dan yang dibunuh di mana itu saking kasihnya Tuhannya mereka nanti itu akan masuk surga semua gitu loh. Ini kan fatal ini dalam menggambarkan Tuhan punya pengasih yang sangat berlebihan menurut saya gitu loh. Oleh karena itu kenapa Islam itu selalu mengatakan adalah agama yang tengah-tengah di dalam apa namanya? Di dalam ajarannya. Karena di dalam Islam itu antara sifat pengasih Tuhan dan sifat menghukum Tuhan itu sama-sama diakui gitu. Jadi Tuhan tidak hanya semata-mata mempunyai rasa kasih sayang, tetapi juga dia mempunyai sifat makhluknya yang melakukan kesalahan, dia tidak segan-segan menghukum. Nah ini adalah penting itu. Kenapa? Karena disinilah keadilan nanti akan ditegakkan. Satu kasus lagi di sebuah diskusi begini, ada teman-teman non-muslim yang yang mempermasalahkan tentang perkawinan poligami gitu loh, di mana dia menekankan kesetiaan kita kepada istri gitu. Nah, di satu sisi memang kelihatannya benar gitu loh, bahwa kita itu harus setia kepada istri.
Tetapi di satu sisi yang lain kita harus juga memikirkan nasib orang-orang, perempuan-perempuan yang faktanya gitu loh, memang perempuan lebih banyak dari laki-laki, karena memang seorang laki-laki itu di setiap zaman itu resiko untuk meninggal dunia itu dibanding perempuan, orang yang mencari nafkah, dan dari segi ilmu biologi di mana pertemuan kromosom X dan kromosom Y itu lebih memungkinkan kromosom yang menghasilkan seorang bayi perempuan gitu loh. Artinya gitu, bukan hanya kesetiaan gitu loh. Islam itu memikirkan semua aspek, semua segi gitu loh. Tidak hanya berbicara kesetiaan, tapi keadilan juga. Perempuan-perempuan yang lain yang tidak tercover gitu loh, mau diapain gitu loh, mau diapakan. Mereka juga punya hasrat, punya keinginan untuk digauli seorang laki-laki gitu loh. Nah, ini kadang-kadang logikanya kadang-kadang ada dari pihak non-muslim itu yang lompat menurut saya gitu loh. Kembali saya kepada kritisi omnivora, ini sebenarnya sering diskusi dengan saya. Beliaunya sangat tertarik kalau kita di ajaran Islam itu ke dunia-dunia torekoh atau hakikat dan makrifah gitu loh. Cuman seperti yang saya dengar mulai tadi bahwa bagi dia itu adalah tidak penting, yang penting bagaimana tauhid itu tidak penting, tapi bagaimana dia mengaplikasikan. Itu pendapatnya ya. Dalam kesempatan ini mungkin saya perlu memberikan semacam masukan begini gitu. Itu memang semua tujuannya baik dan akan sekecil apapun ajaran agama apapun itu kalau dikerjakan secara benar ya, itu pasti ada efek positifnya tetap. Tetapi manusia itu kan memerlukan sesuatu yang maksimal gitu loh. Tidak mungkin manusia yang sehat itu hanya suka kepada hal-hal yang biasa-biasa saja gitu loh. Agama Islam, agama yang lainnya semua mengajarkan kebaikan. Tetapi kita perlu mencari mana yang bisa, ajaran mana atau agama mana yang bisa menghasilkan, yang bisa memaksimalkan hasil yang diinginkan oleh manusia di dalam dia beragama, di dalam menerima ajaran-ajarannya gitu. Saya sangat sebenarnya salut sama kritisi, dia sudah melangkah lebih baiklah daripada orang pada umumnya, di mana dia sudah berpikir tentang lingkungan, tentang masalah hewan, perlindungan hewan. Dan saya berharap mudah-mudahan dia terus belajar, karena begini, kritisi omnivora akan lebih maksimal menurut saya nantinya apabila dia tahu mempelajari tauhid Islam, sehingga dia nanti bukan hanya sekedar sampai di hewan dan tumbuhan gitu loh. Dia akan lebih berpikir yang lebih bagus lagi. Kalau dia nanti bisa belajar ilmu torekoh, hakikat dan ma'rifah gitu loh. Cuman tidak mungkin dia mencapai ke sana tanpa melalui syariat Islam gitu loh. Karena memang syaratnya untuk melangkah kepada torekoh, hakikat dan ma'rifah itu salah satunya adalah harus konsisten dan konsekuen dan sungguh-sungguh dalam mengajarkan agama Islam gitu loh. Saya tidak menafikan agama yang lain tidak mengajarkan kebaikan, tapi faktanya sampai saat ini agama yang paling getol di dalam mengajarkan syariah, tuntunan kepada manusia itu masih agama Islam gitu loh. Jadi dari tuntunan-tuntunan inilah insya Allah nanti ya, kalau memang nanti tauhidnya benar kritisi omnivora, bukan tidak mungkin dia kalau di dalam Islam itu mencapai yang dinamakan pangkat aulia atau waliullah. Saya kira begitu dulu ya, monggo bisa dilanjut dengan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Isa Idris atas masukannya. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang apa dampak ya, jadi ini kan pertanyaan serius ya. Apa dampak ketika kita mempertuhankan sesuatu kepada selain Allah?
Atau kita lebih persempit lagi soalannya. Apa dampak ketika Yesus dipertuhankan? Kalau bagi saya pribadi, saya menganggapnya seperti ini. Ketika misalnya kita anggap Yesus itu adalah bagian daripada Tuhan, dan Yesus itu ternyata melakukan hal-hal yang, mohon maaf ya, menurut kita yang di dunia ini, misalnya ketakutan, kemudian Halo. Halo, tes. hilang. Sempat hilang tadi. Oh iya ya, oke. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah ya, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Nah, jadi ini adalah sesuatu juga yang hendak dibantah di dalam Al-Quran itu sendiri, bahwasanya Allah yang Maha suci itu dia harus dijaga kesuciannya, tidak boleh direndahkan harkat dan martabatnya. Dan saya pikir itu juga bahasa dari seluruh literasi dan ajaran keagamaan ya. Sebelum saya ke Bang Zuma, sini sudah mulai hujan keras ini, ya. Mohon maaf ya kalau terdengar suara hujan. Di sini ada Aam ya. Aam ini seorang Christian, ya. Tolong di mic-nya dibuka coba, mic-nya dibuka. Oke, baik. Nah, tahu ya permainan di peraturan di The Arena ya. Jadi Anda boleh bertanya dan kemudian kita Muslim menjelaskan, atau sebaliknya juga ya. Intinya kita diskusilah dalam koridor yang sehat. Mungkin apa yang mungkin Anda ingin bahas, Bung Aam? Silakan. Terima kasih Bung Alwan. Selamat siang semua. Selamat siang. Ya. Saya Kristen, saya mau belajar sedikit. Mungkin saya bertanya saja karena saya bukan seorang ahli dalam bidang Kristen, begitu ya. Oke. Jadi begini, saya sekarang membayangkan di hadapan saya, ya, itu kalau di Kristen itu ada perjanjian lama, lalu saya taruh di depan saya, ada perjanjian baru, saya taruh di depan saya ada Al-Quran, saya taruh di depan saya. Ya. Nah, karena saya mau bertanya, ya izinkan saya memulainya dengan lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi ya sudahlah masing-masing saja. Nah, jadi saya mau tanya begini. Umat Kristen di dunia, mau apapun itu, selalu tidak bisa memisahkan kita perjanjian baru dengan perjanjian lama. Ya. Nah, saya mau tanya, apakah Al-Quran yang di hadapan saya ini merupakan keterusan dari yang dua saya lihat ini, perjanjian lama dan perjanjian barunya umat Kristen? Apakah Al-Quran ini ada kelanjutan begitu? Ya, bagaimana Bung Alwan? Itu pertanyaannya ya. Baik, silakan mic-nya dibuka Bang Zuma. Jadi saya buat ini seperti narasi dialog karena Pak Aam ini kan mau bertanya. Saya kasih waktu Bang Aam dengan Bang Zuma untuk diskusi. Jadi satu bertanya, satu menjawab. Silakan Bang Zuma. Ya, Bang Zuma. Oke, siap. Baik, sorry tadi ke mute. Ya, gimana? Tafadhol. Oke, saya ulang lagi. Bang Aam ini Bang Zuma, beliau ingin bertanya-tanya saja. Makanya saya buat ini seperti diskusi saja dengan antum berdua. Beliau bertanya, antum menjelaskan gitu. Baik. Mungkin bisa diulangi ringkas pertanyaannya Bang Aam, nanti dijawab sama Bang Zuma langsung. Saya mute ya, silakan. Ya, terima kasih. Begini Bang Zuma, di hadapan saya ada perjanjian lamanya orang Kristen, ada perjanjian barunya orang Kristen, lalu ada kitab Al-Qur'annya umat Islam. Pertanyaan saya, orang Kristen tidak bisa memisahkan perjanjian baru dengan perjanjian lamanya. Ya, itu satu keterusan. Ya, mau bagaimanapun dipakai argumennya nggak bisa. Ya, sampai kiamat nggak mungkin bisa pisah ini. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran ini merupakan kelanjutan dari ini atau berdiri sendiri? Begitu Bang Zuma. Baik. Oke. Jadi gini, saya menjawab dulu karena sahabat saya ini membawa
membawa perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian Al-Quranul Karim. Artinya bahwa poin yang ingin Anda sampaikan, kami umat Kristen tidak bisa memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Nah, kitab Bani Israel itu adalah kitab di mana Sang Pencipta alam semesta menyatakan diri kepada mereka. Artinya bahwa Allah, Pencipta alam semesta, ya, itu tidak sekonyong-konyong menyatakan diri kepada seluruh manusia. Bahwa akulah Tuhan, akulah penciptamu, akulah ini, dan seterusnya. Artinya bahwa pengenalan Allah itu hanya kepada oknum-oknum tertentu saja. Pada saat Allah ingin menyatakan diri agar diketahui bahwa pencipta alam ini adalah dirinya, itu hanya ditujukan kepada beberapa golongan saja. Maka Allah memilih Bani Israel sebagai alat untuk mengenal dirinya. Pada saat Allah menyatakan diri, ya, sebelum kepada Bani Israel, awalnya dia menyatakan diri kepada Abraham. Pada saat datang kepada Abraham, di situ tidak ada seruan Allah kepada Abraham. Ya ayyuhan nas, atau seruan kepada wahai orang-orang kafir, atau seruan kepada wahai orang-orang yang beriman. Belum ada. Kenapa belum ada? Karena alat untuk menentukan beriman dan kafirnya atau kufurnya seseorang belum ada. Allah belum mengatakan ini golongan kufur, ini golongan yang bertakwa, ini orang beriman, ini orang yang soleh. Kenapa? Karena aturan main belum diwahyukan. Maka ketika Allah berfirman memperkenalkan diri kepada umat terdahulu, perjanjian lama, Allah hanya menyeru kepada golongan tertentu. Tidak ada seruan wahai seluruh umat manusia. Artinya bahwa Allah mengutus wakilnya, mengutus dutanya agar mengajarkan kelak kepada seluruh umat manusia secara turun-temurun. Dialah Allah, satu-satunya pencipta alam semesta. Lalu kemudian Allah menurunkan perintah-perintahnya yang harus menjadi pedoman hidup. Nanti ketika kesempurnaan dari peradaban manusia itu bisa diuji. Jadi ketika sahabat saya mengatakan, apakah Al-Quran itu berkelanjutan dari segala aturan main yang ada pada kitab perjanjian lama pada perjanjian baru? Yes, betul. 100% Anda benar. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 jelas, hukum Taurat hanya dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Tidak dinyatakan Bani Ismail, tidak dinyatakan bani-bani yang lain, hanya Bani Israel. Berarti ketetapan Tuhan berlaku kepada Bani Israel. Ketetapan Tuhan di dalam perjanjian lama, menurut teman-teman Kristen perjanjian lama, itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Sampai hukum sunat pun diakui oleh gereja, itu adalah hukum kekal Allah hanya kepada Bani Israel. Itu satu contoh, itu satu poin. Kemudian kita masuk ke dalam perjanjian baru. Lagi-lagi perjanjian baru ini hanya dikhususkan kepada siapa? Kepada murid-murid Yesus. Nanti kita bisa lebih dalam lagi menggali itu. Bagaimana Yesus berdoa bukan untuk dunia. Yesus berdoa hanya untuk Bani Israel. Bagaimana Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi datang kepada suku-suku dari Bani Israel saja. Nah, kemudian muncullah sosok penolong lain. Kenapa disebut sebagai penolong lain? Karena ketika Abraham datang, itu dikhususkan untuk anak-anak keturunannya. Ketika Musa datang, dikhususkan hanya kepada Bani Israel. Ketika Yesus datang, hanya untuk murid-muridnya Bani Israel. Maka muncul kekuatan untuk mengajak supaya semua orang mengimani ajaran terbatas ini, supaya bisa dianggap bahwa yang terbatas ini adalah untuk seluruh dunia. Maka coba kita lihat bagaimana pakar-pakar Bible mengatakan Matius 28 nomor 9 sampai nomor 20 itu adalah nomor 16 sampai nomor 20 itu adalah sisipan atau palsu. Demi untuk mengukuhkan bahwa ajaran Yesus itu untuk dunia. Padahal sama sekali tidak. Dari lisannya Yesus sendiri mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Contoh pembuktian kebenaran adalah
Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum mampu untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika dia datang, yaitu roh penolong, roh penghibur, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Nah, lagi-lagi teman Kristen ini akan berdalih, oh Roh Kudus itu adalah yang datang kepada kami. Satu, apakah Roh Kudus sesuai dengan kriteria yang Yesus katakan? Bahwa Roh Kudus ketika datang, dia akan mengingatkan kalian tentang ucapan-ucapan yang pernah aku katakan kepada kalian. Yohanes 14 nomor 20, Yohanes 16 nomor 24. Yohanes 14 nomor 26. Apakah kemudian roh yang datang kepada Paulus, roh yang datang kepada Lukas, roh yang datang kepada Markus, kepada Yohanes mengajarkan kembali ajaran-ajaran Yesus? Tidak. Yesus mengajarkan A, pengarang kitab mengajarkan B. Itu poinnya. Yang kedua, apakah kemudian roh yang datang kepada Markus, yang datang kepada Paulus, kepada kitab-kitab yang dikanon mengajarkan hukum-hukum? Apa yang diajarkan kitab Yohanes tentang hukum tata negara? Apa yang diajarkan kitab Matius tentang hukum pernikahan? Apa yang diajarkan kitab Markus tentang hukum waris? Dan seterusnya, dan seterusnya. Mana hukum-hukum ini? Hukum-hukum di mana kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, namun kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Hukum apa yang belum bisa ditanggung oleh pada masa itu? Orang Kristen, sahabat Kristen berdalih, hukum yang dimaksud adalah kasih, kasihi musuhmu, kasihi Allahmu, dan seterusnya. Hukum itu sudah diajarkan Yesus, bahkan Yesus yang mengucapkan kepada Bani Israel. Tapi ada hukum yang belum pernah diajarkan dan tidak sanggup untuk diajarkan pada masa itu, karena manusia belum masuk kepada peradaban di mana mereka mampu untuk menanggung hukum-hukum tersebut. Maka muncul pertanyaan, kalau sahabat Kristen berdalih, oh tidak, itu perjanjian lama, perjanjian baru adalah hukum yang berkeseterusan, berkesesuaian dengan zaman dan waktu. Kasih contoh, mana dalil bahwa Taurat itu hukumnya diperuntukkan untuk seluruh manusia di atas muka bumi ini? Mana pernyataan Yesus bahwa dia diutus untuk seluruh dunia? Oh, dia akan menunjukkan. Matius 28, nomor 19, nomor 20. Apa yang diterangkan situ? Jadikanlah segala bangsa menjadi murid-muridku. Bukan menjadi bangsanya, bukan menjadi umatnya, bukan menjadi hambanya, tetapi menjadi murid. Kami Muslim boleh mengaku sebagai murid. Kenapa? Karena kami mendengarkan apa seruan Yesus. Menyembah hanya kepada Allah, mengakui dirinya sebagai nabi kepada Bani Israel. Nah, jadi penghibur itu, penolong lain itu adalah yang menolong kepada seluruh anak keturunan Adam. Memberikan pedoman hidup untuk kepada seluruh keturunan Adam. Bukan hanya sekelompok manusia, bukan hanya kepada Bani Israel, bukan. Tetapi seruannya kemudian wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yaday minal kitab wa muhaiminan dan seterusnya. Jadi dalil itu sangat jelas. Kami wahyukan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelumnya dan kemudian menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Dalil ini jelas. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu adalah petunjuk, adalah pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu berkesesuaian dengan seluruh zaman, berkesesuaian dengan seluruh masa, berkesesuaian dengan tingkat peradaban umat manusia. Itulah Al-Quran. Hukum-hukumnya tidak pernah hanyut termakan oleh waktu. Hukum-hukumnya tidak pernah terseret oleh zaman. Coba kita lihat dalam imamat misalnya. Dalam imamat, orang kena panu harus dikurung 7 hari. Kalau dia kena lagi, tidak sembuh-sembuh, dikurung lagi 7 hari. Apakah ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan pada hari ini? Tidak bisa. Itulah kemudian para sahabat sekalian. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu dihujat, itu Rasulullah Muhammad SAW bukan nabi. Dia itu pendongeng. Dia itu pembohong. Apa yang dituliskan di dalam kitabnya itu semua adalah karangan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dia menuntut kepada Rasulullah Muhammad SAW ada mujizat seperti Musa belah lautan. Mereka menuntut Rasulullah Muhammad SAW sama seperti Yesus bangkitkan orang mati. Padahal mujizat-mujizat itu tidak berlaku lagi pada zaman beliau Rasulullah SAW. Tidak berguna lagi. Hukum-hukum mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada kaum-kaum terdahulu adalah untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah utusan Allah. Mujizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak seperti itu. Mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah berupa hukum-hukum, berupa keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Itulah Al-Quranul Karim. Maka satu-satunya mujizat
yang diberikan oleh Allah kepada seluruh utusannya, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat hari ini hanya Al-Quranul Karim. Tongkat Musa tak terlihat lagi. Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus tak kelihatan lagi. Orang buta, anak dari wanita Samaria yang lumpuh, yang buta berjalan tidak kita lihat lagi. Lautan yang dibelah Musa tidak terlihat lagi. Tetapi Al-Quranul Karim sampai hari ini para ilmuwan, para sejarawan terngiang-ngiang, terheran-heran, takjub. Kok ini bisa ditemukan di dalam Al-Quranul Karim 1400 tahun silam oleh seorang yang ummi, buta huruf, tidak terpelajar, hidup di lokasi yang jahiliyah. Bisa-bisanya dia temukan bahwa di dalam laut ada api, di dalam lautan ada air yang tidak bisa menyatu, pada diri manusia ada DNA yang tidak bisa satu sama lain itu sama, disebut dengan sidik jari. Kok bisa 7 lapisan atmosfer, 7 lapisan bumi, kok dia bisa tahu gitu loh? Dari mana sang Rasul Muhammad SAW ini tahu? Dari mana? Itu poinnya. Kemudian kita lihat bagaimana perjanjian lama mengajarkan bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Amalek yang menjadi tempat tujuan kalian, habiskan, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Yesus, semua seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawa ke depanku, bunuh dia. Inilah dalil, kemudian satu contoh yang diberikan oleh Allah, bahwa ketika Al-Quran itu datang, satu hal tentang perang. Al-Quran menyempurnakan itu. Jangan kau bunuh orang tua, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau merusak, jangan kau bunuh binatang. Perang sebelumnya, bunuh, bunuh, bunuh. Jangan kau biarkan apapun hidup yang bernapas. Al-Quran kemudian datang mengaturnya. Kenapa kok Al-Quran itu harus mengatur tentang kenapa Al-Quran itu harus mengatur tentang perang? Apakah Al-Quran menginginkan manusia perang-perangan? Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi Al-Quran maupun perjanjian lama menerangkan permusuhan antara anak keturunan Adam sama dengan keturunan iblis itu akan selalu mengiringi perputaran bumi. Kemana anak Adam berpijak, kesitulah iblis akan menggoda. Hasil dari godaannya melahirkan kemudian iri, dengki, benci, hasad, husud, permusuhan, saling ingin menguasai, saling ingin merendahkan, saling ingin menjajah. Terjadi apa antara manusia dengan manusia oleh propaganda setan? Perang. Ada yang membuat senjata, ada yang menjual senjata, ada yang menggunakan senjata dan seterusnya. Maka Islam datang memberikan pedoman dengan Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sahabatku, pertanyaan Anda, apakah Al-Quran itu datang untuk menyempurnakan hukum-hukum yang Allah berikan kepada para nabi? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah ini Quran ini kelanjutan dari yang sekarang di depan saya lihat. Itu. Bukan ini mau mengkoreksi, bukan. Saya hanya tanya, ya, ini Pak Zuma sudah 11 menit 30 detik ya. Menit pertama tadi dikatakan ini ada keterusan. Ya, menit ke-7 atau ke-8 tadi bilang ini bukan keterusan karena sudah ada ayat yang diganti di Alkitab. Makanya saya tahu ini diskusi ini sudah banyak sekali. Saya hanya tanya, apakah Quran ini keterusan? Maksudnya kelanjutan daripada 2 kitab yang sekarang ada di depan saya ini, dan satu lagi yang di sebelah ini adalah Quran. Jawabannya tadi sudah jelas bahwa bukan. Tetapi tadi Anda banyak bicara mengenai model cara pandang Anda, maka tadi saya buka lakum dinukum waliyadin karena saya tahu nggak akan ketemu. Cuman pertanyaan saya, apakah ini kelanjutan? Kalau ini adalah kelanjutan, saya ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya dibilang tidak, berarti saya sekarang selesai, saya sudah cukup. Sekiranya Anda memahami apa yang saya ucapkan dari awal tadi, Anda pasti tahu bahwa Al-Quran itu adalah 11 menit Anda terangkan, saya sudah ngerti. Cuma apa yang Anda pahami? Kalau sudah apa yang Anda pahami? Yang saya pahami izinkan saya menyatakan cara pandang Islam ya. Nah, maka saya bilang tadi itu fakta, itu fakta. Ayat kalian. Sekarang begini sahabatku. Ini kelanjutan kalau bukan? Itu aja. Jelas kelanjutan. Ya sudah. Ya Al-Quran itu adalah
Oh, bukan klaim. Coba Anda tunjukkan nggak bahwa apa-apa, bilang aja kelanjutan Coba- nggak apa-apa. coba Nanti Anda saya tunjukkan jawab. kepada saya, ada pertanyaan. tunjukkan kepada Berarti saya. Am sudah menerima jawaban dari Ustadz Suma. Am Ya. sudah menerima. Oh iya, harus. Yang saya Kalau dia bilang- menggunakan akal pasti dia terima itu. Sudah dan Oke, bingung. sudah. ya. Dia sudah Sudah dan menerima bingung. jawaban tadi. Dia sudah paham. Ya. Sekarang begini, Berarti sederhananya bukan begini, saya kelanjutan. kembalikan kepada Anda. Aduh, Sekarang bukan begini, saya kelanjutan. kembalikan kepada Anda. Bukan kelanjutan. Hukum kan? Taurat Sudah, itu, sudah. hukum Taurat itu dihususkan kepada siapa? Jawab. Anda itu kalau ngomong itu, pertanyaan saya kan dijawab ya dulu. Kan saya sudah Nah, bilang, Sudah, kan? Al-Quranul Karim itu adalah kelanjutan daripada kitab-kitab sebelumnya. yang mana? Yang Ya, ini yang kalau- saya sudah Semua. lihat atau Kalau bukan? saudara Berkaitan saya, dengan Am ilmu sudah tauhid, menerima itu, ilmu sudah paham. hukum, Yang saya Saya lihat mau atau bukan? mengklarifikasi. Izinkan Ah. saya mengklarifikasi pernyataan Silakan. Ustadz Isa Idris tadi soal tauhid. Bagi saya tauhid bukannya tidak penting ya. Tauhid penting lah, pastilah penting kalau tauhid. Nanti lain lagi dibilang kesimpulan kalau saya menyimpulkan tauhid bukan tidak adalah tidak penting. Bukan. Tauhid itu adalah penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Isa Ini saya Idris masih boleh menyatakan lanjut nggak ya? lebih maksimal. Saya tidak tahu kalau perlu siapa. Oh, Am. Ya, karena ini pertanyaan Saudara saya saya, tadi, saya mau pertegas, cuman diinterupsi. Jadi begini, saya tadi tanya, apakah Oke, Quran kelanjutan dari kitab-kitab yang sekarang ini ada di depan saya nih, ya. Nah, tadi jawabannya kelanjutan. Kalau itu sudah kelanjutan, saya ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, ya sudah saya stop. Kalau ada kelanjutan, Ya, itu Al-Quran adalah kelanjutan daripada perintah Tuhan kepada nabi-nabi terdahulu. Berarti makanya ada tadi pertanyaan saya lanjut. ulang lagi ya, saya ulang lagi. Di depan saya ada kitab-kitab yang sekarang beredar di toko buku, ada Quran juga, ya. Mungkin langsung Nah. dengan pertanyaan lanjut, karena kan sudah dikatakan tadi kelanjutan. Ya, Jadi kalau silakan kelanjutan, saya bertanya boleh yang tanya lanjut. lagi. Oke, saya tanya ya, kalau gitu. Oke, saya tanya. Kalau dibilang kelanjutan, saya berusaha mencari, ya, di perjanjian baru ya. Yesus Kristus itu berkata-kata banyak sekali. Ya, tetapi tidak ada satupun kata-kata dia yang di perjanjian barunya umat Kristen itu tercantum di Quran. Sedangkan kalau perjanjian barunya orang Kristen itu banyak sekali kutipan-kutipan dari perjanjian lama. Nah, kalau ini berkelanjutan, pertanyaan saya, kenapa tulisan yang ada di Alkitab Perjanjian Baru satu pun kata-kata Yesus Kristus itu tidak diucapkan di dalam Quran? Misalnya Isa Al-Masih gitu ya. Misalnya begini. Yesus Kristus berkata kasih sama manusia. Ya, di Quran Isa tidak pernah berkata begitu. Yang oke lah, larinya ke tauhid melulu. Padahal pertanyaan saya, kalau ini kelanjutan, kenapa tidak ada yang dikutip gitu di Quran ini? Tidak ada yang. Jadi Quran ini tidak mengkutip apapun dari kitab yang sekarang ini di depan saya ini, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Nah, kalau boleh saya kasih tahu pandangan saya, kalau boleh mohon izin, menurut saya tidak kelanjutan. Jadi kalau ditarik ke Taurat ke ini, itu pandangan pribadi saja. Karena kalau saya kan baca sendiri nih, nah saya lihat nggak ada yang dikutip sama sekali. Quran tidak pernah mengkutip sama sekali. Yang ada juga tafsiran tadi si Bang Zuma bilang, Roh Penolong ini itu menurut saya sendiri pandangan pribadi aja, karena di Quran nggak ada itu. Nah, jadi begini aja, saya jangan memperpanjang waktu Bang Suma dan yang lain, ya. Saya hanya mau berkata, Islam adalah agama mulia dan sendiri, tidak ada kaitan, tidak kelanjutan, ya, karena tidak ada yang dikutip. Nah, kalau saya salah, saya akan tetap duduk di sini, tapi kalau saya benar, saya mohon izin permisi. Betul nggak kata-kata saya bahwa tidak ada kata-kata yang salah? Anda salah total 1000%. Aduh, tetap di sini. Iya, Anda salah 1000%. Pertama, boleh saya bicara? Nggak usah. Tadi ada yang keberatan saya di sini. Ya, terima kasih. Mohon lanjut. Yang jelas saya sudah tahu pandangannya. Bicaranya ada yang bicara kelanjutan, tapi saya bicara bukan. Ya, terima kasih. Minta maaf ini kalau mengganggu semuanya. Ya. Terima Baik. kasih. Oke, boleh saya jelaskan yang tadi, Bang? Ya silakan jelaskan. Saya pastinya kan orang yang mendengarkan.
Nanti saya akan menanggapi dari Ustadz Isa Idris tadi. Baik, saya sedikit aja sambil menunggu Ustadz Alwan. Beliau tadi mengatakan bahwa tidak ada perkataan Yesus ya yang kemudian ada di dalam Al-Quran. Banyak perkataan Yesus dalam Al-Quran yang berkesesuaian, maksudnya berkesesuaian dengan apa yang mereka tenteng hari ini. Seperti qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Yesus mengaku nabi, dia mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai Rasul Allah. Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepadamu. Itu ucapan Yesus semua. Nah, kemudian yang lucu di sini adalah orang tadi itu mencoba untuk menilai Al-Quran menggunakan kitabnya. Seakan-akan kitabnya itu adalah kitab yang benar. Dia mencoba untuk mengkritisi Al-Quranul Karim menggunakan kitab terjemah. Satu. Kedua, dia merasa bahwa dia itu pengikut Yesus. Sehingga dia merasa punya hak untuk mengkritisi Quran. Dia mengatakan kami punya kitab perjanjian lama, kami punya kitab perjanjian baru. Sementara empunya kitab tidak pernah menyatakan bahwa kitab yang ditenteng hari ini oleh teman-teman Kristen itu adalah kitabnya Nabi Musa, itu adalah kitab yang mereka imani. Mereka tidak beriman kepada perjanjian lama, mereka tidak beriman kepada perjanjian baru milik Kristen. Yang mereka imani adalah kitabnya Nabi Musa alaihissalam, tulisan-tulisan Salomo, ya, dan seterusnya. Ini yang perlu dipahami. Jadi teman tadi itu kepedean muncul, kemudian ingin mengkritisi Quran. Nah, sedikit saya ingin menambahkan gini, hanya sekedar sebagai edukasi kepada sahabat-sahabat Muslim yang ada di luar sana. Islam itu adalah agama samawi, agama langit, yang terakhir, sebagai pelengkap, sebagai penyempurna dari agama, dari ajaran sebelumnya. Islam bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia di akhir zaman sampai kiamat ini datang. Agama Islam itu selalu membawa ajaran-ajaran yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, waktu, dan seterusnya. Al-Quran dan juga Islam sebagai pedoman hidup umat manusia sudah tentu juga sesuai dengan tempat dan waktu. Ini pasti di dalam Al-Quran sudah diterangkan seperti itu. Jadi, yang ingin saya katakan adalah, kenapa Al-Quran itu sebagai penyempurna, sebagai penerus? Karena Al-Quran itu, ya, kesesuaiannya dengan waktu, kesesuaiannya dengan zaman, kesesuaiannya dengan tempat, itu merupakan bentuk kemukjizatan yang dimiliki oleh Al-Quran. Bukti-bukti daya kebenaran dari kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat diantaranya bagaimana kemudian adanya aspek keabadian bahasa yang ada di dalamnya. Aspek isyarat ilmiah yang ada di dalamnya, aspek penetapan hukum yang ada di dalamnya, aspek prediksinya tentang hal-hal yang gaib. Maka dari itulah kemudian Al-Quran menerangkan dirinya bahwa dia adalah pelengkap dari seluruh ajaran para nabi. Dia adalah pemberi peringatan kepada pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh umat manusia. Nah, satu hal lagi. Al-Quranul Karim itu menantang siapapun. Jika kamu ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah, silakan. Al-Quran 1400 tahun membuka diri. Apakah ada kitab di atas muka bumi ini bisa seperti itu? Kalau kamu ragu bahwa aku dari Allah, silakan kau tampilkan surah-surah yang sama seperti aku. Tidak ada, hanya di dalam Al-Quran membuka diri 1400 tahun, menantang manusia dengan sekutu-sekutunya setan untuk membuat semisal Al-Quran. Tidak ada yang bisa menemukan itu. Terakhir, kalau Al-Quran itu bukan kalamullah, kalau Al-Quran itu bukan firman Allah, bukan bahasa langit, bukan bahasa sang pencipta alam semesta, berarti itu adalah bahasa manusia biasa, seorang Rasulullah Muhammad SAW yang buta huruf, yang hidup di zaman jahiliyah. Hari ini kita melihat para sahabat-sahabat sekalian, seorang profesor yang sudah tidak ada lagi titel di atasnya, ketika melakukan sebuah riset, lalu kemudian temuannya itu dibenarkan oleh akal, sains, zaman dan apapun itu, apa yang menjadi temuannya kemudian itu bukan duduk sebagai kalamullah, bukan duduk sebagai firman Allah. Namun manifestasinya, saripatinya kemudian, temuan mereka itu ternyata Rasulullah Muhammad SAW yang manusia biasa itu sudah menorehkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim terlebih dahulu 1400 tahun silam. Inilah hebatnya kemujizatan Al-Quran. Karena itulah saya katakan pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan yang sangat baik.
Al-Quranul Karim adalah penutup penyempurna dari ajaran seluruh nabi. Ajaran-ajaran yang terdahulu dihususkan kepada kaum terdahulu, ajaran Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Makanya sahabat-sahabat, sehebat apapun sebuah negara Kristen, sehebat apapun sebuah negara Hindu, sehebat apapun negara Buddha, Konghucu dan seterusnya. Saya katakan sebuah negara agama Hindu Kristen karena mayoritas mereka dalam sebuah bernegara. Mereka tidak akan mampu menjadikan kitab suci mereka sebagai asas negara mereka. Tidak akan mungkin mampu. Kenapa? Karena kitab sucinya tidak mengajarkan itu. Al-Quranul Karim mau dalam segi lingkungan RT, RW, ya, desa, lurah, kecamatan dan seterusnya, bernegara, bahkan Al-Quran itu adalah rahmat bagi alam semesta. Bisa dikaji, silakan dikritisi Quran itu kalau bisa menemukan ada titik celah di dalamnya. Demikian, silakan dilanjut yang lain. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ada moderator yang baru, Bro Triun. Selamat datang. Jadi saya sebenarnya ingin menindaklanjuti Ustadz Isa Idris tadi ya. Yang pertama sudah tadi saya katakan tauhid adalah penting itu. Tanggapan singkat saya tentang pernyataan Ustadz Idris, dan beliau menyatakan lebih maksimal kalau saya masuk dalam menerima syahadat ya, bersyahadat akan lebih maksimal untuk saya. Yang saya mau ya, jadi yang saya mau tambahkan di sini, kesadaran untuk memperhatikan itu adalah harus dilakukan bersama, dan kalau dilakukan bersama, efeknya bagi dunia ini akan tentunya berdampak ya. Nah, contohnya tidak jauh-jauh tentang vaksin misalnya. Nah, vaksin ini dilakukan sebanyak mungkin orang, makanya sepertinya mulai ada dampak positif sekarang di mana corona mulai teratasi, semoga demikian. Dan yang berikut, yang terakhir, Pak Ustadz Idris juga mengatakan manakala bersyahadat kemudian mencapai tingkat maksimal syariat, tarekat dan sebagainya, yang saya tangkap katanya pangkat yang di atas entah tertinggi atau apa, itu auliyal. Maaf, lidah saya pasti keliru tentang itu. Ada bunyi-bunyi auliyal yang saya tangkap. Jadi pertanyaan saya, apa saja ciri-ciri seorang auliyal ini dan apa kategorinya? Terima kasih. Oh, Pak Ustadz Idris sudah ada. Ya. Begini ya, saya kan melihat perjalanan kritisi, kalau tidak keliru nama aslinya Karol ya, betul ya. Dia kan sudah sedikit berbeda. Jadi, dia sudah sedikit berbeda dengan yang lainnya, di mana dia kan hanya keimanannya yang berbeda, Tuhannya lah gampang berbeda, tapi dalam pengamalan kebaikan khususnya yang berhubungan dengan manusia, dia sudah melakukan yang berusaha yang terbaik lah, tidak sama dengan mereka, sudah mau menyayangi berpikir tentang menyayangi binatang, memperhatikan tumbuhan gitu loh. Nah, saya kan pernah berbicara di diskusi kapan gitu loh, bahwa ada seorang waliullah yang namanya Sunan Bonang gitu loh. Sunan Bonang itu kan dulu diceritakan ketika tongkatnya dirampas oleh Sunan Kalijogo, rumput secara tidak sengaja, beliaunya menangis. Sunan Kalijogo itu terkejut dan dia merasa kaget, minta maaf karena disangka Sunan Bonang itu sedih karena tongkatnya dirampas gitu. Tetapi Sunan menangisi tongkatnya dirampas, tetapi dia menangisi karena secara tidak sengaja mencabut rumput secara tidak sengaja dan tidak ada gunanya pencabutan itu. Nah, yang dilakukan Karol kan melangkah ke arah eman-eman gitu loh. Kalau saya tidak merayu Anda untuk masuk ke agama saya, tapi saya hanya menanggapi, menyikapi perilaku dari Karol gitu loh.
Kalau Anda berada di iman Islam, nanti Anda akan mendapatkan sebuah ilmu yang namanya, akan bisa menempuh sebuah ilmu yang namanya torekoh, hakikat dan Sunan Bonang itu, gitu loh maksud saya. Kan eman-eman, Anda arahnya ke sana gitu loh. Cuman kepalanya masih belum gitu loh. Karena tidak mungkin ya, karena yang punya resep itu adalah Tuhan Islam gitu loh. Dan tidak mungkin nanti kalau dengan di luar apa ya, ajaran toreko hakikat dan ma'rifah itu cara-caranya ada, dan itu ajaran apa yang bisa menjelaskan itu ajaran Islam gitu loh. Ya otomatis kalau ingin menjalankan Islam kan harus Tuhannya juga Tuhan Islam gitu loh. Mohon maaf, saya tidak dalam rangka mengajak saudara untuk masuk ke agama saya karena tidak diperbolehkan secara undang-undang. Ini Ya Pak Ustadz, saya paham. Ya, jadi yang saya nyatakan tadi ya, soal mencapai maksimal, saya lebih melihat ke yang tidak sebatas satu keimanan ya. Jadi satu standar moral atau moralitas yang sangat maju, manakala dilakukan oleh siapapun, Kak Seto dan sebagainya contohnya, nah itu akan mendapatkan berefek positif secara bersama-sama, dinikmati oleh secara bersama. Dan yang tadi menegaskan kembali tentang pangkat, ada pangkat aulia apa. Jadi pertanyaan saya kembali, maaf ya diulangi, apa saja ciri-ciri orang yang berpangkat tadi, berpangkat aulia atau apa? Mungkin salah saya melafalkannya. Dan apa kategori-kategorinya? Mengenai perilaku saya sih ya sedikit banyak belajar dari Pak Ferry Swawa ya di sini, seorang, semoga saya tidak salah, seorang Adventis ya meskipun memang masih secara parsial ya dalam hal perhatian ke makhluk-makhluk yang lain. Bukan makhluk goib di sini ya, mohon maaf, makhluk yang kelihatan, bukan makhluk goib. Ya, monggo, terima kasih. Oke. Jadi pangkat wali itu adalah di dalam Islam itu bukan ada tapi penganut suatu agama itu kan bermacam-macam ya. Ada yang awam, ada yang secara dasar orangnya memang baik, ada yang nakal macam-macam itulah. Jadi di sana itu semua ya. Ada yang orang tidak puas hanya beragama sekedar sekedar beragama lah, sholat, makan, minum, tidak mengerjakan itu. Ada yang tidak puas. Jadi ada golongan-golongan yang sudah keinginannya lebih. Ada orang yang hanya puas nanti ketika diberikan surga, mendapat surga di akhirat. Ada yang seperti itu. Dia tidak perlu apa-apa. Tapi ada orang lain, orang-orang yang menginginkan dia bukan hanya sekedar tahu ceritanya Tuhan, bahwa ada Tuhan, tapi dia di surga itu, di dunia saja sudah merindukan Tuhan gitu. Jadi salah satu ciri-ciri para aulia, dia sudah ma'rifah kepada Allah, artinya dia mengenal Tuhan, di mana sebenarnya kalau secara syariah umat Islam akan tahu atau melihat Tuhannya itu ketika di akhirat kelak gitu. Tetapi ada orang yang sudah di dunia ini sudah ingin merasakan betapa kebahagiaan itu mengenal Tuhan di dunia ini. Dia melakukan suatu cara-cara yang memang ada diajarkan oleh Islam dan itu tidak menyimpang dari Islam ya. Sehingga dia di dunia saja dia sudah ma'rifah kepada Allah, mengenal kepada Allah. Tetapi tentu dengan mengenal bukan dengan melalui mata telanjang, tetapi melalui mata batin. Dan ini harus dijelaskan secara panjang lebar yang tidak mungkin saya uraikan di tempat ini ya. Tapi salah satu inti daripada ma'rifah Allah itu adalah dia mengenal Allah. Mengenal zat yang mempunyai sifat kasih, sehingga kasih Allah itu ketika nyambung, hati manusia yang nyambung kepada Allah, aliran kasih itu mengalir kepada hati orang yang sudah mendekati Allah, yang sudah ma'rifah itu, sehingga dia mempunyai kasih yang melebihi manusia lain terhadap siapapun di dunia ini, termasuk kepada sesama manusia, kepada binatang, kepada lingkungan dan semacamnya gitu.
Jadi harapannya dengan mengenal Allah, dengan ma'rifat kepada Allah, di mana Allah salah satu sifat utamanya adalah zat yang mempunyai rasa pengasih dan penyayang. Aliran kasih ini akan mengalir kepada manusia itu. Sehingga makanya tidak heran seperti Sunan Bonang hanya mencabut rumput saja itu sudah hatinya nangis. Disitulah maksud saya. Saya kira begitu dulu ya, karena waktu saya kira ini juga banyak teman-teman dan saya tidak mungkin menguraikan hal ilmu kewalian ini di tempat yang dan waktu yang sangat sempit ini. Saya kira bisa disambung di lain tempat ya, Karol ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama. Saya nanggapi. Terima kasih. Saya sepertinya sudah cukup dalam diskusi bersama yang tadi dengan Ustadz Alwan, Ustadz Zuma, dan Pak Isa Idris tadi. Mungkin saya bisa diturunkan, mengingat yang lain juga sepertinya antri. Silakan lanjut. Untuk Bang Suma, Ustadz Suma, semoga arena Jumat Kamis depan mungkin bisa bergabung juga saya. Amin, amin, insyaallah. Baik kawan, baik. Makasih ya. Saya bisa menanggapi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Bang? Kedengaran, bagus. Oke, baik. Silakan. Oke. Mantap. Saya menanggapi tadi siapa tadi yang menanyakan dengan Ustaz Jum. Aam mungkin. Saudara Aam atau saya? Saudara Aam tadi, Saudara Aam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan juga Ustadz Idris dan juga our brother kekristenan di Majelis Trimyat Arena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ferry Suawa ini. Shalom dong. Kok waalaikumsalam Ferry Suawa. Ini Gurunda ada Ferry Suawa, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Shalom balik. Mau nanya apa? Oke. Terima kasih ya kesempatan. Saya hanya mau menanggapi uraian yang sudah disampaikan oleh Bro Suma tentang hukum Allah yang terdapat di dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Bro Suma katakan bahwa hukum itu di Perjanjian Lama itu hanya dikhususkan untuk orang Israel. Kalau kita kembali kepada penciptaan alam semesta, Allah menciptakan segala sesuatu, ya, langit dan bumi dan isinya termasuk di sana manusia. Kemudian tentunya agar manusia ini punya keteraturan, maka Tuhan memberikan hukum kepada manusia. Dan tentunya hukum ini adalah universal. Kalau Rasulullah katakan bahwa hukum ini hanya untuk orang Israel, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Bukankah di dunia ini ada ratusan bangsa, suku bangsa? Jadi berarti orang yang di luar Israel boleh membunuh, boleh berzinah, ya, boleh melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu kan cuma khusus untuk orang Israel. Apakah demikian? Gurunda? Tentunya tidak kan? Oh, oke. Saya pikir masih ada. Ya, coba sahabat saya Pak Ferry ya, tolong tunjukkan saya dulu dalil bahwa hukum Taurat itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Boleh nggak saya kasih dalil?
Oke, bolehkah Anda juga tunjukkan dalil bahwa Allah yang pencipta ini hanya khusus orang Israel? Boleh? Tunjukkan dulu. Apakah Allah pencipta alam semesta ini hanya untuk orang Israel? Begini, Pak, yang saya katakan hanya untuk Israel itu adalah hukum Taurat. Kalau Allah itu dialah yang memiliki alam semesta ini. Jadi tidak ada batasan-batasan. Hanya karena disebut Allah Israel, oh Allah hanya untuk Israel. Allah Mekah, oh Allah hanya untuk Mekah. Bukan. Allah yang memiliki alam semesta ini berarti kita ini semua miliknya. Ini kita sedang berbahas tentang hukum Taurat. Apakah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Kalau iya, tunjuk dalilnya. Ada nggak, Pak? Oke, apakah Allah hanya menginginkan supaya orang Israel bermoral dan orang yang bangsa lain tidak bermoral? Dengarkan dulu saya, Pak. Allah menyatakan diri itu kepada nabi-nabi itu kebanyakan kepada Bani Israel. Boleh nggak Bapak tunjukkan kepada saya nabi yang diutus untuk bangsa Indonesia? Ada nggak? Oke, saya tanya, Adam itu bangsa apa, bro? Adam itu tidak memiliki bangsa, dia itu adalah manusia pertama. Itu sebabnya saya katakan, itu berarti bahwa hukum itu adalah apa? Universal. Bukan nah, sekarang tunjukkan dalil bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Itu saya juga suruh Anda, coba Anda tunjukkan bahwa bermoral itu hanya untuk orang Israel. Loh, kok jadi kayak begitu? Ini hukum moral, ini hukum kan ini menyangkut moral. Iya, hukum moral itu nanti diajarkan kepada nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ini kita berbicara mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Oke, hukum yang untuk universal itu siapa? Al-Quranul Karim. Al-Quran. Oke, bro. Kenapa rupanya, Pak? Bagaimana kalau kita mengetahui orang itu berdosa kalau tidak ada hukum sebelumnya? Nah, justru itulah kemudian di Al-Quran itu dipaparkan semua dosa karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk menginsafkan seluruh dunia. Demikian juga tentunya dengan hukum moral, cuma kebetulan. Ya, hukum moral yang Anda maksud itu apa? Hukum moral yang Anda maksud itu yang mana? 10 hukum. Ya, 10 hukum itu tidak pernah hilang. Itu 10 hukum itu tidak pernah hilang. Ya, tapi yang terkait dengan hukum Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel. Oke, berbicara tentang hukum Taurat itu Anda harus paham juga. Ada hukum moral, ada juga hukum upacara dan juga hukum sipil. Jadi apapun itu, hukum Taurat ketika diwahyukan oleh Allah itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Ke-10 hukum itu kemudian itu tidak pernah luntur sampai kiamat datang. Nah, perubahan 10 hukum itu kemudian diperuntukkan kepada seluruh umat manusia melalui Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itu seruannya kepada seluruh umat manusia. Kalau hukum Torah, seruannya itu hanya kepada Bani Israel. Oke, jadi Anda harus pahami dulu apa itu hukum Torah. Ya, silakan ajarkan saya. Oke, hukum Torah itu kan terdiri dari hukum moral, hukum upacara, dan juga apa? Hukum sipil. Nah, kalau itu diperuntukkan untuk siapa? Hukum-hukum itu diperuntukkan untuk siapa? Itu untuk universal, untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Berarti Anda melanggar kalau tidak ada dalilnya. Berarti Anda... Sebentar. Apakah sekarang orang boleh berzina? Apakah orang sekarang boleh mencuri? Nggak bisa. Nggak boleh. Kenapa? Karena diatur di dalam Al-Quran. Oh, diatur nggak boleh. Dalam Alkitab. Ya, tapi itu hanya untuk Bani Israel, Pak. Itu, bro, diulangi oleh Yesus di Perjanjian Lama. Ya, Yesus untuk Bani Israel. Kalau kami bukan Bani Israel, jadi kami sudah boleh membunuh. Bapak harus tunduk kepada Al-Quran. Oh, bukan. Kami punya Alkitab. Bukan. Alkitab yang Anda klaim itu kitabnya Bani Israel, Pak Peri. Saudara pembicara sudah katakan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru.
ya. Itu untuk Bani Israel. Itu untuk Bani Israel, Pak. Semua. Itu untuk Oh, semua. bukan. Itu tidak pernah diajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Musa tidak pernah ajarkan itu. Ajaran mereka hanya untuk Bani Israel. Berarti kalau cuma Bani Israel, orang Eropa sudah bisa membunuh orang. Oh, nggak bisa. Orang Eropa harus tunduk kepada aturan Al-Quran. Ada tertulis di dalam hukum Allah itu kekal. Hukum Oh, Allah enggak. itu Ya, kekal betul. Kekal bagi Bani Israel. Dan untuk semua bangsa. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini bukan cuma Allah orang Islam, orang Kristen, semua alam semesta ini adalah Allah yang satu. Betul, tapi apa sama ketika tidak, itu tinggal tergantung dari kita. Ya, Pak, Anda tidak bisa menunjukkan dalil di mana hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Dan Anda juga tidak bisa menunjukkan dalil bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini adalah hanya untuk Allah orang Israel. Karena dari Adam Ini saja loh. sudah Allah yang Ini loh yang dimaksud Gurunda Zuma Iya. tuh ini loh. Ini loh. Keluaran 19. Ini kan Keluaran 20-nya itu langsung perintah Tuhan Israel semua. Perhatiin nih ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Asep, bukan, keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Indonesia, kepada orang Israel tuh. Nah, terus sama yang perjanjian baru juga, benar yang Gurunda Zuma bilang, itu hanya untuk orang Israel. Kenapa? Perhatiin nih di Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Indonesia. Salah. Dengan kaum Israel dan kaum Israel. Yehuda. Gitu loh. Perjanjian baru untuk orang Kalau Israel. Anda bisa tunjukkan bahwa Allah Keluaran 19 juga untuk orang Israel gitu loh. Allah untuk orang Israel, baru saya percaya. Iya. Nah ini nggak ada untuk orang Melayu, ini nggak ada. Bro Ferry ini orang mana? Allah pencipta alam Jangan semesta inilah, ini jangan adalah merasa so Allah penting orang dengan hukum khusus orang. Israel, ya boleh. Jadi begini, Pak, begini. Allah yang datang kepada Bani Israel melalui perantaraan wahyu itu adalah Allah untuk seluruh alam semesta. Untuk Bapa, untuk saya, dan seterusnya. Tapi terkait tentang hukum-hukum yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa, kepada Yesus, itu dikhususkan kepada Bani Israel. Kalau yang untuk kepada kita, loh, itu bukan pendapat saya, dalil sudah ditunjukkan tadi. Salah satunya Yeremia 31 ayat 33. Anda tidak bisa membantah itu. Nah, kemudian Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu kulu mimma fi ardi halalan tayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqa. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhan. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inzalzala. Ya, dan seterusnya. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia. Itu Al-Quran. Kalau yang lainnya, ya Bani Israel, ya Musa, ya Isa, ya Adam. Tidak ada ya ayuhan nas. Hanya seruan. Shema Israel. Shema Israel. Tidak seperti Al-Quran. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibi minal dan seterusnya. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'ulahu dan seterusnya. Seluruh umat manusia diseru di dalam Al-Quran. Jadi orang Eropa, orang Cina, orang Jepang, dan semua-semuanya itu harus tunduk kepada Al-Quran. Yang tidak tunduk itulah disebut dengan sebutan kufur. Makanya Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, Pak. Termasuk untuk Bapak. Kalau Torah, itu untuk Bani Israel. Gitu, Pak. Oke. Berbicara tentang hukum ini adalah universal, ya.
hukum moral itu adalah Ya. universal. Kalau misalnya hukum itu cuma khusus orang Israel, seperti yang saya katakan tadi, berarti bangsa Eropa, bangsa yang Kristen sudah bisa berzina, sudah bisa mencuri, sudah bisa. Oh, enggak bisa, Pak. Enggak boleh. Karena hukum itu cuma khusus orang Israel. Iya kan? Itu loh. Ya kalau panduannya kepada ajarannya yang ada kepada Musa. Tapi kalau ajarannya kepada Al-Quran, enggak boleh. Karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Oke, itu untuk Al-Quran ya. Kalau untuk Alkitab Iya. juga untuk semua umat, karena begini. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Hukum itu adalah universal. Dari zaman Mana Musa, dalilnya, Pak? Saya kemudian- butuh dalil. Kemudian Saya butuh dalil. Oke, kemudian diteruskan oleh apa? Yesus sendiri, ya. Mana dalilnya? Yesus katakan apa yang Yesus katakan? Ya, sebelum langit dan bumi akan runtuh, satu iota pun itu tidak akan dilenyapkan. Untuk Bani Israel. Itu untuk universal. Oh, Bapak ngarang. Coba Anda lihat ini sebagai penawar buat Bapak nih ya. Coba Bapak lihat di dalam Ulangan 32 nomor 21, Pak. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Berarti pada masa Allah berkarya kepada Bani Israel, ada bangsa-bangsa yang tidak dianggap umat, Pak. Ada bangsa-bangsa yang dianggap sebagai bangsa bebal. Yang tidak datang kepada mereka aturan Tuhan. Yang tidak datang kepada mereka sosok penolong, seorang nabi. Makanya dikatakan Bani Israel itu umat pilihan. Kenapa umat pilihan? Karena Allah menyatakan diri kepada mereka. Allah tidak menyatakan diri kepada umat bangsa Jepang, bangsa Indonesia, tidak. Tetapi nanti Allah akan mengutus sosok satu manusia, di mana manusia itu untuk seluruh bangsa. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, Pak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Coba. Masih ada domba lagi di luar kandang, ya kan? Domba yang di luar kandang, 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 domba yang di luar kandangnya itu adalah Bani Israel yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, tetapi mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Itu yang dimaksud. Ingat, domba itu identik dengan Bani Israel. Jadi berbicara tentang hukum itu universal, ya. Betul, tapi Al-Quran. Untuk Al-Quran, iya betul. Al-Quran mengatakan, la taqrabuz zina. Jangan berzina. Ini untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Jangan berzina, la taqrabuz zina. Ya, firman Tuhan juga mengatakan, jangan berzina, jangan membunuh. Ya? Nah, cuman yang perlu Bapak pahami adalah, hukum yang Anda maksud itu adalah hukum masa lalu yang datang kepada Nabi Musa. Yang masih Anda tegakkan hari ini. Padahal hukum itu hanya diperuntukkan kepada kaumnya. Begitu datang Rasulullah Muhammad SAW, hukum yang sama bukan dibatasi kepada kaumnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi seluruh umat manusia termasuk Bapak. Hukum itu kekal dan hukum itu universal. Itu saja. Ya? Hukum itu kekal dan universal. Bukan cuma bangsa A, bangsa B, tetapi semua bangsa. Oke. Sebab sekarang saya tanya, Pak. Bangsa sekarang A, saya tanya. Jadi bangsa Oke, C tidak boleh berzina. Tentunya tidak. Sekarang saya tanya, bagaimana hukum sunat menurut Bapak? Itu kekal atau tidak? Oke, itu tidak termasuk pada hukum moral, oke? Loh, itu tidak termasuk. Yang Anda maksud hukum moral itu apa? Yang Anda maksud hukum moral itu apa? Hukum moral itu adalah 10 perintah Allah yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Oke? Oke. Jadi ketika Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil itu yang mana? Yang orang anggap yaitu mengasihi. Ya, orang anggap itu mengasihi. Gimana ceritanya, Pak? Coba Anda baca di dalam Kejadian 17 bagaimana Allah dengan tegas mengatakan tentang sunat. Orang yang tidak disunat itu dihukum bunuh. Apakah itu hal kecil? Karena kalau menyebabkan pelanggarnya harus dibunuh. Tanda sebagai
Itu tanda. Oke. Anda mengakal-akali Anda itu sebagai adalah bangsa. perjanjian. Itu tanda sebagai bangsa. Tidak, Pak. Akal. Itu Bukan akal. adalah perjanjian kekal Allah. Itu perjanjian kekal loh, Pak. Ya, oke. Perjanjian Ngerti? kekal Allah oleh dengan bangsa siapa? Israel. Tapi kalau hukum moral itu universal. Coba Anda baca Yeremia 31, 33. Apakah Yesus pernah menyuruh, kamu harus disunat, kalau tidak kamu akan dihukum? Loh, kan perintahnya Yesus mengasihi Allah, kan? Iya, mengasihi Allah, tetapi bukan. Nah, ini bagaimana kan cara Anda mengasihi Allah? Bagaimana cara Anda mengasihi Allah kalau Anda melanggar perintahnya? Itu sama dengan tidak mengasihi Allah. Nah, berarti mengasihi Allah harus mengikuti perintahnya, kan? Jadi Anda harus, tadi saya sudah katakan, hukum Taurat itu ada hukum moral, ada juga hukum upacara. Sunat itu termasuk pada hukum upacara. Di mana dikatakan bahwa sunat itu hukum upacara? Nah, coba tunjukkan kepada saya. Ini hukum kekal Allah. Sunat hukum kekal Allah. Kejadian 17 nomor 14, siapa yang tidak disunat harus dibunuh. Kenapa Anda mengatakan bahwa itu hanya hukum upacara? Sementara itu adalah perjanjian kekal. Hanya khusus untuk orang-orang Israel, beda dengan hukum moral. Oh, tidak bisa Anda mengatakan hanya untuk Bani Israel. Kenapa? Karena sunat itu dikhususkan kepada siapapun yang ada di dalam kekuasaan Bani Israel. Mau budak, mau orang yang dibeli, orang yang dimerdekakan, semua orang asing, semua harus bersunat. Ada dalilnya, Pak. Itu hanya khusus orang Israel sebagai tanda. Oh, tidak bisa, Bapak. Bapak melanggar. Kalau Anda mengatakan itu hanya untuk Bani Israel. Adalah hukum moral. Ya. Anda melanggar kalau Anda mengatakan itu hanya untuk Bani Israel. Dalilnya ada, Pak. Itu kan tanggapan Anda. Itu kan pendapat. Oh, dalilnya ada. Gimana kalau ada dalilnya? Itu untuk orang Israel kan? Kalau ada dalilnya bukan untuk Israel saja gimana? Ada juga kan sekarang sudah dikatakan sunat hati, ya kan? Nah, siapa yang bikin itu? Tidak perlu, ya? Tidak bisa, Pak. Anda tidak bisa memungkiri dalil perintahnya bahwa semua laki-laki harus bersunat, Pak. Itu perintah Allah. Perjanjian kekalnya itu seperti itu. Ya, itu untuk orang Israel sih. Tidak, bukan dikatakan hanya untuk Israel. Semua orang. Itu pendapat Anda kan? Kalau ada dalilnya gimana? Kemudian kalau juga ada dalilnya sunat hati bagaimana? Iya, sunat hati betul. Saya imani itu sunat hati. Ya itu. Ya kan? Sunat hati itu apa? Sunat hati itu apa? Yaitu menjauhi diri dari kezaliman. Betul. Nah, sekarang apakah Anda bisa dikatakan menjauhi ya ketika ada perintah untuk bersunat Anda justru tidak bersunat? Anda sombong, Anda angkuh. Anda tidak sunat hati namanya. Yang dikatakan sunat hati adalah tidak sombong, tidak angkuh, tidak membelakangi perintah Tuhan. Sekarang Anda membelakangi perintah Tuhan. Ada perintah untuk disunat. Siapapun yang tidak disunat, bunuh. Anda membelakangi perintah itu. Anda tidak sunat hati berarti karena Anda masih sombong. Oh, itu itu pendapat Anda. Pendapat saya begini ya. Sunat hati artinya menjauhi kejahatan. Jangan membunuh lagi. Jangan kita sudah sunat tapi kita mau membunuh. Apakah kemudian melanggar perintah Tuhan itu bukan kejahatan, Pak? Kita masih melanggar perintah Tuhan apakah bukan kejahatan? Mengingini milik seseorang. Melanggar perintah Tuhan apakah itu bukan kejahatan? Kejahatan. Nah, berarti Anda tidak sunat hati karena Anda melanggar perintah Tuhan. Kejadian 17 nomor 12. Anak yang berumur 8 hari harus kau sunat. Yakni semua laki-laki di antara kamu. Turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tapi tidak termasuk dari keturunanmu. Tidak termasuk dari keturunanmu. Orang asing tidak termasuk keturunanmu. Wajib hukumnya disunat. Nomor 14 yang dikatakan, dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit kemaluannya, maka orang itu harus dilenyapkan, harus dibunuh dari orang-orang sebangsanya, karena dia telah mengingkari perjanjianku. Anda mengatakan orang yang mengingkari perintah Tuhan adalah kejahatan. Sunat adalah menghindari kejahatan. Anda jahat sekarang. Anda tidak sunat, berarti Anda tidak sunat hati dan juga tidak sunat qulub. Sejatinya Anda itu harus dihilangkan dari sebangsa ini.
harus dilenyapkan, harus dibunuh. Oke. Gimana itu, Pak? Ulangan 10:14 sampai 16. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dan segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Jadi sunat hati, bro. Nah, kalau Bapak ini disuruh sunat hati, berarti kudu wajib mengikuti perintah Tuhan. Sunatlah hatimu, maksudnya tunduklah kepada perintahku. Perintahku apa? Sunat qulub, lakukan. Kalau kamu mau menyunat hatimu. Sekarang Bapak angkuh, sombong. Anda lebih menganggap diri Anda lebih benar daripada perintah Tuhan. Anda perintah sunat orang asing yang bukan dari keturunanmu, wajib disunat. Anda tidak mau sunat, berarti Anda tidak sunat hati. Sunat hati itu harus menghilangkan tegar tengkuk. Nomor 16 dari ulangan 10 itu saya paham. Sebab itu sunatlah hatimu, Pak. Sunat hati itu maksudnya tundukkan hatimu, taatkan hatimu kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan? Kejadian 17 nomor 12. Sunat. Apa itu sunat? Di ini, Pak, dipotong pakai cangkul kalau bisa. Itu baru dikatakan sunat hati. Sunat hati diperintahkan ibadah hari Sabat, taat hari Sabat. Diperintahkan menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus aja yang disembah. Itu baru dikatakan sunat hati. Diperintahkan untuk ikut kepada penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu baru dikatakan sunat hati. Tapi kalau sudah dikatakan Torah itu hanya untuk Bani Israel, Papa tetap membantah. Itu bukan sunat hati, Pak. Itu pembangkangan. Shema Israel, hanya untuk Israel. Wahai Bani Israel. Mana wahai Bani seluruh umat manusia? Tidak ada. Tapi Anda ngotot, itu tidak sunat hati. Itu tegar tengkuk namanya. Oke, gitu loh, Bang. kami sunat hati adalah menjauhi kejahatan. Jangan membunuh, jangan bersinah. Oh, bukan cuma itu, Pak. Semua perintah Tuhan. Jangan menyembah Allah selain Allah. Selain Allah Ishak, Allah alam semesta. Nah, sekarang Yesus itu yang Anda sembah, apakah itu adalah Allah Israel? Ya, betul. Dari mana Anda bisa tahu? Ya, dia Allah itu kan sudah menjelma menjadi nusul, menjadi firman. Ya itulah. Nah, siapa yang mengajarkan Anda itu? Ya, firman Tuhan. Ya. Di mana firman Tuhan itu mengatakan itu? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 nah, Anda yakin bahwa itu firman Tuhan? Oh, yakin 100%, kalau 200% lagi. Oke. Siapa yang menerima firman? Yesus atau Yohanes? Yesus itu adalah firman sendiri dan juga Yohanes menerima firman. Iya. Yesus Yesus itu menerima firman atau Yohanes yang menerima firman? Oke. Yohanes menerima firman, tapi Yesus itu ada juga lah firman, Yohanes 1 ayat 1. Iya, itu karena itu tulisan Yohanes. Nah, sekarang yang menerima firman lebih dulu Yohanes apa Yesus nih? Tentunya Yesus sendiri adalah firman. Dia adalah yang awal yang akhir. Berarti yang menerima firman pertama kali itu adalah Yesus, kan? Bukan, dia adalah firman sendiri, bukan dia menerima firman, tetapi dia firman yang menusul menjadi manusia. Loh, Yesus mengaku kok dia menerima firman? Tapi dia adalah firman itu sendiri. Tunggu dulu, jangan dulu Anda tapi-tapian. Sekarang Yesus itu menerima firman menurut Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Gimana tuh, Pak? Dia itu adalah firman sendiri. Itu kata Yohanes. Itu kata Yohanes. Itu kata Yohanes. Anda mau menggunakan Alkitab atau tidak? Saya menggunakan Alkitab. Ini saya gunakan Alkitab Anda. Sekarang yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia siapa? Yohanes atau Yesus? Yohanes. Nah, sekarang mana pengakuan Yesus? Ini bukan firman Tuhan atau tidak? Yohanes bukan firman Tuhan atau tidak? Itu sabda-sabda yang dituliskan oleh Yohanes. Sekarang mana pengakuan Yesus? Tetapi itu bukan firman Tuhan, tidak? Firman Tuhan. Oh, itu bukan, itu kan sudah kita sebutkan tadi, itu adalah tulisan Yohanes. Tetapi bukan firman Tuhan atau tidak? Yang firman Tuhan itu adalah yang diucapkan oleh Yesus. Oh, jadi yang diucapkan Yohanes tidak firman Tuhan? Dari mana Anda bisa tahu?
Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu adalah firman Tuhan? Coba, Ya. coba, dari mana Anda bisa tahu? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, itu semuanya dari Allah itu. Jadi Kata siapa? Kata siapa? Apa yang Kata diterima siapa? oleh para rasul itu semuanya diilhamkan Kata oleh siapa? Allah. Kata siapa? Firman Kata Allah. siapa, Pak? Kata siapa? Kata Kata firman siapa? Allah. Kata firman Di mana Allah. itu? Di mana Anda? Kenapa bisa Anda mengatakan itu adalah firman Allah? Ya, karena tertulis dalam kitab kami. Oh, berarti itu iman. Itu iman. Berarti Anda mengimani itu Anda imani sebagai firman Allah. Tapi Oke. itu faktanya adalah tulisan Yohanes, orang yang dianggap Yohanes. Ya, saya tanya, itu firman Allah atau tidak? Bukan. Oh, ya, kalau Anda sih, Anda bilang tidak. Kalau saya bilang firman Allah. Sama juga dengan Anda tanya, Quran itu firman Allah atau tidak? Saya juga bisa bilang tidak. Ya silakan kita sekarang sekarang kita buktikan. Nah, sekarang kita buktikan yang mana firman Allah. Ayo. Ya, kita bisa buktikan mana yang firman Allah. Oke. Ayo. Oke. Yesus datang itu sebagai penerima firman atau bukan? Dia sebagai nusul dia. Ya, dia Nah, firman dia. itu dia. Karena Bapak ini lebih tahu daripada Yesus. Ilmu Bapak lebih tinggi daripada ilmu Yesus. Itulah hebatnya Kristen. Karena melantik Yesus melebihi daripada Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Anda mengatakan Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Mana pengakuan Yesus? Ada? Ini firman Tuhan. Ya, firman itu Ya menjadi manusia. ampun. Itu firman Tuhan. Yang diminta ini pengakuan Yesus. Mana pengakuan Yesus? Yesus dulu, Pak. Jangan lari ke Yohanes dulu. Yesus dulu, mana pengakuannya? Bahwa dia adalah firman yang datang menjadi manusia. Sekarang saya bertanya, Anda percaya ini firman Tuhan atau enggak? Enggak, Kalau Anda saya tidak percaya. Oh, berarti ya sudah. Diskusi kita sudah selesai. Karena untuk apa saya mau jelaskan? Sedangkan Anda tidak percaya, ya kan? Ya, minimal Bapak bisa menunjukkan kepada saya bahwa ada pengakuan Yesus bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Ada enggak pengakuan Yesus? Ini firman Tuhan sudah jelas. Nah, yang saya tanya, ada tidak pengakuan Yesus bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia? Ada enggak, Pak? Tapi ini sudah jelas dikatakan, ya, bahwa Enggak, ya, iya, itu sudah jelas dituliskan oleh Yohanes. Sekarang pengakuan Yesus ada enggak? Kan Yesus yang menjadi ajaran, Yesus yang menjadi acuan, Pak, bukan Yohanes. Bukan Yohanes, tapi Yesus. Oke. Akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Nah, justru karena Yesuslah jalan dan kebenaran itu, maka Yesus yang harus menjadi acuan. Mana acuannya bahwa Yesus adalah firman menjadi manusia? Mana? Ini apa yang sudah disampaikan oleh murid-muridnya tentunya. Berarti muridnya lah yang menjadi jalan keselamatan dan hidup bagi Kristen, bukan Yesus. Yesus mana mengakui bahwa dia adalah firman menjadi manusia? Yesus mana? Adalah jalan. Yesus adalah jalan. Kata siapa? Itu sudah dituliskan oleh para rasul. Jadi kita percaya pada rasul-rasul dalam Alkitab. Sebelum dituliskan, Yesus harus mengatakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada ucapan Yesus, berarti mereka ngarang-ngarang. Sekarang mana ucapan Yesus bahwa dia adalah firman menjadi manusia? Sama dengan saya tanya. Coba Anda tunjukkan juga dalam Quranmu, Allah SWT mengatakan Muhammad adalah utusanku. Oh, ada, Pak. Banyak. Banyak kalau itu. Ya. Allah sendiri yang mengatakan atau malaikat? Jibril? Oh, harus melalui Jibril dong. Itu sebabnya. Melalui Jibril, bukan Allah sendiri. Demikian juga di sini. Ya, ada yang tidak melalui Yesus sendiri, tapi melalui rasul-rasulnya. Demikian juga Quran Anda. Begini loh, Pak. Begini loh, Pak. Kalau Anda ingin mendudukkan Al-Quran, dengan kitab Anda, maka Allah Subhanahu wa taala harus menjadi manusia dulu, baru datang kepada penulis sahabat-sahabat Rasulullah. Ada enggak Allah kami itu nusul menjadi manusia? Seperti Yesus adalah Allah yang Yesus itu kan Allah menurut kalian yang menjelma menjadi manusia, maka Yesuslah yang kemudian harus berkata kepada Yohanes,
Layaknya Anda menginginkan Al-Quran demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala harus nuzul menjadi manusia, lalu kemudian setelah itu mengucapkan firman-Nya kepada sahabat Rasulullah. Anda kan maunya kayak begitu. Jadi Anda maunya juga kan seperti apa ya? Seperti harus Yesus yang mengatakan, baru kami percaya. Kan dia adalah Allah. Kan dia adalah firman, Pak. Dia firman. Dialah Allah. Dialah jalan. Dialah keselamatan. Dialah hidup menurut Anda. Maka yang berhak mengajarkan adalah Yesus. Kalau dia menjadi manusia kemudian dia tidak ajarkan itu, percuma dong dia jadi manusia. Untuk apa? Kalau dia tidak mengajarkan kalau dialah pencipta alam semesta, dialah sang firman yang menjadi manusia, percuma dia jadi manusia kalau dia tidak ajarkan itu. Tidak semuanya, tapi ada juga yang dia katakan akulah Alfa dan Omega. Oh, tunggu dulu. Alfa dan Omega itu diawali dari ayat nomor 1. Apa yang dikatakan nomor 1 di Wahyu 1? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti ucapan Yesus, akulah Alfa dan Omega, itu adalah wahyu dari Allah yang harus Yesus sampaikan. Bahwa yang Alfa dan Omega itu adalah yang mengutus Yesus, bukan Yesusnya. Dia hanya penyampai firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Lalu dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan, aku sampaikan. Berarti Alfa dan Omega, kalau itu ucapan Yesus, itu adalah firman Allah yang diucapkan kembali. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang pada zamannya, Innani anallah la ilaha illa ana. Apakah kemudian orang Arab menyembah Rasulullah Muhammad SAW? Karena dia mengaku, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian mereka menyembah Rasulullah Muhammad SAW? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah hanya menyampaikan firman. Sama ketika Musa datang kepada Bani Israel, aku adalah aku yang telah menciptakan kalian semua. Apakah Musa disembah Bani Israel? Tidak. Karena mereka sadar Musa hanya menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika Yesus pun sekalipun dia mengatakan, wahai Bani Israel, ketahuilah, akulah pencipta alam semesta, akulah menciptakan segala sesuatunya. Tidak pasti harus disembah. Kenapa? Karena Yesus sedang membacakan teks apa yang diperintahkan oleh Bapaknya, oleh Tuhannya untuk dia ucapkan. Merujuk kepada sang pencipta. Makanya dikatakan, siapa yang melihat aku, sama dia melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena pekerjaan yang aku lakukan bukan dari diriku. Pekerjaan yang aku lakukan adalah perintah dari Tuhanku. Yang aku katakan bukan dari diriku. Kenapa? Yang ku katakan adalah firman dari Tuhanku. Makanya diterangkan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 ini sudah sering saya sampaikan. Ketika orang-orang Farisi pada saat itu ingin melempari Yesus batu karena dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan, apa kata Yesus? Halo, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Maka Yesus mengaku Allah karena dia ditugasi menyampaikan firman, tapi bukan dia firman Allah itu sendiri. Nah, sekarang kondisinya adalah Yesus itu penerima firman. Firman-Nya diterima kemudian diterangkan kepada kaumnya. Keterangan Yesus kepada kaumnya itulah disebut sabda Yesus. Tapi firman Allah itu tetap ada. Nah, ini yang mau dicari. Mana firman Allah yang datang pada Yesus ini? Mana firman Allah yang datang kepada Yesus ini? Jadi sekali lagi Yesus itu adalah Allah sendiri ya. Jadi Anda harus juga baca di Wahyu 1 ayat 17 dan seterusnya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti baca dalil seterusnya, Pak. Tangan kanannya di atas baca dalil-dalil seterusnya, Pak. Jangan takut. Silakan. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi jelas ya, Yesus itu juga adalah Allah. Jadi jangan Anda bilang, oh Yesus itu cuma manusia biasa. Kalau dia manusia biasa, tentunya dia tidak berani mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Nah, itu kan tadi saya sudah katakan, Pak. Dia mengucapkan firman Allah. 1 Timotius 1 nomor 17 Anda baca di situ. Bagi raja atas segala zaman, yang kekal, yang tidak kelihatan, satu-satunya Allah, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang tidak kelihatan? Yesus kelihatan nggak? Yesus kelihatan nggak? Yesus dia datang
nusul sebagai firman, sebagai manusia, itu sebabnya dia bisa dilihat. Kalau dia datang Nah, sebagai alat, dia tidak yang bisa Bapak dilihat. sajikan ini ilmunya yang Bapak sajikan ini itu ajaran Yesus atau ajaran gereja? Ajaran tentunya firman Tuhan dari Allah. Ya, dari dia sendiri. Dia itu adalah firman. Iya. Kalau Anda Iya, percaya, ya, menurut itu kan Kristen firman Yesus Tuhan. itu adalah firman. Tapi menurut Yesus gimana? Ini yang jadi acuan ini Yesus, bukan Kristen, Pak. Kebenaran itu dari Yesus, bukan dari Kristen. Oke, yang jadi acuan adalah Yesus dan firman Allah. Sebagaimana Anda tuntut tadi ya, saya tanya tadi Anda, apakah Allah langsung berbicara kepada Muhammad, oh kamu adalah utusanku, kamu adalah nabiku? Tidak kan? Tapi melalui siapa? Melalui Jibril. Demikian juga. Nah, Yesus sudah datang menjadi manusia, Pak. Harusnya Yesus itu menjelaskan kepada muridnya. Ini tidak. Muridnya aja yang ngarang-ngarang. Lantas kemudian Bapak katakan itu adalah firman Allah. Sejak kapan Yesus mengatakan itu? Kalau dia adalah Allah, kapan Yesus mengatakan itu? Di buku Wahyu sudah jelas, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sudah jelas apa itu ucapan Yesus yang asalnya dari Tuhannya Yesus. Coba baca dari dari nomor 1, Pak, dari bab 1 itu. Itu Wahyu 1. Tapi coba lihat juga, baca di ayat saya bacakan tadi 17-18. Iya, sudah benar itu, Pak. Sudah benar. Tapi semuanya itu diawali dari nomor 1 di bab 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk Yesus katakan kepada hamba-hambanya. Kan sudah jelas, Pak. Iya, sudah jelas juga Yesus mengatakan sendiri, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi tidak ada yang mengatakan begitu, kecuali ya Yesus, karena dia memanglah adalah Allah. Itu menurut Anda. Ini saya sudah katakan kepada Anda. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti ucapan Yesus itu karunia dari Allah, kan? Iya kan, Pak? Dia sendiri itu firman itu. Kan nah, kenapa Anda selalu mengatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri? Di mana Yesus mengajarkan itu? Coba. Yohanes 1 itu yang sampai 3 itu kan jelas. Kan itu bukan ajaran Yesus, itu tulisan Yohanes, Pak. Oke, saya tanya. Al-Quran Anda itu tulisan siapa? Tulisan para sahabat. Para sahabat ya? Iya, sama juga kan? Firman Allah juga ini kan tulisan para rasul. Ada juga para nabi. Sama dengan Al-Quran Anda. Bagaimana Anda percaya? Beda, Pak. Beda. Allah itu tidak terlihat, tidak nampak. Yesus nampak, terlihat. Berarti dia yang harus berkata. Kapan dia berkata? Ya pada saat dia menjadi manusia. Di mana? Di hadapan murid-muridnya. Mana ucapannya? Tidak tahu. Halo. Kan kalau perkataan Yesus kan sudah jelas, Pak. Berkatalah Yesus. Kan ada di kitab Anda. Yesus berkata. Lalu kemudian berkatalah Yesus. Kan ada ucapan kayak begitu. Yohanes 1 ayat 1 mana ada ucapan kayak begitu? Ada nggak, Pak? Berkatalah Yesus. Ada nggak? Nah, kalau perkataan Yesus kan Yesus berkata. Kalau perkataan Yesus kan ada perantara, ada keterangan. Berkatalah Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu ada pengantar, Yesus berkata. Nah, ini Yohanes 1 ayat 1. Ini ucapan siapa? Anda mengatakan ucapan Yesus. Kapan Yesus ucapkan itu? Itu ucapan Yohanes itu. Itu kan nah, itu dia. Berarti bukan ucapan Yesus. Tapi itu firman Allah, sama dengan Quran. Itu ucapan Gimana Allah. ceritanya Anda mengatakan firman Allah sementara Allahnya sudah jadi manusia? Allahnya sudah menjadi manusia. Berarti yang harus berkata di situ adalah Yesus, bukan Yohanes lagi. Karena Allahnya sudah ada di tengah-tengah mereka. Mana ucapan Yesus yang mengatakan akulah firman yang menjadi manusia? Mana juga Yesus katakan, oh aku bukan firman, aku bukan Allah. Tidak ada juga kan? Tidak ada kan? Yohanes 17 nomor 3, Pak. Jelas dia mengatakan dirinya bukan Allah. Gimana tuh? Dia tidak pernah mengatakan aku bukan firman. Lah, itu sudah jelas tuh. Itu sudah jelas Yohanes 17 ayat 8, nomor 8. Dia tidak pernah mengatakan oh aku bukan firman. Dia tidak pernah juga mengatakan demikian.
Coba Anda pikirkan. Coba Anda pikirkan. Ketika Yesus itu menerima firman, apakah dia adalah firman? Dia masih menerima firman? Dia adalah firman sendiri. Dia adalah firman sendiri. Yohanes 1 ayat 1, Buktinya dia menerima firman. Tetap dia itu adalah firman yang itu menurut rumusan gereja, iya. Tapi itu tidak ada bukti. Itu bukan Lalu siapa? Gereja, itu rumusan siapa? Itu dalam Alkitab kami. Nah itu dia, justru kitab Anda tidak membuktikan kalau itu ucapan Yesus. Tapi ini firman Tuhan kan yang mengatakan. Iya, itu iman Anda. Itu iman Anda. Tapi pada dasarnya iman Anda itu tidak didukung oleh kebenaran absolut. Faktanya Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Mau kayak mana lagi coba? Sementara kalau saya kembali ke Al-Quran demikian juga, bukan nggak bisa, Pak. Tapi Jibril. Pak, tidak bisa. Jelaskan. Tidak bisa. Allah tidak pernah menusul menjadi manusia. Berarti posisinya ketika dia berfirman tetap di alam gaib. Yesus sudah nusul menjadi manusia. Ketika dia berfirman, maka manusianya Yesuslah yang harus berkata. Nah, mana perkataannya? Kan dia sudah menjelma menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala tetap di alam gaib. Tidak ada orang bisa melihat dia berfirman. Tapi Yesus Tuhan Anda sudah nusul menjadi manusia fana, dia biologis. Maka yang berfirman harus manusia, yaitu Yesus. Mana firmannya? Sebentar, saya ada keluar tadi. Apa pernyataannya? Saya ada keluar. Allah Subhanahu wa taala itu gaib, tidak terlihat dia. Maka ketika dia berfirman pada posisi dimensi yang berbeda dengan makhluk manusia. Jadi tidak bisa dikatakan mana Allah berfirman kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa karena dia gaib, nggak bisa terlihat. Yang bisa melihatnya hanya yang diberi ilham wahyu, yaitu Nabi. Nah, Yesus adalah Allah menurut Bapak ini. Allah atau Bapak yang sudah nuzul Bapak ini menjadi manusia. Maka tidak perlu lagi yang gaib-gaib. Yang harusnya berfirman adalah dia yang telah menjadi manusia. Maka sumber firman adalah Yesus yang telah menjadi manusia. Pertanyaannya kemudian, ketika Yesus sudah nuzul menjadi manusia, mulutnya lah yang harus berkata. Mana perkataan Yesus kalau dia adalah firman menjadi manusia? Muhammad itu nabi atau rasul? Rasul atau nabi? Sama ya? Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul, orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk kaumnya. Oke. Ya. Kenapa Allah tidak berbicara langsung kepada Muhammad? Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa. Kenapa Musa bisa? Tidak ada itu, Pak. Masa tidak ada? Ya. Masa tidak ada? Coba semua yang dengar di sini, apakah Allah tidak berbicara langsung kepada Musa? Oh, kalau berbicara iya. Kalau berbicara iya. Iya, yang saya maksud, Anda kan minta Allah itu datang kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Iya, masuk Pak, silakan lepaskan sepatunya. Kan Anda yang maksudnya kan gitu. Bukan seperti itu, bukan. Lalu? Maksud saya itu berfirman langsung. Oh, justru Rasulullah Muhammad SAW itu diundang, Pak. Diundang ke langit ke-7 dia. Isra Mi'raj dia. Musa tidak. Ketemu dengan Allah. Oh, jelas ketemu dengan Allah. Berbicara langsung dengan Allah. Ya. Quran surat berapa itu? Surat berapa? Quran surat berapa? Baca surah yang dimulai Al-Isra. Quran, ya. Saya ambil Quran dulu. Ya. Bapak bisa baca Quran? Oke, ayo ambil dulu, ambil. Iya. Mana yang bilang secara biblos Musa ketemu langsung Tuhan itu berarti baca biblosnya belum tamat itu. Dia mendengar suaranya langsung, Bro. Oke. Ya. Surat berapa, Bro? Kalau gitu boleh kalau ngelihat. Baca KPR. Apa yang dikatakan si Saul Tarsus. Nomor saja supaya saya cepat cari. Nomor berapa? Iya. Surah apa itu ya, Dek? Surah berapa itu ya? Yang apa? Al-Isra itu surah berapa Al-Isra itu? Yang perjalanan Rasulullah. Bicara langsung dengan Allah. Hijrah.
Al-Isra itu surat berapa ya? Cepet-cepetan Bang Slayer. Ayo cepet-cepetan yuk. Oke. Surat nomor 17. 17. 17. Bagus, aku nggak nyari 17 padahal. ayat. 17 ayat. Baca dari ayat pertama perjalanannya beliau Isra Mi'raj. 17 ayat berapa? Dibaca aja, Pak. Dari ayat pertama. 17 ayat pertama sampai intinya saja. Ya, itu Rasulullah Muhammad SAW itu diperjalankan. Ayat berapa yang intinya yang dia berbicara langsung dengan Allah, ya? Diperjalankan. Yang berbicara langsung dengan Allah itu di ayat intinya ayat berapa? Lah dia diskusi itu banyak, Ferry. Kenapa? Dia diskusi banyak. Ya enggak, maksudnya ayat berapa intinya supaya kan kita langsung to the point saja. Mengingat Ya, di dalam Al-Quran itu tidak diceritakan bagaimana kemudian Allah itu diskusi langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang dinukilkan di dalam Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW itu diperjalankan menuju kepada Allah. Tapi kan tidak dikatakan dia berbicara langsung. Iya kan? Itu maksud saya. Allah berbicara melalui perantaraan tabir. Di balik tabir sama seperti Musa. Oh, jadi itu beda. Musa itu langsung dia. Tidak ada tabir. Kok langsung pula? Waktu Ya, dia menerima berarti Nabi Musa melihat wujud Allah. Dia tidak melihat. Dia tidak melihat, tapi dia mendengar berarti suara Allah. Iya, sama seperti itu. Berarti sama seperti Musa. Dia tidak melihat langsung, tapi mendengarkan suara Allah langsung. Ini saya mau tanya, apa Muhammad mendengar langsung suara Allah? Ya jelas lah. Mana ayatnya? Dalilnya? Ya, tadi Al-Isra itu saya sudah tunjukkan pada Anda. Ayat berapa? Ayat berapa? Coba baca ayat pertama. Maha suci Allah telah memperjalankan itu. Tapi tidak di sini tidak ada dialog ini di ayat pertama. Yaitu kemudian diterangkan di dalam hadis pernyataan Rasulullah Muhammad SAW. Ya maksud saya terus? di apa? Maksud saya di Al-Quran. Kan orang bisa itulah bedanya dengan kitab Anda. Makanya ketika saya bertanya kepada Anda, mana kitabnya Yesus, firman-firman Allah yang diterima dari Allah dan mana sabda-sabdanya? Jadi sekali lagi ya, jadi berarti Muhammad tidak pernah berbicara langsung dengan Allah. Jadi melalui apa? Jibril, ya. Jadi sama dengan apa? Waktu Yesus juga kan melalui murid-muridnya. Jadi apa yang murid-muridnya tuliskan, salah satu Yohanes itu kami yakini. Oh, tidak bisa, Pak. Anda tidak bisa menyamakan Allah. Coba Anda. Pendapat Anda, tapi menurut pendapat tidak bisa. Kan Tuhan kalian itu kan sudah berubah menjadi manusia. Ketika dia datang ke dunia ini, dia adalah manusia. Nah, justru itu ketika dia menjadi manusia, mana pernyataannya? Mana pernyataannya kalau dia berkata, akulah firman yang menjadi manusia? Ya, sudah difirmankan, itu sudah tertulis. Ya. Lah, kok sudah tertulis pula? Ucapan Yesusnya mana ucapan Yesusnya? Mana coba? Ucapan Yesus langsung. Itu iya. tidak ada, tapi justru itu. Tapi sudah tertulis di sini. Ya, jadi kami kan meyakini kitab ini. Jadi memang tidak bisa, Pak. Tidak bisa Anda meyakini tulisan orang lain sementara Yesus sudah. Anda tanya juga tadi, Anda tidak bisa buktikan itu dari hadis. Ya, Allah itu berbicara kepada Rasulullah Muhammad SAW itu di balik tabir. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah ila wahya. Jadi Allah itu memberikan wahyu itu melalui perantaraan. Tapi Allah mengajak kemudian memperjalankan Rasulullah itu sampai ke atas, ke Sidratul Muntaha. Jadi tidak langsung kan? Lah itu langsung kan melalui Jibril. Tidak melalui Jibril lagi. Tapi tidak berbicara langsung dengan Allah. Beda dengan Musa. Ya Musa langsung. Musa itu hanya mendengarkan suara, Pak. Iya betul, suara.
Ya, Nah, sama ketika Rasulullah SAW juga menerima itu, mendengarkan suara, tidak melalui Jibril. tidak ada dalil dalam Al-Quran. Ya kan tadi sudah bacakan dalilnya. Tidak ada Ketika dalil dia dalam Al-Quran. Ya? ketika dia dalam perjalanan kepada Allah, Isra Mi'raj itu, kemudian Allah berfirman kepada dia melalui di balik tabir. Ya, kalau dari melalui tabir itu kan sama juga dengan para rasul. Mereka kan juga menerima ilham, sama. Kok menerima ilham sementara Tuhannya sudah ada di tengah-tengah mereka? Gimana ceritanya tuh, Pak? Tuhannya sudah nusul, makan bersama dengan dia, tidur sama dia. Kenapa Tuhannya tidak berkata langsung kepadanya? Dia menulis itu, asal tulisannya itu kenapa bukan Yesus jadi sumbernya? Sementara Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Oh, ini ada yang langsung dari Yesus sumbernya, memang ada yang Khusus tidak. Yohanes 1 ayat 1 yang tadi itu tuh. Yang Anda katakan tulisan Yohanes. Kalau Anda menuntut itu, saya juga akan menuntut. Coba Anda tunjukkan Allah sendiri langsung berbicara kepada Muhammad, kamu adalah utusanku. Tidak, Anda tidak akan bisa buktikan itu, bro. Saya katakan kepada Anda, Allah itu gaib, Yesus itu tidak gaib. Ini kan ceritanya Tuhan Anda sudah menjadi manusia. Tetapi tidak semuanya kan langsung disebutkan atau disampaikan. Ada yang langsung disampaikan, ada yang tidak. Lah, kenapa bisa? Ini Yohanes menerima Yohanes 1 nomor 1 ini pada saat Yesus sudah menjadi manusia atau pada saat Yesus masih berupa apa gitu? Kenapa tidak? Karena kan kita tidak bisa. Enggak, saya tanya. Yohanes 1 dituliskan oleh Yohanes itu pada saat Yesus sudah terangkatkah atau Yesus itu pada saat masih menjadi manusia kah atau bagaimana? Kita tidak bisa mendikte hati ataupun pikiran dari Yesus ataupun Tuhan. Iya kan? Kita tidak bisa mendikte. Sekarang Anda mendiktenya bahwa itu adalah ucapan Yesus. Nah, saya minta mana buktinya? Karena tertulis. Mana tertulis? Mana di Yohanes 1 tertulis inilah sabda Yesus? Mana coba tunjukkan. Itu Yohanes 1 ayat 1 kan? Itu kan sudah tertulis. Tapi tidak sendiri. Mana tertulis bahwa Yesus yang berkata demikian? Saya sudah katakan tidak semuanya disampaikan langsung oleh Yesus. Ada yang disampaikan langsung oleh Yesus, ada yang tidak. Itu sebabnya saya katakan kita. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana Anda bisa tahu? Dari firman Tuhan. Kan Yesus sudah datang, Pak. Yesus sudah datang. Yesus sudah menjadi manusia. Nah, harusnya apa tujuannya datang? Kan untuk mengajarkan sebagai guru kan? Nah, pada saat dia menjadi guru, mana ajarannya bahwa dia adalah firman menjadi manusia? Dia tidak mengucapkan itu secara langsung, tetapi kan sudah tertulis juga di dalam firman Tuhan. Iya kan? Ya. Kenapa Anda ini Yesus yang harus mengucapkan, bukan Yohanes. Tidak semuanya, seperti saya sudah katakan, kan tidak semuanya diucapkan oleh Yesus. Ada yang diucapkan langsung oleh Yesus, ada melalui murid-muridnya. Dengan kata lain, ada yang karangan, ada yang ucapan Yesus, ada karangan. Kalau Anda bilang begitu, saya bisa juga katakan bahwa Quran adalah karangan, karena kan tidak secara langsung oleh Allah. Kalau Anda punya pendapat seperti itu, saya juga bisa menjudge. Kalau dia karangan, berarti Anda sudah menemukan kesalahan di dalamnya. Halo, ini debatnya ini bisa debat kusir terus ini. Kalau kayak gini-gini. Enggak. Hah? Enggak. Berarti Yesus tidak pernah berkata kepada Yohanes ya. Yesus tidak pernah berkata kepada Yohanes bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Ya, betul. Dan juga Allah tidak pernah mengatakan kepada Muhammad ya bahwa dia itu adalah nabi, ya kan? Ini padahal di ini loh, Gurunda di hadits Yohanes 17 ayat 8 di situ kan Yesus menerima firman gitu loh. Memang. Nah, itu dia. Masalahnya ini masalahnya nggak ada saksinya ini menerima firman ini. Ini kan konsep kita kan udah berbeda. Jadi kalau kalian kan jelas bahwa apa itu kan firman itu kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Kan begitu kalian kan? Iya. Jadi kalau konsep kami kan bukan begitu.
Jadi konsep Anda kan dikarang oleh penulis kitab Anda. ya kalau kalian bilang dikarang-karang itu urusan Dikarang kenapa saya katakan dikarang? Karena Yesus sudah ada di hadapan mereka. Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi ada di dalam tulisan mereka. Jadi gini, jadi kan berarti dia karang. Murid-murid Yesus kan ada 12. Ya kan? Itu kan murid-murid Yesus yang dipilih langsung gitu kan. Nah, jadi intinya apa yang dalam arti di sini kan dari awal kan udah saya bilang konsep kita kan udah berbeda. Jadi apa yang mereka murid-murid Yesus ini kan mereka kan pelaku sejarah. Jadi mereka saksi hidup. Jadi mereka bersama-sama dengan Yesus kan gitu kan? Siap. Nah, ini dijelasin aja Bro Dan nih, minta tolong dijelasin nih. Sebab segala firman yang mau sampaikan itu loh. Ini nama firman ini siapa ini? Halo? Ya. Halo? Ini nama firman di sini siapa ini? Jadi gini, jadi kalau kita ini kalau kita bahas ini terus nggak selesai gitu loh. Jadi konsepnya begitu. Jadi dalam arti murid-murid Yesus, apa yang mereka waktu bersama Yesus, itulah yang mereka tulis. Itu kan udah tertulis di 1 Yohanes 1 Ini bukan murid ayat. Yesus ini Yesus sendiri yang ngomong ini loh. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Nah ini nama firmannya siapa ini? Kan kalau firman yang menjadi manusia Yesus namanya. Nah sekarang firman yang disampaikan Yesus namanya siapa? Yang dari Bapa. Enggak, ini tertulis di mana? Di Yohanes ini di Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Ya. Lihat dulu perikopnya. Ya ini perikopnya ya engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Yohanes Yohanes 17 loh kan bingung kan kalau dikasih kayak gini kan itulah. Jadi gini bro, perlu ini. Kadang kita ini kan salah persepsi ya, salah menilai. Kadang kita di sini kan Yesus itu kan firman yang telah menjadi manusia. Jadi berarti kan dia sekarang posisinya kan ada punya dikotomi. Dia bisa berposisi sebagai manusia, dia bisa posisi sebagai Tuhan, iya kan? Kalau ya, contoh nih, boleh. Nah ini sekarang nama firman ini siapa? Kalau dia dengar dulu nih, kalau dia posisinya sebagai manusia, berarti firman. Jadi sekarang kita lihat dulu posisinya dia itu sebagai apa dulu gitu loh. Ini lagi sebagai manusia ini. Nah, ketika dia sebagai manusia, ada firman lagi dari Bapa turun. Lalu kemudian firman ini disampaikan Yesus kepada mereka. Nah, nama firman ini siapa? Ya itu firman sabdanya Tuhan gitu loh. Iya, ini nama firmannya siapa? Firman yang menjadi manusia itu Yesus. Oke, gue sepakati. Sekarang firman yang disampaikan Bapa terus disampaikan lagi oleh Yesus kepada mereka, siapa namanya? Loh. Ini firman yang kan berbeda loh. Dari Yohanes 1 kan udah dikatakan bahwa firman itu telah menjelma jadi manusia di Yohanes 1:14 gitu loh. Oke, itu yang menjadi manusia namanya siapa? Jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini, kalau nggak kita tahu semua tujuannya gimana, kita akan kebingungan gitu loh. Makanya ini posisinya gue sedang kebingungan ceritanya nih. Nah sekarang ini firman ini siapa ini? Kok ini Bapak nyampein firman lagi? Gue kira firmannya udah lengkap di dalam Yesus gitu. Nah ini kok Bapak nyampein firman lagi kepada Yesus, terus Yesus nyampein lagi kepada mereka. Ini apakah konsep kalian yang salah atau memang ayat ini yang salah gitu? Coba gimana dijelasin dulu lah. Itu firman pangkat 2, nanti ada firman pangkat 3 lagi. Coba saya Yohanes. Coba. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Bro Ferry juga silakan ikut bergabung dijelaskan gitu. Ini kalian kan senang apa? Oke. Ya, saya kira firman ya. Jadi Yesus itu kan firman ya. Jadi kemudian ada lagi firman yang diberikan. Ya. Karena dia itu firman ya apa yang ada di dalam pikiran Allah Bapa ya itu yang juga
ada di benak Yesus, kan mereka satu. Iya, namanya Jadi siapa? apa yang ada Firman yang ada di benak Allah, Bapak siapa? ya itu juga yang ada di benak Yesus sebagai manusia yang sudah menjelma ya. Kan sama. Oke, siap. Oknumnya Berarti ada dua sama, firman kan? di sini kan? Firmannya Iya nggak? Ada dua satu. firman dong. Pertama firman yang jadi manusia, terus Satu. kedua Jadi firman yang masih ada ya. di benak Bapak. Jadi oke, firman yang menjadi Iya. manusia. Kemudian apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu juga kan firman, tapi dalam bentuk kata-kata. Iya kan? Putus-putus. Bisa tangkap? Itu mungkin ini PLT firman tuh, PLT, pelaksana tugas itu. Coba, bedanya Ini apa kan coba? ini kan perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Iya, boleh. Nah, berarti kan posisi kita kan di sini dia bilang Yesus itu kan dikotomikannya bisa dua. Dia dalam posisi manusia, bisa dalam posisi dia firman gitu loh. Jadi kita kalau selalu kita lihat dalam posisi dia sebagai Tuhan, ya mungkin kita juga udah ini kan gitu. Ini nama firman yang disampaikan ini. Ini firman yang disampaikan, bukan yang dilahirkan ini. Siapa nama Ya firman yang disampaikan? sabdanya Tuhan Ya disampaikan siapa kepada namanya? murid-muridnya. Masa cuma Yesus doang yang punya nama? Firman yang menjadi langit nggak dikasih nama, firman yang disampaikan nggak dikasih nama. Harus ada namanya dong. Ini bukan Matius 4 ayat 4 jelas loh. kan intinya dia udah memberi firman dari Tuhan, dia beri, Oh, jangan dia diintinya udah jelaskan gitu, kepada my murid-muridnya. Jangan intinya gitu. Kalian harus tahu, kalian harus komprehensif ketika menjelaskan memang firman itu ada banyak. Oke. Jadi harus bedakan ya, firman ya, Yesus yang menjadi firman itu dan ucapan, ya kan? Ketika Yesus ucapkan itu firman, ya itu firman. Tapi bukan berwujud seperti Yesus lagi manusia, tapi dalam bentuk kata-kata. Jadi firman itu cuma siapa namanya? Firman itu tidak ada nama ya. Firman itu kan kata-kata, ucapan. Loh, kok nggak dikasih nama? Tidak ada nama itu. Berarti hanya firman yang nama. menjadi manusia yang dituhankan. Sedangkan firman yang disampaikan tidak dituhankan. Kata-katanya Makanya itu saya bilang bukan Tuhan kan? Masa tidak paham? Loh, kok bukan Tuhan? Ini firman loh. Cuma dia kan nggak udah jadi saya manusia. bilang. Dari awal kan konsep kita kan udah beda. Kalau kalian Ya kan maka dari itu ini konsepnya kan kalian udah kami beda. pertanyakan. Gitu. Jadi jangan kalian memaksakan konsep kehendak kalian kepada Kami nggak memaksakan konsep kami. Di sini kami mempertanyakan. Kalian bisa bertanggung jawab nggak dengan konsep kalian? Kalian kan tadi udah bertanya ini apa? Ini ya firman dari Tuhan udah kami jawab. Iya namanya siapa gitu loh. Jangan dihilangkan itu. Gue nanya ini nama firmannya siapa? Nggak ada namanya. Ya udah. Ya udah nggak usah dipermasalahkan. Kata-kata itu tidak ada nama. Nggak usah dipermasalahkan. Ini kan menandakan bahwasanya memang kalian hanya memfokuskan penuhanan terhadap satu firman gitu. Padahal kalau kita lihat di Matius 4 ayat 4 ya, nih perhatiin lagi nih. Itu baru satu firman yang gue bawa. Gue nih ahli firman nih. Sebentar, mana nih? Aduh, ini dia. Matius 4. Perhatikan di sini. Ada manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini setiap firman, masing-masing namanya siapa? Lah, makanya saya bilang, kalau pemahaman kita udah beda-beda, kalau firman itu ya sabda Allah gitu loh. Ya iya itu, namanya siapa? Salah satu misalnya. Nggak ada nama, ya firman. Hanya berarti yang menjadi manusia saja yang dikasih nama. Berarti, jadi makanya dari awal kalau udah konsep kita berbeda, makanya kita jadi lucu-lucuan gitu loh. Kalian jangan berlindung di balik konsep yang berbeda. Di sini kalian mesti mempertanggungjawabkan segala apa yang kalian imani. Ketika kalian menuhankan firman, kemudian ada firman-firman yang lain yang tidak dituhankan, ini menjadi apa? Kontradiksi. Ya kalau menurut kalian kontradiksi ya silakan, itu kan urusan kalian. Ya kan? Pertanggungjawabannya gimana supaya tidak kontradiksi gitu loh. Kalau firman itu sebelum menjelma jadi manusia, firman itu juga udah pernah bertemu dengan Abraham waktu Sodom dan Gomora. Oke, ya kan? siapa nama firman yang bertemu dengan Abraham? Belum. Setelah firman itu menjelma jadi manusia, makanya dia jadi disebut Yesus. Sebelum yang bertemu firman Abraham itu menjadi manusia,
Ya, lah, ya firman, ya itu Yesus juga, cuma belum menjadi manusia, Yesus masih juga yang bertemu firman. Abraham kan? Iya, ketemu. Jadi Nah, ada dua apakah malaikat. Yesus yang bertemu Abraham dan yang menjadi manusia ini keluar juga dari mulut Allah? Atau keluar dari sesuatu Nah, yang itulah lain dari Allah kalian? sesuai dengan ayat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Gitu. Iya, makanya setiap Jadi firman jadi firman ini pun ya kalau Allah ini. kalau logika Terima kita itu dong. diputar-putar terus, ya nggak bakalan nyambung. Ini gua nggak Makanya saya bilang berputar-putar di konsep sini, kita itu udah kalian beda. yang mendiskreditkan. Ah, Kalian di sini kalau yang kami mendiskreditkan firman-firman yang lain. Gitu loh. Ini lihat nih, firman itu nggak hanya Yesus, karena banyak. Di sini ada kata setiap. kalau konsep kami, Allah itu punya roh, punya firman. Firman itulah yang menjelma menjadi Iya, manusia. punya roh, punya firman. Gue Gitu. tahu, apalagi soal Ah. roh gue paham banget itu. Nah, sekarang ini Nah, setiap firman ini kalau berarti konsep- firmannya banyak. kalau- Kenapa hanya yang kalau menjadi konsep manusia yang kali- dituhankan? Padahal semua firman itu keluarnya dari mulut Allah, semuanya sama. Bersama-sama dengan Allah, oke, Ya, betul. boleh, silakan. Tapi firman gak hanya satu. Makanya konsep kami itu Tuhan itu esa. Cuma Tuhan kan ada punya roh, dia punya firman. Firman itulah yang menjelma menjadi manusia. Sebelum firman itu menjelma jadi manusia, firman itu sudah bertemu dengan Abraham sewaktu penghancuran Sodom dan Gomora. Oke, siap. Ada 3 oknum, 2 malaikat, gitu. Oke, kami hargai keimanan Semua kalian yang udah seperti ini itu. kok. Jadi jangan Tapi- jangan kalau kalian kebingungan itu urusan kalian. Enggak, di sini gue nggak kebingungan. Yang kalian terlihat susah untuk menjelaskan itu kalian sendiri. Di sini kan gue membawakan 2 ayat. Pertama ini Kan udah adalah kami apa dijawab? Kalian nggak tahu nama firman kami kan ini udah siapa? jawab itu kan ya firman itu kan sabda Tuhan, kan udah kasih tahu bahwa di Iya. perikopnya itu kan yang di Yohanes Iya, tapi 17:8 kalian nggak tahu itu nama kan, firman ini siapa itu kan? firman Kalian itu nggak siapa? tahu nama firman ini siapa dan kalian tidak menyembah si firman yang keluar Yang- dari Bapa ini. Yang kalian Boleh yang saya kalian jawab? giring itu kan Boleh. Oke, silakan. Oke, jadi supaya lebih paham ya. Jadi firman itu ya yaitu Yesus sendiri kan. Ya, dia sudah menjelma menjadi manusia. Kemudian setiap yang diucapkannya itu firman, tapi dia tidak ada nama karena itu kan kata-kata, tidak punya nama lagi. Ya kan? Lah, Sudah firman bisa artinya bukan tangkap. kata-kata. Jadi kata-kata yang diucapkan oleh Yesus dan juga murid-muridnya itu firman, tapi itu tidak ada namanya lagi kan kata-kata dalam bentuk kata-kata yang firman yang menjadi nusul yaitu menjadi manusia ya cuma satu yaitu Yesus. Tapi kalau kata-kata itu juga firman tapi tidak ada nama. Jadi tidak ada nama itu kata-kata firman yang sudah diucapkan itu tidak punya nama. Itu saja. Oke, thank you. Mau mengerti atau tidak? Iya. Jawabannya seperti itu. Thank you. Iya, padahal sama-sama keluar dari mulut Allah ini. Tapi hanya satu firman saja yang dikasih nama. Firman-firman yang lain tidak punya nama. Gimana mau diajarkan yang Anda seperti jangan Karena kan Yesus itu cuma berarti satu. pola pemikiran Anda yang ini yang perlu diperbaiki gitu loh. Jangan Anda Kenapa ada firman diperbaiki yang dari 1, 2, mananya 3, 4. coba? Ini udah jelas-jelas setiap firman. Lah, Terus itu, di Yohanes makanya. 17 nomor 8 juga di sini segala firman gitu loh. Nah, itu alasannya jelas karena memang Yesus itu hanya dinobatkan menjadi firman. Makanya kacau karena Yesus itu bukan firman, Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari firman. Itu yang benar. Jadi Yohanes 1 makanya nomor 1 kalau itu kalian kan kalian bilang kalau menurut kalian kan firman itu kan ciptaan. Itu kan menurut kalian kan? Kalau menurut kami kan firman itu bukan ciptaan, adalah sang pencipta sendiri. Yohanes 1 Kalau buat 1, kami, pada mulanya gini, nah gitu. iya, Jadi udah beda konsep kita. enaken kologos. Maka sekarang kalau buat kami ini yang belum kalian pahami, firman ini adalah kata-kata Parsi. Ini datang dari Parsi. Punyanya Kekhalifahan Utsmaniyah. Yang kalian pinjam kata ini itu dari Utsmaniyah, dari Islam, Kekhalifahan Islam. Apa sih arti firman? Itu artinya dekret, surat perintah yang berisikan instruksi. Kami gunakan. Kami tahu konsepnya apa firman ini. Gitu. Lah kalian makanya sekarang memperkosa definisi yang ada gitu.
Karena firman ini disandingkan kepada kalam Arabik. Apa itu artinya kalam? Berbicara. Ketika berbicara mengeluarkan kata. Apa itu kata? Kalimah. Itulah Nabi Isa alaihi salam. Itulah kenapa dalam Tritunggal cabang Arab, Biblos Arabiknya menggunakan kata kalimah, bukan kalam. Maka dari itu, yang namanya kalam, yang kemudian diterjemahkan menjadi firman, itu artinya adalah berbicara. Namanya berbicara, jatuhnya sifat, bukan makhluk, bukan kholik. Paham kalian? Quran surat Ya, itu kan 4171. Ya, halo. Quran 4171. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya. Nah, kenapa nggak disebut firman di sana? Ayo. Ya, kalimatnya itu kan apa? Ucapan kan? Apa? Ucapan kan? Kalimat Ucapan, itu kan? kata, satu kata itu disebut Iya, kalimat dalam Arabik. Kalimatullah. Nah, sedangkan ini kalau firman ini rangkaian kata artinya ganteng. Makanya kalian bingung ketika kita tanya ini firman kok ada banyak, firman kok bisa keluar terus dari mulut Allah. Kalian bingung karena kalian nggak tahu definisi asli dari firman ini sendiri. Kami tidak bingung. Kalau bagi kami tidak mau bingung. terima mau enggak ya itu urusan Anda kalian. saja yang bingung. Kalau kami tidak Nggak percaya bingung. kalian bingung, nggak percaya kalian bingung nih. Kita buka ya sekarang apa namanya Alkitab kunonya ya. Nih bentar kita akan buka Sabda Web. Misalnya berapa nih? Yohanes 1 ayat 1 ya. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1. Nah, ini Alkitab Sabda keluar. Sekarang kita ke Alkitab kuno. Sekarang kalian perhatiin di sini. Kalian perhatiin di sini. Ini Patahu ya. Ini Patahu. Terus ini bentar. Salah. Ini masih Patahu. Ini masih Catahan. Ini masih Patahu. Nah, ini Leesdekker. Perhatiin di sini. Nah, ini Leesdekker nih. Oh, nggak bisa digedein. Ini lo lihat nih. Apa di sini ditulis firman sama Leesdekker? Tahun 1733. Di sini kalimat sesuai dengan Al-Quran, yang dimana menjadikan kalimat adalah produk dari kalam. Menclok terjemahan lama jadi firman. Udah jauh kemana-mana itu. Nih, selamat datang di kebenaran. Terima ini kenyataannya. Di sini dulunya kalimat. Tuh, Yahya, Injilul Kudus. Tersurat Allah Yahya. Ya. Ini terjemahan kalian sendiri. Makanya pelajari sejarah gimana Kristen datang gitu. Pelajari gimana Islam datang, pelajari gimana Yahudi datang. Insya Allah kalian akan menemukan kebenaran, my brother. Ya, kalimatullah kan Dan itu pertama, sama kan kalimatullah. Mana firman Allah mana? Kalimat ini bagian dari firman. Di Al-Quran ya, Quran 4171. Sesungguhnya Al-Masih itu putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatullah. Nah, cakep sama di sini. Arabik pun sama, tapi kok terjemahan baru menjadi firman. Apa artinya kalimatullah? Apa kalimatullah? Apa artinya kalimatullah? Itu artinya adalah satu kata dari Allah. Kalau misalnya kalimullah itu julukannya Nabi Musa alaihissalam yang artinya adalah berbicara langsung dengan Allah. Jadi Yohanes 1 itu sudah tepat. Pada mulanya adalah kalimatullah. Kalimatullah itu bersama-sama pada mulanya adalah kalimatullah, harusnya begitu. Dan ini harusnya ini bukan adalah ini. Yesus itu. Nah, bagus. Sekarang kalau misalnya udah menerima kalimat, kita sekarang bawa lagi ke Yunaninya. Pahami nih Yunaninya ya. Pahami nih Yunaninya. John 1 interlinear. Perhatikan. Kalian jangan adalah lalu kalian terima adalah. Ini Yohanes 1 ayat 1 dia menggunakan kalimat past tense atau kalimat lampau yang dimana terjadi dahulu kala sekarang sudah tidak terjadi lagi. Nah ini ya NRK hologos. In the beginning was the word. Ini kata was. Perhatikan itu bukan is. Kok jadi adalah gitu. Harusnya apa jadinya dalam bahasa Indonesia?
pada mulanya kata-kata pernah bersama dengan Allah. Oke, kenapa bos? Karena itu kan kekekalan, sebelum ada sesuatu dia sudah ada, makanya Kalau dia mau gunakan kekekalan was. pakai Ya have betul itu. been. Betul Pakai tuh. have been Ya kalau bos, mau, karena jangan sebelum was. sebelum ada sesuatu dia sudah ada itunya, itu sebabnya Udah pakai ini lu was. udah kalau bawa linguistik kita mesti mematuhi aturan linguistik. Kalau misalnya pengen selamanya itu pakai have been. In the beginning the word have been with God. Nah, gitu loh. Oke, coba Anda Baru bandingkan Kejadian 1 ayat 1. nih lu pengen Kejadian 1 ayat 1 nih. Iya. Entar kita buka di sini ya. Mana ada has been? Tidak ada sana. And the earth was Genesis without form. 1 interlinear ya. Nih. Nih, perhatikan. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Nah, lihat nih. Beresit bara Elohim. Kejadian In 1 the ayat 1 dan 2 beginning, juga. God created the Ya, heavens, itu Hasamayim, past tense. and the Semua earth. past tense kan? Ya iya, kenapa coba? Ini udah bener. Iya, Karena karena penciptaan itu itu sudah hanya ada terjadi sejak satu lama. kali di masa lalu. Persis sama dengan Yohanes 1 ayat 1, in the beginning was the word. Word ini Yohanes dulunya 1 itu pernah bersama Allah, sebelum kemudian dia keluar, sesuatu akhirnya ya ada, bukan sebelum sesuatu Tuhan ada dia lagi. sudah ada. Sebelum Nah, sesuatu perhatikan yang ada dia berikutnya sudah ya. ada. Itu The sebabnya word baca was sampai ayat with 3. God. Nah, ini nih, ini enak banget nih. Dulunya kata pernah bersama Tuhan. Apa diartiin di dalam Biblos cabang Indonesia? Dan kata bersama-sama dengan Allah. Was-nya nggak dibawa. Apa pula kalian ini? Itulah kenapa gue bilang tokoh-tokoh Biblos itu tidak menuhankan Yesus. Hanya tokoh-tokoh Biblos versi Indonesia yang menuhankan Yesus. Kalaupun Ya. mereka tidak Kalau menuhankan misalnya Yesus, pengen kami lu tetap kalau misalnya menuhankan pengen Yesus. apa ya, pengen pakai is itu pakai estin nih, gua kasih ayatnya ya. Gua kasih ayatnya nih. Kalau misalnya pengen misalnya pakai is ya, pakai adalah itu nih. God is love. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, God is love. 1 Yohanes 4 ayat 16. Perhatikan. Perhatikan nih pelajaran nih. Nih. Nah, God is love, theos, agape, estin. Aduh. Estin, baru lu bisa dapet is. Yohanes 1 ayat 1 itu kekekalan. Jadi Nah, dari dulu baru dia bisa dapet sudah ada. is. Kalau pakai estin. Kalau bukan estin, dia pakai n itu was, verb 2. Kejadian yang telah terjadi dan di masa depan tidak terjadi lagi. Enak nggak? Enak lah, pelajaran gratis. Makin lu tahu bahasa aslinya, makin lu tahu isinya hanya tauhid. Tidak ada penuhanan kepada manusia, ruh, dan firman. Itu Anda kan tidak percaya, ya? Gimana Yang mau percaya menjelma kalau menjadi tidak manusia. tertulis, ganteng? Ya, Ya gini, sama. Anda mau percaya mau juga dengan kami ya. Nah, ini yang baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Aku dilayani Akhinahin baca ya. Udah lama gak dengar suaranya. Aku pendek aja dengan aku baru dengar si Peri Sawah ni lama dia nak keluar ni. Aku pikir dia dah mati kena Covid, pergi hidup dia. Dia hidup ke Peri ya. Selamat sore Peri. Oh, alhamdulillah. Praise the Lord. Oh, syukurlah. Ya. Karena gini Peri, kalau kita manusia ni mati, hidup lagi dibilang orang hantu kita ni, betul tak? Halo? Halo. Betul tak Peri? Ya kan? Apa Umpama maksudnya? kau tu kan dah, kalau kita manusia ni, aku fikir kau kan kerana kita dah lama nak ketemu ni, kita intermejo dulu sebentar. Aku fikir kau tu dah mati gitu lah. Oh, pergi hidup gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa kita ni, kalau kita ni mati, balik hidup tu orang bilang hantu, betul tak? Halo? Nafas hidup di tangan Tuhan, jadi kita selalu Tidak betul. bersyukur dengan Itu nafas hidup betul. yang Tuhan anugerahkan. Itu betul. Tapi kalau kita hidup lagi, macam kita ni mati. Macam akulah umpama mati. Lalu hidup lagi besok orang bilang kita tu dia hantu. Betul tak tu? Ya Itu kan? menurut pandangan manusia. Itu menurut Ya, pandangan betul. Ya. Betul kan? Jadi hantu kan?
Itu Nah, pandangan kita, manusia. Tapi kalau iya betul. firman Tuhan tidak seperti itu. Jadi kita Ngapa berpegang pula pada jadi firman Tuhan. nyangkut-nyangkut firman Tuhan? Hei, Ya, kita nggak ada ikut berpegang sana. pada firman Tuhan. Jadi orang yang mati sudah itu hantu itu sebetulnya itu pandangan manusia, tapi kalau pandangan Alkitab kami tidak. Oh gitu. Jadi Ya, kalau umpama karena ada orang Kristen ketika dia mati, mati, umpamanya karena ketika hidup dia lagi, mati, ketika hidup dia lagi, mati, ah, nafas itu kembali kepada si pemberi nafas, yaitu Allah. Jadi tidak ini ada gini, bilang, entar oh lo. itu dia gentayangan. Itu pandangan kami sebagai orang Kristen. Jadi ketika orang Oh, mati itu sudah habis, ya iya, betul. jasadnya kembali kepada tanah dan nafas hidupnya kembali kepada si pemberi nafas kehidupan. Jadi tidak ada hantu di sana. Iya, Tidak ada hantu umpamanya kalau dia gentayangan. hidup lagi, kau dengar lo, bukan gitu maksudku tuh. Umpamanya kalau dia nih hidup lagi, kan dah mati. Macam yang di apa di Afrika itu kan ada pendeta-pendeta bisa menghidupkan orang mati itu. Ya kan, dah mati dihidup orang tuh. Nah, bahasa kita kan itu hantu namanya kan? Betul tak? Memang Itu bahasa tahu dari manusia, mana tapi ada kalau bahasa Alkitab tidak ada. Pak Bancai, ada pendeta menghidupkan orang mati? Ada tuh di Afrika tuh. Coba saya di tu kan tuh, yang ngaku-ngaku bisa menghidupkan orang mati, tapi dah akhirnya kena tangkap polisi, dia bohong gitu, Pak. Ya, ada juga yang bohong, memang bohong. Saya juga mengaku Itu itu bohong itu. makanya tadi aku bilang kau. Semua bisa Gini loh, terjadi atas izin Tuhan itu saja. bentar loh Ferry bentar loh. Oke. Makanya aku bilang kalau orang kita nih macam film, kau pernah Gasper, film Gasper ya? Film Gasper hantu kecil tuh. Kan gitu. Jadi dia kan dah mati, dihidup, lalu dibilang orang hantu. Beda dengan Yesus. Yesus, kan manusia gak ada tu kan manusia dia tu kan. Anak tu kan anak tunggal, manusia kan. Nah begitu dia mati, dia lagi dibilang Tuhan. Nah itu jak beda di situ, jak aku bilang sama kau. Okey, lanjut yang lain ya. Aku bilang Ferry, jangan lama tak dengar Ferry soal. Ya, Dah lama oke, aku nak ketemu salam ya. Ferry ni. Salam ya, Bro Banca ya. Gimana? Yalah, salam. Salam Iyalah, sehat salam untuk lah. keluarga juga. Oke. Iya, salam NKRI gitu kan. Cuman kau Ya. ni dari kemarin-kemarin tak cerdas-cerdas, Pak. Cubalah cerdas sikit berfikir. Tak cerdas-cerdas kau ni, aduh. Kawan aku dah jelaskan kayak gitu, aku dah jelaskan simple gini, kau pun masih agak tak mau terima. Tapi tak apa-apalah. Itu kan keyakinan you, tak masalah lah. Makanya aku bilang tadi Gasper itu kan manusia asal tuh. Begitu dia mati, hidup roh layang-layang tuh orang, hantu tuh Gasper tuh. Ghost, Gasper jadi kan. Nah, Soalnya Yesus saya manusia tidak percaya pada mati, hidup roh-roh lagi jadi jahat Tuhan. Itu jak bedanya. Makanya Ya kan saya simple. tidak percaya pada roh-roh jahat itu. Hah? Saya sebagai orang Kristen tidak percaya pada roh-roh jahat. Yang maksudnya Gimana sudah pula kau nak meninggal berarti kau nak kemudian percaya Bible berarti? Kau nak percaya Bible berarti? Roh jahat. Maksudnya yang Lah. sudah mati kemudian rohnya melayang-layang itu tidak ada dalam Bible, dalam ajaran kami itu tidak ada. Itu waktu Yesus mindahkan babi ke dalam babi itu, roh-roh jahat dalam babi itu gimana tuh cerita tuh? Roh jahat roh baik tuh. Yang orang mati tidak ada. Maksudnya dia meninggal kemudian rohnya itu melayang-layang tidak ada. Itu maksud saya. Loh, roh Allah melayang-layang di kejadian pertama tuh di atas air tuh gimana pula tuh? Pada mulanya roh ayah melayang-layang, masa kau enggak percaya? Maksud saya Pak gini, orang yang mati kemudian rohnya melayang-layang itu tidak ada dalam Alkitab kami, itu maksud saya. Itu kan film Gosper tuh aku bilang tadi, Gosper. Ya. Dia melayang-layang tuh karena dia mati tadi, dia hidup lagi dibilang hantu. Kan Itu gitu. fantasi. Ya, itu fantasi. Itu Ya. Itu kan Nah, sekarang film kalau itu. kalau laki-laki, kalau manusia mati, ya kan manusia nih mati nih, ya kan? Dia hidup lagi jadi Tuhan tuh pasti kan real nyata tuh. Loh. Itu fantasi kan enggak tuh? Ada laki-laki mati. Ada kan? Mati tu habis minum, dia habis kena kasih tu, kena kasih anggur asam di dalam dengan tu kan dia mati tu. Dia tu dia hidup lagi itu real ke fantasi kata kau tadi tu? Kau bilang fantasi je, dalam tu tadi. Gasper tadi tu. Kalau itu real. Oh, real. Gasper kan itu Nah. hanya film kartun, itu ya tidak real, itu dibuat-buat. Tapi kalau anak tu real gitu ya. Roh Allah yang melayang-layang lalu mati itu real gitu. Roh Allah tidak pernah mati. Roh Allah itu tidak pernah mati. Coba Anda tunjukkan satu dalil bahwa roh Allah itu mati. Tidak ada roh Allah mati. Enggak. Yang ku tanya, jadi yang mati 3 hari itu siapa tuh? Bukan roh, bukan.
Tubuhnya yang mati. Tapi kalau Oh, roh tubuhnya. itu, ya, Ayolah. tubuhnya. Yalah, kalau dah tubuhnya jadi lah. Tapi hidup lagi kan? Ya, Hidup lagi enggak pastilah. tubuh? Hidup. Ya, hidup lagi. Ya. Kenapa jadi Tuhan? Waktu dia hidup bisa jadi Tuhan. Kita manusia punya keterbatasan, jadi kita tidak bisa menjangkau kemahakuasaan Allah. Oh gitu. Ayolah Ya. kalau dah gitu, apa nak dikata? Imani aja. Oke, lanjut. Aku standby Ferry ya. Ya. Salam NKRI Ferry. Oke, salam juga ya. Ya, salam NKRI lo. Uy, NKRI lo sebutlah. Ya, NKRI harga mati. Kalau gitu kau jangan duduk-duduk di Paul Jong lagi. Di apa di room Paul Jong tuh kau sering nongkrong situ tuh. Dia tuh mau disinterogasi tuh. Ya. Saya tidak setuju dengan kata-katanya. Saya tidak setuju dengan perkataan karena itu bukan ajaran takutnya Kristen, kau ketularan nanti. Ajaran Ketularan Kristen dia. itu tidak membenci. Ajaran Kristen itu tidak membenci. Kalau Jadi sudah gini, membenci itu ya itu nanti sudah kau ajaran iblis. sering duduk-duduk situ, aku takut kau tuh nanti pengaruh dia. Jadi Kristen radikal, gitu kan? Ya, Lalu mau dukung disintegrasi, dia kan dukung Papua Merdeka tuh, teroris Kristen di Papua tuh. Harusnya kau nasihati dia situ. Ya, makanya kita punya prinsip lah, ya kan? Syukurlah kalau kau punya prinsip gitu, syukur kau nasihati dia juga. Kawan-kawan tuh kan yang di Papua tuh jangan kita mau anak tuh gitu kan. Jangan kita Ya, jadi betul teroris itu. Kristen, tak boleh. Ya, Kita nih betul. NKRI harga mati. Ya, betul Oke? itu, Pak. Ya, oke. Sip, lanjut. Aku standby. Gurunda? Apa sudah mau tutup ini? Ya. Ya, Dek, mungkin sudah panjang nih, udah hampir 4 jam. Sementara kita udah janji kepada teman-teman di live comment untuk memberikan cenderamata dari MMCI. Makasih ya Bang telah hadir bersama kita di sini ya. Ya, makasih Iya. ya. Cuma Iya, saya mau sama-sama. katakan ya, Sama-sama. sebelumnya saya mau katakan bahwa hukum Allah itu universal, kemudian hukum Allah itu untuk semua bangsa ya. Karena Allah itu Iya. adalah Allah semua kita. Dan saya minta maaf kalau Iya. ada kata-kata yang menyinggung ya. Ya, kita ini hanya Sama Bang, diskusi ya. kami juga Oke, minta maaf. terima kasih. Betul. Ya, Siap. terima kasih atas kesempatan. God bless you all ya. Baik. Saya pamit ya. Baik, kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Brother Ferry. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke. Ada Ustaz Juma pula. Assalamualaikum Ustaz Juma. Saya pikir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abangku. Subhanallah. Kita acara ini sehat walafiat juga kah? Sehat alhamdulillah. Abang gimana, sehat juga kan? Alhamdulillah. Cuman aku minta doa kita lah sana untuk kami di Sintang Kalimantan Barat. Di kami kena banjir besar nih. Jalan dah putus. Insyaallah. Nah, kita doa aja lah, mudah-mudahan surut. Tempat aku sih alhamdulillah belum kena ya, tapi dah nak juga. Tapi yang lain-lain tu rumah tu dah habis dah tu. Dah sampai bumbung rata-rata tu kan. Belum di kecamatan ini dalam kota je ni, kita tak bisa keluar ni. Dalam kota jalan protokol kami tu habis tertutup tu. Motor tak bisa lewat lagi. Untung enggak ada truk apa besar-besar tu apa untuk mindahkan sekitar mungkin ada 2 kilo lah ya, kan? Nanti banjir lagi gitu. Tak ada orang tahu. Okey ya. Terima kasih semua kawan-kawannya yang di live chat juga doakan kami ni. Untungnya tempat kami ni banjirnya enggak macam di Jawa tu enggak menganyutkan rumah, tak ada, cuman apa? Air genangan kan, air Sungai Melawi, air Sungai Kapuas meluap besar gitu kan. Hujan tinggi, kemudian hutan-hutan pun dah habis gitu kan. Jadi resapan tak ada. Ya itulah. Ibat tangan-tangan kita gak lah. Kan? Tapi itulah dah. Qadarullah kami lah ni kan tahun ini. Okey, terima kasih. Ustaz Juma tadi ada Ustaz Alwan juga tadi aku dengar tadi tu kan. Iya. Okey, silalah kalau nak tutup. Tutuplah dengan kafaratul majlis ke apa. Sila. Iya. Adinda Sayar, ini kan ada yang mau dibagikan ini ya. Kostum ya. Teman-teman mana MCI? Ustadz Alwan atau yang lain? Oh, sebentar. Ya sambil diisi dulu aku catat dulu. Iya. Baik, jadi yang terkait dengan perbincangan ini ya, sambil menunggu teman-teman dari MCI untuk memilih komen yang terbaik di channel MMCI ya, mudah-mudahan ada yang naik hari ini, ada beberapa teman yang akan terpilih nantinya. Jadi sahabat-sahabat, mohon supaya
komen di channel MMCI channel ya, Makassar Mualaf Center Indonesia. Ketik aja MMCI, insya Allah akan muncul. Anda komen di sana, nanti kita akan memberikan cenderamata gitu, berupa kostum dan juga kalender langsung dari MMCI. Silakan teman-teman yang ada di channel Zulkifli M. Abbas atau channel Sahabat Zuma untuk beralih ke channel Makassar Mualaf Center Indonesia, MMCI. Kemudian antum semua komen di sana, nanti kita akan pilih. Yang lucu-lucu komennya, yang cakep-cakep komennya kita akan pilih untuk mendapatkan cenderamata kita ya, berupa kostum dan juga kalender langsung dari MMCI. Baik, sambil menunggu yang lain ya, kembali saya ingin mengingatkan kepada apa yang dipertanyakan oleh saudara siapa tadi? Ferry ya, terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW itu bercakap layaknya Nabi Musa alaihissalam. Jadi di dalam Al-Quranul Karim itu sudah diterangkan ya oleh Allah ya, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu diperjalankan oleh Allah ya, dari bumi ke tempat singgasana Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, tadi sahabat Kristen itu maunya percakapan Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW itu maunya itu direkam. Dia maunya direkam di dalam Al-Qur'anul Karim. Sayang sekali percakapan Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak diwahyukan kembali oleh malaikat Jibril. Nah, kenapa tidak diwahyukan kembali oleh Allah kepada malaikat Jibril? Karena Allah tidak mengulangi peristiwa itu kemudian tentang percakapan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang malaikat Jibril sampaikan adalah kisah perjalanan Rasulullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi yang tahu tentang isi daripada percakapan Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Siapa yang tahu kalau begitu? Yang tahu adalah seluruh umat Rasulullah Muhammad SAW. Di mana percakapan itu? Dituangkan di mana percakapan itu? Dituangkan di dalam setiap tahiyat, di dalam salatnya umat Islam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu adalah ucapan pemberi salam penghormatan Rasulullah Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menghadap kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Semua ucapan penghormatan, pujian, agungan itu hanya milik Engkau ya Allah. Kemudian Allah itu menjawab sapaan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai nabiku. Begitu pula rahmat Allah atas segala karunia-Nya untuk. Nah ini ya, inilah percakapan Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dilanjutkan lagi ketika beliau mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ini adalah ucapan Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan Allah pada masa itu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini inti dari percakapan antara Allah pencipta alam semesta dengan Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Rasulullah menerangkan tentang salat itu kepada kaumnya, kepada kita umat Islam. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada tata cara salat. Maghrib caranya begini, Isya caranya begini, subuh caranya begini, asar, duhur caranya begini, tidak ada. Tapi Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Kenapa harus melihat Rasulullah? Karena Rasulullah yang menerima langsung teori dan prakteknya di hadapan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Rasulullah yang menerima langsung ketika beliau memuji Allah dan seterusnya. Jadi yang tahu itu hanya Rasulullah. Kemudian umatnya, yaitu umat Islam yang diberkati dan dirahmati oleh Allah.
Jadi kita tidak ragu tentang itu. Makanya kemudian saya terangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar adalah nabi yang sama seperti Musa. Nah, kedudukan daripada tahiyat ini, ya, itu sama kedudukannya dengan ucapan-ucapan Yesus yang kemudian merupakan sabda bagi Bani Israel. Jadi kedudukannya itu sabda. Nah, yang difirmankan itu adalah perjalanan beliau. Perjalanan beliau yang kemudian difirmankan oleh malaikat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad SAW, lalu kemudian kepada kita umat manusia. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Artinya bahwa apa yang kemudian menjadi pertanyaan sahabat kita tadi, itu kita sudah bisa menjawabnya. Nah, Allah itu tidak pernah nusul menjadi manusia, sehingga dengan manusianya dia kudu harus dilihat oleh manusia, kemudian berfirman. Tidak. Kenapa saya katakan demikian, bahwa kalau Yesus itu adalah firman, maka yang pantas mengatakan itu adalah Yesus. Yesuslah yang menjadi sumber, karena konon ceritanya menurut iman mereka, Yesus ini adalah pencipta alam semesta yang nusul menjadi manusia. Maka sebagai manusia, Yesuslah yang harus mengatakan segala sesuatunya. Karena memang Yesus konfirmasi itu. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan, semua dari Allah. Aku menerima segala firman dan telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau segala firman yang aku terima telah aku sampaikan kepada mereka, sejatinya kalau mereka ini, ya, kalau pengarang kitab kanonik ini adalah masuk dalam golongan mereka, maka yang diucapkan, maka yang dituliskan adalah ucapan firman yang kuterima dari Allah. Katanya tidak. Itu makanya saya katakan bahwa kedudukan daripada kitabnya teman-teman Kristen itu adalah hadis maudhu, hadis dhaif paling tinggi. Karena tidak ada sanad yang bisa kita jadikan sebagai acuan siapa yang bertemu Yesus, siapa yang mendengarkan Yesus, siapa yang melihat Yesus, tidak ada. Sekonyong-konyong menuliskan seperti yang mereka imani saat sekarang. Jadi, kalau Allah mereka tuntut, siapa yang menjadi saksi Allah datang kepada Rasulullah? Tidak bisa ada yang menjadi saksi. Karena Allah itu adalah esensi pencipta. Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu adalah makhluk. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Tidak ada yang bisa melihat dengan kasat mata. Melihat Allah hanya bisa dengan melihat karyanya, melihat ciptaannya. Sama seperti Anda semua sekarang ini. Anda tidak bisa melihat Zuma. Anda tidak bisa melihat Zuma. Tapi untuk Anda meyakini bahwa Zuma itu ada, Anda mendengarkan perkataan Zuma. Bukti bahwa saya ada, Anda mendengarkan suara saya. Itulah gambaran jelas bahwa Allah itu ada. Seperti itulah adanya. Jadi sangat sederhana ya untuk mematahkan konsep-konsep yang seperti itu, bahwasanya Allah itu mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa itu sudah terbukti hanya terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik para sahabat-sahabat sekalian, mungkin sudah datang teman-teman kita, ada Dinda Alwan di sini. Silakan untuk kemudian melanjutkan apa yang menjadi niatan kita pada hari ini. Silakan. Ayo Dinda. Halo. Ustaz Talon belum ada ya? Assalamualaikum. Adinda Kelvin juga keluar. Hai. Saudara. Halo. Kita tunggu sebentar lagi ya. 11 ditambah 7 berapa sih? 16 jam 4 lewat 15 16. Kayak gini. 16 ditambah 17 berapa sih? 16 tambah 17. Berapa ya 16 tambah 17 ya? Jamnya berapa sih? Jam 4 lewat 17 menit. Hah? Jam 4 lewat 17 menit. Iya kan? Iya sih, nak tahu lah. Iyalah, tadi mandi. Iya. Ananda siapa tuh? Ananda Surya bisa naik gak?
untuk nunjuk teman-teman yang kita pilih ya, kita pilih langsung komennya yang terbaik. Ananda Surya mungkin bisa dengarkan suara saya. Karena siapapun yang saya pilih hari ini, komen terbaiknya siapa yang catat gitu. Aduh, sahabat-sahabat kita yang lain pada kemana ini? Tunggu ya, sahabat-sahabat, sabar ya, sabar ya. Sabar, sahabat-sahabatku, ya. Sabar, sabar nih ada ujian. Mana Selayar tadi? Mana Selayar? Keluar gak dia tuh? Ini siapa nih? Itulah. Yolandari Itulah, ini Bang. siapa? Iya ya? Iya. Gimana? Sahabat Yolandari siapa ya? Coba buka mute gitu, bisa ngomong enggak dia tuh? Tadi ada Ustaz Alwan kayaknya, tapi di mute tadi dia tuh. Jadi enggak ada tuh dia. Jadi kita tadi ini menjelaskan tentang apa? Tentang hukum global Allah Subhanahu wa taala ini kan berulang-ulang kali ya. Kita memang seperti itulah kita ya. Menjelaskan kepada kawan-kawan kita Oten nih memang itulah mereka itu kan. Nah, mudah-mudahan dengan ini kan ada tapi banyak kok hasilnya mereka itu bisa berpikir ulang. Nah, makanya saya selalu mengatakan kepada mereka itu direview ulang keyakinan you, direview ulang gitu kan. Benar enggak yang kau yakini kan gitu. Nah, karena terdogma tadi kan terdoktrin. Maka saya tadi bawa dalil akli tadi kan saya tanyakan tentang Gasper film kartun itu kan. Kalau kita manusia mati, hidup jadi hantu kata kita kan. Itu pun di mana-mana orang Eropa, orang Amerika bilang ghost. Ghoster kan? Nah, gitu. Aku balik kan. Tapi kalau manusia satu ni dia mati dah lagi jadi Tuhan kan, terbalik lungkang hidup ni. Dengan kata-kata gitu biar agak-agak berdenyut dekat kepala dia kan. Memang macam gitu. Jadi saya dengan Perry itu sering saya itu dengan Perry itu kayak gitulah model dia tu belet-belet kan. Dan paling-paling dia pertanyakan ni siapa saksi Nabi Muhammad SAW waktu di gua Hira. Itu je tolong tanya dia, lain tak ada. Nah, dengan siapa dia waktu Isra Mi'raj ya. Itu je pertanyaan. Dia pertanyaan-pertanyaan kalau kita balikkan ke dia pun dia kalang kabut juga kan gitu kan. Nah, sementara saksi Rasulullah tu jelas sekali Al-Amin kita bilang kan. Itu saksi dia. Waktu dia ke Gua Hira tu saksi yang melihat dia ke sana pergi sana tu isteri ni Khadijah. Ya kan itu. Masa dia berdua dia sendiri situ dapat bila dia saksi kalau kita berdua saya dengan Ustaz Jumal dua saya saksi itu bukan pewahyuan tu namanya kan gitu. Tak pernah tu Allah ngasih wahyu tu ramai-ramai orang. Nah, itulah untuk kita meyakini bahwa sesuatu yang disampaikan dan dikabarkan itu benar. Tidak ada yang membantah tu kaum itu kan karena menyelisih yang selama ini kaum jahiliyah tu lakukan, mereka imani kan gitu. Datang Rasulullah membantah itu, meluruskan mereka, tentu dapat pertentangan kan. Sama dengan Yesus tu waktu dia meluruskan kaum di sendiri pada zaman itu kan. Oke, dah ramai kawan ni sudah standby gini. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang ada di live comment ya, tadi teman-teman kita Adinda Alwan, Slayer ada gangguan jaringan dan juga di tempat Adinda Alwan ini ada mati lampu tadi. Jadi harap maklum sambil kita menunggu komentar-komentar yang tercantik, yang unyu-unyu, yang baik, cantik sekali. Ya, mungkin saya serahkan kepada Adinda Alwan dengan Kelvin untuk memilih sahabat-sahabat kita. Silakan, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf karena kalau live chat ini Kanda, kalau kita pilih kan agak setengah mati ya, konfirmasi ulangnya dan lain-lain. Jadi insya Allah pemilihan untuk komentar terbaik itu nanti kita lakukan setelah siaran live ini selesai. Jadi harapan kami nanti teman-teman di channel MMCI silahkan berkomentar di situ ya. Buat antum semua fans-fans Bang Zuma, Triun Slayer ya, Bancai dan semuanya lah ya. Silahkan komentar di situ. Nanti insya Allah akan ada tim kami yang menentukan gitu. Nah,
kemudian nanti bakal dikomentari nanti, dan yang dikomentari itulah nanti yang silahkan nanti saling akan dimintai alamat untuk kami kirimkan giveaway-nya itu. Ya mohon maaf tadi di sini hujan lebat ya, lalu tiba-tiba lampu padam jadi terputus ya, semua terputus. Ya, Di wilayah saya cuman terik bisa, di sini malah. subhanallah. Itu Iya. ya itulah ya Iya. kondisi di satu daerah tapi beda. Agak mendung sedikit sih, tapi ya lumayan lah. Kalau di sini tadi seperti badai. Saya telepon dengan adik Surya itu, bagaimana di sana? Wah, katanya sama, mati lampu juga ya. Ya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jadi giveaway-nya itu ada insya Allah ada baju dan juga ada kalender. Nanti dia spesial, nanti kita minta Bang Zuma mungkin sedikit kasih sign ya, signature, tanda tangan mungkin untuk ya sebagai kenang-kenangan lah bahwa kita pernah hidup di bumi yang sama di waktu yang kurun waktu yang sama begitu. Ya soalnya saya dihubungi beberapa Tapi saya orang lihat itu, ini udah banyak komen ini, Dek. Udah banyak komentar ini di biasanya nanti channel MMC. biasanya nanti saat live baru kemudian di saat offline baru bisa kita ini kan. Nah, kalau seperti ini lagi live kan dia up naik terus gitu, itu agak setengah mati dan biasa tidak tersimpan. Ya, Itu terus kendalanya kemudian kapan diumumkan berartinya? Jadi ketika misalnya di live comment itu nanti akan dijawab ya. Jadi live comment yang bukan live comment, mohon maaf, komentar ya, komentar nanti yang dipilih oleh tim dari MMCI nanti akan dibalas langsung di link komen itu. Jadi tim MMCI nanti yang langsung membalas di komentar itu, misalnya selamat Anda terpilih mendapatkan sedikit cenderamata gitu dari MMCI. Lalu ya gitu aja, nanti saling menjawab aja di situ di komentar itu, di kolom komentar itu. Oke, jadi sahabat-sahabat sekalian, habis kita live ini nanti tim kita akan memantau ulang ya komen-komen antum semuanya, lalu kemudian pengumuman pemenangnya itu nanti kita akan tuliskan di kolom komentar. Nah, yang terdata sebagai pemenang itu nanti kita akan sertakan nomor admin untuk koordinasi di sana, minta alamatnya untuk dikirimkan. Nanti misalnya dapat kostum 1 misalnya ya, nanti kita akan kirim langsung bersamaan dengan kontainer gitu loh. Iya, betul. Ya meskipun mungkin enggak berarti lah cendramatanya, tapi paling tidak untuk menyemangati kita gitu loh, bukti bahwa pernah kita sama-sama gitu kan. Wah, berarti banget lah Burunda. MMCI. Jadi terdepan berikutnya. Jadi gini, MMCI, YPMA, apalagi ya, Arematea, itu semua sama aja. DCC itu semua sama aja. Jadi kita semua berkumpul ya, kita tidak seperti karakter kufar-kufar yang di luar sana yang saling gigit menggigit ya, cabik mencabik. Kita saling hormat menghormati, takzim kita tinggi-tingginya ya. Seperti Pak Hinbanca ini kan kakak kita yang tertua ya. Kakak. Iya. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah pesan kalender ya. Ada yang pesan sampai puluhan gitu ya. Adinda Nurul Hidayah ya. Siapa lagi pelatih saya Sensei Nurul, kemudian teman saya yang ada di Singapura. Ya, thank you ya. Saya nggak bisa nyebutin semua ya. Sahabat saya Ukhti Isnawati ya. Ini yang pesan kepada saya yang saya ingat banyak pokoknya. Ada namanya Sandra, ada Ibu Ins Habibi juga, Insan Habib. Ya, banyak. Pokoknya namanya keren-keren deh. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Pokoknya intinya thank you yang Anda luar biasa di dalam mendampingi teman-teman dalam menyampaikan kebenaran. Anda luar biasa. Semoga Allah melimpahkan seluruh
hidup Anda itu dengan berkah. Gitulah. Amin. Nah, termasuk juga yang nyumbang untuk pembangunan masjid kita ya. Subhanallah, luar biasa ya. Antum semua hebat-hebat, luar biasa. Salut saya. Saya sampai ya meneteskan air mata, ya Allah, sekiranya kekasih saya yang tersayang itu masih hidup, bahagianya beliau mendampingi hari-hari saya yang ya begitu bahagia belakangan ini, karena banyaknya teman-teman yang antusias memperhatikan rumah Allah dengan niatan kita mendirikan masjid untuk sebagai pusat kita untuk membuat kajian-kajian ya. Masjid kita itu luasnya 16 kali 17 ya. Insyaallah kita akan menjadikan sebagai rumah ibadah yang menjadi tempat kita nantinya kumpul ketika ada kajian-kajian. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Allah melimpahkan hidayah, berkat, rezekinya makin bertambah dan makin berkah. Amin ya robbal alamin. Jadi buat tambahannya, jadi teman-teman khusus video ini nanti antum ke MMCI ya, bersanding ke sana juga lah, bertandang ke sana, main ke sana di channel Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Nah, terus beri komentar di situ, komentar. Nah, disitulah nanti dilihat gitu. Komentar siapa yang kira-kira bagus nanti akan dijawab sama tim dari MMCI. Jadi yang sekarang komen-komen sekarang ini komen lagi di sana di MMCI channel ya. Jangan lupa sekalian di subscribe ya, dibesarkan gitu ya, supaya teman-teman tim IT dari MMC itu juga semangat gitu. Tiap hari nonton. Oh ya, nanti naik juga naik kita 3. ada ini ya. De Alwan, nanti kita punya website juga kan? Iya. Jadi insya Allah website ini lagi kita buat. Ini website model-model ala jual beli ya, kayak Tokopedia, Bukalapak begitulah. Tapi versi mininya, versi kecilnya. Dengan harapan nanti kita tidak perlu lagi kayak gini nih, tanya alamat apa segala macam. Semua sudah otomatis, ya. Bisa belanja juga pakai di gerai-gerai kayak Indomaret, Alfamart, jadi lebih mudah lah. Nah, di situ nanti kita coba bangun ekonomi umat ya. Tujuannya apa? Supaya ya kita belanja itu tidak terbuang-buang. Kita belanja di toko yang istilahnya uang kita mahal pula. Nah, kenapa kita tidak belanja di toko kita, lalu uangnya itu kita sedekahkan ke amal usaha kita. Jadi upaya-upaya kita semua ini ikhwanifillah tidak ada satupun untuk pribadi, tidak ada ya. Semua tujuannya lillahi ta'ala, tujuannya untuk umat ya kan. Karena besok-besok kalau kita sudah terbujur dan jadi bangkai ya, bangkai di tanah, paling tidak kita ada jejak-jejak yang mungkin asbab itu Allah selamatkan kita. Oh dulu ini pernah nyumbang di sini. Ya bisa saja kan seperti itu. Ya qadarullah kita kan tidak tahu. Ini baru-baru ada berita ya, ada artis yang meninggal dunia padahal sejam sebelumnya dia masih live ya kan. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu teman SMA saya loh itu. Oh tak. Masa? Subhanallah, masa? Yang cowoknya yang ceweknya Gurunda? Percaya. Percaya. Hampir saya. Aku kan polos. Sama kita dua polos. Saya melihat ini teman-teman yang komen di channel MMCI makin rame. Ayo teman-teman yang ada di Zulkifli Bas ramaikan di MMCI sambil kita minum kopi dan campur masako. Bismillah. Dan insya Allah nanti alhamdulillah. Insya Allah nanti kita akan berikan seperti kabar selanjutnya tentang masjid ya. Masjid sekarang itu sudah pondasinya sudah naik saya lihat, dan sekarang masih dikerja. Tadi lagi beli material lagi. Secepatnya semoga bisa cepat jadi gitu. Itu bukan rumah kami, itu rumah antum semua itu. Rumah antum itu bukan rumah Allah, tetapi ya milik kita semua. Ya, atas di live komen ini ada orang Makassar. Andar Surya, lobet mi HP ku. Cita. Makanya beli aki dek, pasang aki. Jadi kemana-mana itu HP disambung langsung ke aki gitu. Macam kami di kampung loh.
komputer pada Aki 12 Pol Pusat. Nak ngomong-ngomong boleh tak aku sini anokkan nomor rekening peduli kemanusiaan untuk kami di sini. Nanti dia anokkan di running tag tu boleh tak? Agak tahu kan? Boleh. Untuk apa ini Bang Baca? Untuk apa? Untuk bantuan banjir tempat kami ini kan di Kalimantan Barat ini full banjir semua nih. Oh, subhanallah. Iya. Full banjir, jadi udah pada ngungsi tu, rumah tu dah habis, matap dah habis kan. Yang di kota ni ya, di seberang tempat saya tu, itu seberang tu dah lumpuh habis tu. Kampung itu dah tidak bisa lagi. Itu satu kecamatan penuh tu. Ya kan, hanya tempat saya ni agak tinggi ni tempat saya. Itu pun saya tidak bisa keluar ni, terkurung. Akses keluar jalan untuk ke pasar tu putus. Motor tak bisa lewat lagi dah. Motor pakai sampan gitu. Kalimantan ya Bang ya? Iya, Kalimantan Barat. Pada umumnya Kalimantan Barat. Tapi yang Pak Sintang ni berparah tempat kami ni. Karena nanti air dari Kapuas nak masih turun lagi nih. Dari setiap sungai-sungai itu turun besar tuh. Ada ya, nanti saya notukan. Tapi saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Oke, makasih kawan-kawan. Iya, bismillah. Ustaz Alwan kan saya ada nomor tuh, nanti saya notukan di WA kan situ ya. Nanti tolong dia. Iya, nanti saya WA ke admin. Boleh. Oke, makasih ya. Ya, Masya Allah musibah ya. Calvin kapan ke Makassar ini? Ini nanti. Kan udah dibahas, aduh. Waduh. Sengaja banget akhirnya awan ini Sering kali saya kayak gitu ya. Sering ketinggalan kereta ya. Khair insyaallah. Beliau ada konsentrasi dulu di sana. Iya. Biasa memang itu. Oke, mungkin begitu saja dulu ya. Kita sudahi saja, ini sudah dari tadi ini. Sudah menjelang maghrib pula di sini. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita berjuang bersama-sama ya. Kita dimanapun kita berada prinsipnya, mau di A, di B, di C atau di D, yang penting kita saling bergandengan tangan, saling merangkul dan menjaga ya. Kita saling menghormati, kita saling menjaga, kita saling menyayangi. Itulah prinsip daripada firman Allah, ruhama bainahum. Jadi kita saling merahmati. Dan ketika itu kita wujudkan, maka insya Allah segala urusan kita itu mudah. Ya, seperti orang yang berjalan bersaf-saf, ya, itu pasti urusan semua mudah. Dan kita hilangkan rasa haraj ya, rasa berat di dalam dada, karena saudara-saudara kita, teman-teman kita sekeliling kita juga manusia, bukan malaikat. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa saling memahami dan memaklumi. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah, kelemahan dan kesalahan itu mutlak milik kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ikhwani fillah kalau dalam acara ini ada yang tidak berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian mungkin ada mungkin terakhir dari Bang Zuma dan Translayer sebelum saya tutup. Aku cukupkan. Saya sudah, Dek. Saya sudah, Dek. Oke. Silakan. Sudah ya? Siap. Oke. Bang Slayer sudah juga ya? Udah, aku akhirnya yang paling merdu Alwan TV, udah. Burung Nuri kayaknya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman ya. Sampai jumpa lagi Kamis mendatang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.